ayat yang dia sampaikan itu nggak ada yang benar. Kalau dia benar, aku tidak akan membantah seperti ini. Maaf Bang Zara kalau aku nggak sopan. Iya, Tapi buat Bang Abang gini Muda ya. ini perlu kutekankan samamu. Dari semua ayat yang kau Ya. kasih tunjuk, satu pun tidak ada yang benar itu membantah Yesus adalah Allah. Kalau kau baca bukan satu-satu ayat, tapi per perikop. Ya, karena di setiap Alkitab kita, dari mulai kitab Kejadian sampai ke Wahyu, itu masing-masing ada sejarah ceritanya. Jadi nggak bisa kau comot sana, kau comot sini. Bukan kayak makanan, ada makanan pedas, ada makanan manis, kau campur. Jadi rasanya nono-nano. Itulah jadinya kalau kau comot-comot ayat Alkitab kami. Comot Jadi sana, comot dialog sini, comot sana, comot sini. Akhirnya apa? Jadi asumsimu sendiri. Gini Bang Abah. Bang Kalau Abah, kamu untuk undang saya kalau gini, begini, saya Iya, baik, bilang sama Kak Diana. kamu itu. Ya, maaf ya Bang Abah, bukan ya gini Kak Diana, saya yang kamu undang Bang undang saya Abah ke sini memang. itu berdasarkan Saya dalil, undang saya Bang nggak Abah. ngomong. Ya, silakan. hormat Saya undang sama Bang kamu Abah gitu. untuk diskusi baik di sini. Ayo Kak Diana, agak kita saling rendah hati ya. Ayo silakan. Tapi Bang Abah begini, kalau kita dijelaskan, Bang Abah nggak boleh berasumsi oh jawaban itu salah karena kita Iya, menjawab sesuai keimanan betul. kita gitu loh Bang Saya Abah. nggak menyalahkan Maksudnya dia, Diana gitu. seperti itu. Maksudnya Diana seperti itu. Saya nggak pernah Kalau sudah nyalahkan diterang, siapa-siapa. iya, kalau sudah diterangkan Ponile sama Diana, sebaiknya itu ibarat kata jangan memberikan suatu statement istilahnya atas pemahaman sendiri gitu. Ya, silakan lanjut Iya, Bang Abah Muda. apakah benar ayat itu mengatakan itu demikian tuh benar atau tidak, itu aja. Kalau dia bilang nggak Tidak. benar ya udah. tidak, Berarti- tidak ada tambah kata tidak tanda seru. Tidak. Berarti itu Semua yang pernyataan itu tidak benar. yang di ayat Semuanya 13, salah. apa yang di ayat berapa 3.2.15 itu nggak jadi. Nggak jadi apa? Yang salah asumsinya Abah aja ini. Yang nggak Salah jadi di apa? Kan di situ ngomongnya dia tetap dipanggil Allah untuk selama-lamanya. Dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan itu dipanggilnya Allah untuk selama-lamanya. Loh Berarti itu memang, batal ayat itu. loh memang ini kan kalau dalam Kejadian itu kan zaman malaikat Allah yang Oke. menyatakan diri kepada para nabi. Lantas perjanjian Berarti- baru itu zaman firman Allah yang dikirim kepada manusia. Dan zaman sekarang berarti adalah baik. zaman Roh Kudus yang dikirim. Memang seperti Berarti itu. itu ayat Jadi itu memang tidak memberitakan nama Allah, yang beritakan nama Allah itu melalui malaikat Allah. Nah, Bukan, kalau bukan zaman berarti- perjanjian baru itu, ya perjanjian baru itu firman Allah yang menyatakan nama Allah melalui Yesus Kristus. Nah, demikian juga saat sekarang Roh Kudus yang menyatakan Yesus itu melalui Roh Kudus. Kan begitu. Memang seperti itu kisahnya. Kan manusia Ya. kan tadinya nih nabi nggak tahu siapa penciptanya. Nah, oleh karenanya kan dikasih terang oleh malaikat Allah dipimpin, Ini loh. oleh firman Nah, Allah Pak dipimpin, Dante. kan gitu. Pak Dante, ini loh. Maksud saya tadi itu kan berarti nggak jadi loh ayatnya dibilang Allah untuk selamanya itu nggak jadi ya. Itu Maksudnya? aja. Berarti nggak jadi loh ayatnya. Katanya ibu nggak bilangnya kayak gitu tadi. Enggak gimana? Aku kan bilang kan memang dinyatakan. Nila. Sejak semula dinyatakan. Para nabi itu sudah menyatakan gitu loh. Bagaimana Berarti dia coba? Allah maksudnya. Kok Nila bentar, Firman maaf Allah kalau aku itu. Enggak, nggak sopan, sebentar, kok sebentar. Nila. Dia kerangkanya nggak tahu, Kak Diana. Kalau kerangkanya nggak tahu, makanya pertanyaannya kayak gitu. Kerangkanya bagaimana? Penciptaan sejak semula itu Allah sudah ada. Siapa Allah sejak semula? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sejak semula. Jadi bukan Yesus baru datang perjanjian baru tiba-tiba jadi Tuhan. Bukan. Itu loh. Nah kalau dikatakan berarti sejak dulu, emang sejak dulu penciptaan sejak semula. Siapa Yesus itu? Yesus tadi katakan firman Allah yang menjadi manusia. Sekarang kita lihat penciptaan sejak semula. Allah berfirman. Berarti Allah Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan nafasnya itu Roh Kudus menciptakan alam semesta. Nah, kalau sudah dari awal sudah ada, bukannya baru-baru muncul pas perjanjian baru, tapi sejak semula sudah muncul. Sudah ada, hanya memberitahukan kepada manusia, manusia tidak paham-paham. Berarti kalau namanya Allah dari awal sampai akhir itu berarti harus itu dong namanya Bu. Nggak boleh dirubah-rubah maksudnya. Contoh gini loh. Di Matius 23 Allah kami, ayat 9, coba Allah Ibu kami, buka. Allah yang sama. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allah kami ditelusuri sampai terus-terusan itu Allah yang sama. Bukan Allah yang berbeda. Yang diterangkan Ya, oleh terus- Yesus, yang diterangkan oleh Yesus adalah ini yang diimani ini adalah ini. Gitu loh, bukan Berarti maksudnya bukan yang lain, bukan yang lain. Berarti Ini Allah yang Tuhan. sama. Sedangkan kami tidak tahu kalau dari ajaran yang lain apakah Allahnya sama, apakah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, aku nggak tahu. Coba ditelusuri. Gitu.
Ya, jadi sudah ada sejak semula, bukan baru-baru muncul tiba-tiba Yesus disalib langsung jadi Tuhan, bukan begitu. Kok Nila, kisahnya. Berarti aku fix gantian dong. tanya deh sama Bang Abah. Gantian tanya dulu aku sama Bang Abah. Pok Lagi Nila, dulu. izin mohon maaf potong. Nanti ini kan satu-satu belum selesai. Bang Abah. Gimana? Mau tahu di mana Allah kami sejak Bang semula? Abah. Di dalam perjanjian lama, ya. Dalam perjanjian lama. Ayat 1, perjanjian lama ya, di perjanjian lama di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dikatakan seperti ini. Soal penciptaan manusia ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak seluruh bumi, serta seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita kaknya besar, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kitanya juga besar. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22 dikatakan saat manusia sudah jatuh dalam dosa, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita, kaknya besar, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bicara dengan siapa ini? Kita. Nah, sudah ada sejak semula. Penciptaan itu sejak semula bersama-sama dengan Allah Bapa, bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Roh Kudus. Tidak sendirian. Nah, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dikirimlah firman. Buat apa dikirim firman? Karena manusia tidak paham dengan nabi-nabi, gitu ya. Jadi tidak paham, dikirim nabi tidak paham. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Dikirimlah firman. Nah, sekarang zaman Roh Kudus, dikirimlah nafas Allah. Itu yang terjadi. Jadi bukan tiba-tiba muncul Tuhan yang umat Kristen baru muncul ya. Bukan. Kalian yang tidak paham. Bukan tiba-tiba baru muncul. Sudah ada sejak semula, sejak zaman penciptaan. Jangan bias. Sekarang jelaskan kitanya. Jelaskan kita itu siapa? Nah, sangkalah kita itu siapa? Dikatakan di situ kita. Nah, kita coba lihat dalam Ibrani ya. Ibrani 1, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dengan perantaraan nabi-nabi. Tadi makanya dikatakan di Musa berusaha bicara kepada nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah sudah menjadikan alam semesta. Berarti penciptaan alam semesta bersama dengan firman, bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Oke, Pok Nila. Pok Nila cantik. Ya. Kan begini Pok Nila kan sebenarnya kan. Coba Matius 19 ayat 17. Sudah jelas belum di situ? Sudah jelas belum di situ? Tadi kan yang masalah iblis tadi dengan Yesus sudah jelas. Yang ini sudah clear belum? Aku nggak mau loncat Saya nggak kalau pernah belum clear. menanyakan Yesus dengan iblis, saya nggak pernah bertanya. Tadi kan Ibu dia yang tanya waktu bertanya. pas lagi yang pertama di Matius itu kan Yesus dengan iblis yang tadi. Bukan saya yang Yang bertanya, iblis kan tadi bicara ada dengan komentarnya di bawah, Bu. ah? Bukan saya. Oh bukan, aku nggak tahu. Pokoknya tadi yang itu Tanya udah aja jelas Bang belum? Bara. Kalau saya tanyakan, saya tanyakan. Begitu saya. Tadi soalnya pertanyaan keluar dari siapa tadi? Yang bilangin tadi Mbak Matius itu? Diana kan. Gini Po, oke. dia bilang banyak Bukan, ayat Alkitab kita. Tunggu dulu Bang Abah Muda. Dari tadi kau yang ngomong. Tadi katanya banyak ayat Alkitab kita yang menyangkal Yesus itu adalah Allah. Salah satunya di ayat yang tadi Matius 4 ayat 10. Mungkin bangsa Indonesia kita ini kurang benar-benar mengajari rakyatnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dia tidak paham untuk ayat itu sendiri, atau dia sendiri yang mengasumsikan gitu. Sekarang kutanya, tadi gini, tadi yang kutangkap darimu Bang Abah, tadi yang kutangkap darimu maunya Allah itu adalah nama gitu ya? Ini ada Bang Zuma mau naik. Bagaimana teman-teman? Ya, Bang Zuma mau naik, Abang mau turun, biar Bang Zuma yang naik. Ya silakan kalau dia mau gantikan saya silakan. Saya merepet banget tuh, Bujang. Gimana? Mbok Nila? Bang Dokter? Nggak ada titik koma kalau ngomong, males banget deh. Bukan naikkan guru Ndazuma, naikkan juga Tahor. Saya di bawah dulu. Oke. Bang apa di atas saja tetap Abah Muda. Iya. Terus Jadi bagaimana nanti, yang satunya? Jadi yang mana tadi? Bang Abah? Bang Desi sama Bang Desi sama abang yang tadi itu.
Tadi nanti Kenapa? biarkan Ibu Diana sama Mpok Nila aja. Ini mantan itu ada yang Selamat malam. Akhirnya sampai juga ke puncak. Halo Aduh, Bang capek Zuma. selamat malam Bang memanjatnya. Zuma. Selamat Iya, malam. semangat malam Iya, teman-teman. Iya Bang Zuma. Mbak Desi, Bang Zuma, selamat malam. salam kenal Bang Zuma. Aku banyak banget yang ngefans banget buatmu Bang Zuma, tapi aku bersyukur sama Tuhan kita dipertemukan di roomnya Bang Zara. Iya, Salam iya, kenal. Masya Allah. Salam Iya, kenal, salam salam kenal. diskusi ya Bang Zuma. Kita ini diskusi, not Iya, debat. sama-sama Mbak. Ya, baik. Baik Bang Zuma. Iya, Ya, sama-sama. shalom Bang Zuma. Salam kenal Iya, ya. Salam toleransi salam ya. kenal juga. Mbak Desi, salam kenal. Ya, salam kenal Bang. Mbak Desi kok suaranya laki-laki? enak aja. Yang jawab ternyata hostnya tadi. Oke, lanjut. Iya, Silakan. hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abah. Salam. Iya, Ayo. saya dari Oke, lanjut. Tenggara Barat, Bang Zuma. Aduh, enaknya di sini di Komal. Abang Zuma Iya. dari mana? Saya dari NTB. Enggak, dari tadi manjat manjat dinding mulai ke sini. Oh, Iya. Banyak cewek cantiknya soalnya. iya, Mpok Nila juga nih. Aduh. Kalau Komal sebelah batangan Makanya semua. nggak jadi tidur ya. Hah? Cuma nggak jadi tidur, ada cewek di Enggak sini. jadi tidur. Iya. Allahu Akbar. Ayo kita dialog apa nih? Bahas apa kita? Silakan. Tadi tentang penyanggahan itu aja sih, Bang. Apa tuh? Penyanggahan dari Alkitab mereka sendiri. Enggak lari kok. Oh iya. Ya, silakan. Jadi kalau terkait dengan agama gitu ya, prioritas kita itu sebenarnya bukan diri kita tapi istri dan anak-anak kita, sehingga ya kita itu kudu harus mencari jalan yang benar gitu. Di Islam itu selalu dipertanyakan, umat Islam kenapa selalu minta jalan yang lurus gitu? Apakah di Islam itu nggak ada jalan lurusnya? Sebenarnya menjawab itu sederhana. Kalau teman-teman juga memahami doa Bapa Kami, setiap hari kan setiap berdoa minta makan gitu kan. Apakah nggak ada makanan? Nah gitu, sama jawabannya. Sudah ada beras, sudah ada ikan, tapi kita selalu minta makan. Nah sama seperti di Islam minta jalan lurus, padahal jalan lurusnya itu sudah ada. Nah sekarang posisi Islam dan Kristen itu sebenarnya ada sisi di mana kita itu sama-sama. Apa itu? Kita memahami utusan Tuhan itu, kita mengimani utusan Tuhan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pembawa kebenaran, sebagai pembimbing yang mengarahkan kemudian manusia kepada keselamatan. Kami sebut dengan nama Isa alaihissalam, teman-teman Kristen itu sebut dengan nama Yesus Kristus. Namun kemudian kita berpisah ketika konsep itu berubah. Di antara dua agama ini ada yang menjadikan tadi utusan Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, di situ kita pisah di sana. Nah, mungkin dari saya kepada teman-teman yang ada di sini, khususnya Mbak Desi yang cantik jelita ya. Saya memahami Yesus itu bukan berdasar terhadap pengakuan orang. Tapi saya lebih cenderung kepada pengakuan Yesus itu sendiri. Siapa diri Yesus menurut dia. Itu tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 36 yang saya ketik tadi di typing. Di situ Yesus bersaksi tentang dirinya dan kesaksiannya itu tidak ada yang lebih benar dan tidak ada yang lebih akurat daripada kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Saya sih percaya di situ, saya sih percaya Yesusnya. Kesaksian Yesus itu saya percaya. Jadi kalau ada kesaksian di luar daripada Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah ini dan itu, saya nggak percaya. Saya lebih percaya kesaksian Yesus. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca atau memperlihatkan Yohanes 5 nomor 36 itu. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus tentang dirinya, kan gitu. Silakan Mbak Desi. Ya, silakan. Bang Zara, tolong dibaca. Yang Yohanes berapa? Yohanes 5 Bang, Yohanes 5 nomor 36. Mbak
Mbak Desi lah yang baca, suaranya bagus. Yohanes 5 ayat 36. Oh, gitu. Ada request Kak Desi mau bacakan kah? Iya. Oh, di mute gitu. Saya bacakan ya, Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Seperti itu Bang Zuma. Iya. Nah, kalau saya Ya, memahami, itu, ya silakan. Itu kan ada juga Bang Zuma, ini kan Yohanes 5. Kalau kita merujuk lagi di Yohanes 12:44, itu akan tahu siapa itu utusan, arti utusan itu bagaimana. Apakah Bapa dan apakah Bapa dan Yesus sendiri adalah suatu kesatuan gitu. Dari situ kita bisa lihat di Yohanes 12 ayat 44. Saya bukakan ya. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 12 12 ayat 44 45, Bang. Oh iya, silakan. Saya bacakan ya. Iya, Tetapi silakan. Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ini 45 menentukan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Itulah kesatuan antara ilahinya ya. Seperti itu Bang. Dan juga disebutkan di Yohanes 14 ayat 10, bisa dijelaskan itu. Tidak percayakah engkau, Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, ini di garis bawah ya, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus menyatakan bahwa setiap perkataannya tidak dia katakan dalam dirinya sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itulah di ayat sebelumnya, waktu itu Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Filipus muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus berkata apa? Jawabnya di ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Yang di garis bawah adalah, bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Sebab keilahian Yesus, Bapa di dalam Yesus, dan Yesus dalam Bapa itu sendiri suatu kesatuan gitu yang tidak bisa dipisahkan, Bang Suma. Lanjut, Mbok Nilai. Ya, jadi dikatakan bahwasanya Yesus adalah utusan ya Bang Zuma ya, begitu kan menurut Bang Zuma ya tadi ya? Iya, bukan menurut Bang Suma, menurut Yesus. Ya, menurut menurut tadi yang perkatakan Bang Zuma seperti itu, versinya Bang Zuma, asumsinya seperti itu ya, gitu kan? Memahaminya bahwasanya Alkitab kami menyatakan bahwa Yesus adalah utusan, seperti itu kan? Nah, sekarang kalau kita lihat dalam Yohanes 10:30 dikatakan adalah aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi kalau kontradiksi bagaimana? Nah, berarti ada kerangka yang tidak tepat. Gitu. Kalau dikatakan Yesus utusan, betul Yesus utusan. Bahkan dikatakan juga dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru dalam Efesus 2 ayat 20. Dikatakan yang sulung dari semua diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Raja segala raja, dikatakan terang dunia, raja damai Yesaya 96. Allah yang benar, roti hidup, pembebas, gembala yang baik Yohanes 10. Ya kan ayat yang 11 dan 14, imam besar, anak domba Allah, bukan hanya utusan. Juru selamat dikatakan pokok anggur yang benar, jalan kebenaran dan hidup. Bahkan dikatakan guru dan Tuhan. Bukan hanya utusan yang diperkatakan tentang Yesus. Tetapi kenapa hanya titiknya pada utusan? Pertanyaannya seperti itu kan. Tapi siapa Yesus sebenarnya? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa Yesus tidak bisa berkata sejak semula, aku adalah firman. Ada Yesus datang nih ya, firman Allah yang menjadi manusia. Ya, firman Allah yang menjadi manusia. Yesus datang, orang-orang tanya, kamu siapa? Bingung jawabnya. Aku firman, nggak bisa diterima sama manusia. Aku Allah, tidak bisa diterima. Aku firman Allah, tidak bisa diterima.
Akhirnya Yesus memakai kata, aku batu penjuru, aku utusan, aku yang sulung, aku Tuhan segala Tuhan, aku anak manusia, aku firman Allah yang hidup. Juga susah dikatakan firman Allah yang hidup. Aku adalah Alfa dan Omega, aku roti hidup, pembebas, gembala yang baik. Semua dikatakan, ada ayatnya. Tapi esensi sesungguhnya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jangan lias, jangan cuma ditekankan pada utusan saja. Bukan hanya kata-kata utusan saja di sini yang membuat seperti yang Yesus seakan-akan utusan. Bukan. Yesus mencoba memberi paham kepada manusia siapakah dirinya sesungguhnya. Tetapi manusia tidak bisa telan. Kenapa tidak bisa telan? Karena tidak sampai saat dikatakan aku adalah firman Allah, tidak ada di kepalanya bisa masuk. Tapi saat dikatakan batu penjuru, ada bayangan. Alfa dan Omega, ada bayangan. Utusan, ada bayangan. Dikatakan firman Allah, tidak bisa telan. Sampai sekarang pun manusia dikatakan firman Allah tidak bisa telan. Nah, di mana Mpok Nilai bilang seperti itu firman Allah? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan firman yang menjadi manusia. Pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita buka sama-sama ya. Biar terang, Yesus itu siapa? Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman ini menciptakan. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dikatakan sebagai anak tunggal Bapa, ya nggak apa-apa, dibagi utusan nggak apa-apa. Tapi siapa sesungguhnya? Ia adalah firman yang menjadi manusia. Dan kita melihat kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau cuma dikatakan utusan, nggak masalah, memang utusan. Dikatakan batu penjuru, nggak masalah, memang batu penjuru. Yesus pernah mengatakannya, Alfa dan Omega. Bahkan dikatakan anak Allah di sini yang tunggal, nggak apa-apa, memang benar. Tapi esensi sesungguhnya firman Allah yang menjadi manusia. Seperti itu Bang Zuma dari kami. Oke, baik. Terima kasih Mbak siapa namanya? Mbak yang manis ini ya. Jadi gini, setiap kata dan kalimat yang Mbak sampaikan itu saya lihat satu kalimat yang melampaui daripada kapasitas Yesus ketika dia datang sebagai guru gitu ya. Itu saya karena kita beda keyakinan, nanti tinggal ditanggapi aja. Kenapa? Karena di dalam pernyataan Yesus tentang hari penghakiman, yang menjadi hakim daripada Bani Israel itu adalah perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Itu tertulis dalam Yohanes 12:48 bahwa perkataan Yesuslah yang akan menjadi hakim. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang dia teorikan dan praktekkan kepada Bani Israel menyalahi dari konsep yang dia pertontonkan, ajarkan, maka itulah yang akan menjadi hakim. Nah, kalau hari ini kemudian Mbak saya ini, saudara saya yang cantik ini mengatakan Yesus itu adalah ini dan itu, dia adalah firman jadi manusia. Oke, itu nggak masalah. Tapi pada prinsipnya Yesus juga mengatakan Yohanes 14 nomor 12, kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah sekarang yang Yesus praktekkan, yang Yesus lakukan ketika dia datang sebagai suri toladan, sebagai gembala bagi Bani Israel, itu berdoa dan menyembah hanya kepada satu esensi yang ada di langit, yang kemudian terjemahan Indonesia mengatakan surga. Nah ini dia yang jadi permasalahan. Sebenarnya sih menarik ketika dikatakan Yesus ini batu sandungan dan seterusnya. Tapi manusia yang Yesus ini ketika dia datang kepada Bani Israel, sama sekali dia tidak pernah memberikan ajaran atau praktek bagaimana kemudian manusia bisa berlaku menjadi seorang Kristen. Tapi justru Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai orang yang sesuai dengan pernyataannya sendiri di dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal. Lalu kemudian Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan berkata-kata pun, apa yang diucapkan adalah apa yang diperintahkan. Oleh karena itulah kemudian saya nih sebagai Muslim adalah tidak mungkin mendudukkan Yesus yang sudah menyatakan dirinya sedemikian rupa itu
bisa saya sandingkan dengan pencipta langit dan bumi. Cukuplah bagi saya, manusia, Yesus itu manusia mulia. Dia manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi untuk menjadi Tuhan, saya rasa saya tidak mau melampaui kapasitas Yesus dalam pengajaran. Sedikit lagi, dari teman saya tadi, ya, host kita yang ganteng, Yohanes 12, nomor 44, nomor 45. Adalah lebih bijak kalau saudara membaca satu perikop sekaligus. Yesus mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Nah, berarti Yesus itu harus dipercayai. Apanya yang harus dipercaya kepada Yesus? Perkataannya, bukan perkataan oknum di luar dirinya. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Bunyinya bagaimana, Bang? Sedikit lagi, Bang. Yohanes 12:44 itu tadi. Apakah bunyinya seperti itu? Iya, diteruskan aja satu perikop maksud saya, karena dalilnya dari ayat 44 sampai nomor 50 itu valid sekali. Ya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, seperti apa cara Yesus menyelamatkan menurut Yesus? Bukan menurut oknum. Ia mengatakan Yesus menyelamatkan dengan darahnya, dengan dagingnya, dengan mati di atas tiang salib. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Saya lanjut sedikit ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti saya sebagai seorang muslim kudu harus berhati-hati nih, memilih mana perkataan Yesus, mana bukan perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus itulah nanti yang akan menjadi hakim. Kata Yesus, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Berarti posisinya dia adalah utusan yang diperintahkan untuk mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Bapa, sang otoritas tertinggi, untuk ia ucapkan. Silakan saudara-saudaraku, kita dialog santai aja. Mumpung ada Mbak Desi di sini lagi nyimak saya, gitu ya kan? Lanjutkan. Bang Zara, Iya. ini siapa dulu, Mbak Kak Desi atau Bang Zara atau siapa, atau Pok Nila? Jadi ayat yang Yohanes tadi itu Bang Juma, jangan berasumsi sendiri. Iya, itu tadi silakan. yang terakhir tentang pasti Bapak yang mengutus aku gitu kan tulisannya. Nah itu jangan letterlock banget Bang, itu maksudnya ya dia kan Yesus itu manggil Allah Bapa itu kan Bapak Bang, jadi dia posisinya di sini sebagai anak Allah gitu loh Bang, gitu Bang. Jangan Itu asumsi tadi yang sendiri. Gini, Tapi Bang Zara, Kak Desi izin menambahkan tunggu. sedikit boleh? Bentar, tapi yang pasti ya Bang Juma, lakum dinukum waliyadin ya Bang, bagimu Iya, agamamu, betul. bagiku agamaku, gitu, Kita hanya Bang. dialog santai aja kok. Jadi jangan memaksakan pemahaman sendiri gitu Bang. Siap, Oke. 86. Itu aja dari Makanya aku saya. bilang itu pemahaman saya sebagai muslim gitu. Ya silakan Diana. Oke, Sebentar. Bang Zara izin punten. Bang Zuma, aku bersyukur ya. Inilah momen aku tadi banyak bilang turunkan Diana, tapi enggak. Aku mau bilang makasih sama Bang Zara. Jujur ini momen yang paling kutunggu dari buat sama Bang Zuma, bukan apa-apa. Aku pengen Bang Zuma gini. Bang Zuma, satu nih perlu aku Iya. tekankan sama Bang Zuma. Kita nih sharing, Silakan. bukan debat, sharing santai ya. Iya. Karena gini Bang Zuma, tidak akan pernah sama antara Alkitab dengan Al-Quran, ya. Satu. Kedua, tadi tentang asumsi, tentang menghakimi itu, nanti aku minta ayatnya sama Bang Zuma ya, ayat berapa itu tertulis, nanti aku pengen lihat. Dan yang ketiga Bang Zuma, ini perlu Bang Zuma dan teman-teman muslim tahu, gitu kan. Kenapa sih Yesus itu kan manusia, kenapa sih Tuhan gitu ya? Karena kita orang Kristen, jadi kita mempercayai Tritunggal. Awalnya ya sebelum manusia itu ditebus, mereka kan masih kenal Allah.
Jadi teman-teman Muslim serta Bang Juma sendiri, kalau memahami arti Tritunggal itu dan mempercayai Tritunggal itu, pasti tidak akan menyangkal Yesus itu siapa. Tapi karena Bang Zuma itu tidak satu iman dengan kita, artinya bersebelahan, pastinya tidak mempercayai arti Tritunggal dan tidak mengetahui betul tentang Tritunggal itu. Jadi gitu Bang Juma. Jadi jangan. Terus ada satu hal lagi yang aku paling gak suka, mencomot-comot, yang aku setuju sama Bang Juma tadi. Kalau baca Alkitab itu secara satu perikop, jangan dicomot sana comot sini gitu. Tapi itu perlu aku tekankan sama Bang Juma ya. Maksudnya kan gini ya Bang Juma, saat kita satu komitmen, artinya tidak selamanya antara Alkitab dan Al-Quran itu sama, jelas jauh berbeda, sangat. Jikalau itu disamakan, pasti bertentangan Bang. Sampai kapanpun, sampai sampai kiamat pun datang, nggak bakalan kelar kalau kita menyamakan antara Al-Quran dengan Alkitab. Jadi gini kita Bang, perlu kita menghargai kepercayaan satu sama lain gitu ya Bang Zuma ya. Pas nggak? Makasih ya Kak Diana. Iya, betul. Kita lanjut ya. Iya. Ya. Ini Bang Zuma, bahwa tadi kan sudah dikatakan Iya, silakan, bahwa Bang. ini Yesus sendiri yang ngomong di Yohanes 14 ayat 10 tadi. Tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Jadi apa yang Yesus katakan tidak dikatakan dari diri Yesus sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itulah kesatuan keilahiannya itu Bang Zuma. Dan tentang penebusan darah itu sudah tertulis di Matius 28 ayat 26 ayat 28. Yesus sendiri yang bicara ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ini bukan orang lain yang berbicara, tapi Yesus sendiri yang berbicara Bang Zuma. Jadi sebagai manusia Yesus dikatakan guru, dikatakan utusan, tapi Yesus sudah berkata sendiri bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia percaya kepada Dia yang mengutus aku, dan barang siapa melihat aku, dia melihat Dia yang mengutus aku. Itu sudah jelas kesatuan. Tidak bisa dipisahkan sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Itu peranan Allah sendiri Bang, tetap Allah itu Esa gitu. Tapi memiliki 3 peranan, peranan penciptaan, peranan penyelamatan, dan peranan pendamping. Dan yang sekarang ini adalah peranan pendamping, yaitu Roh Kudus yang diutus sesuai dengan Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapakah penghibur ini? Yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi di ayat Yohanes 16 ayat 7 bahwa aku mengutus Dia kepadamu. Yesus mengutus Dia kepadamu, yaitu siapa? Roh Kudus itu sendiri. Sebab di ayat berikutnya Yohanes 16:15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Apakah ada nabi yang berkata begitu? Apa yang Allah punya adalah aku punya. Apakah berani nabi atau utusan yang berkata seperti itu? Kalau tidak Yesus itu sendiri Bang. Itu perkataan Yesus sendiri, bisa dicek di Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Lanjut Mbak. Iya, baik ya, Bang Zuma ya. Bang Zuma tidak mau keluar daripada Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena perkataan Yesus ya, pokoknya perhatikan ya. Oke, kita bergerak juga di dalam Injil untuk menjelaskannya ya. Kalau dikatakan dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan Allah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, Yesus itu kemuliaannya seperti itu. Lantas dikatakan bahwasanya dalam Yohanes dikatakan dalam Yohanes yang aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu.
Ya. Dan lantas dikatakan dalam Yohanes 14 juga dikatakan, ada murid yang berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sama seperti Bang Zuma dan kita semua bertanya, di manakah itu Bapa? Kita mau lihat Bapa itu seperti apa. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, itu luar biasa. Perkataan seperti itu luar biasa. Jadi kalau Bang Zuma membayangkan sebuah utusan, membayangkan adalah sebagai anak domba, atau membayangkan di sana adalah batu penjuru dan sebagainya, ya itu betul, itu betul. Bahkan dikatakan yang sulung, bahkan anak domba Allah, anaknya anak Tuhan, atau semuanya, itu betul. Tetapi sesungguhnya bukan seperti itu. Kalau ada ayat daripada Alkitab yang kontradiksi di dalam pemikiran Bang Zuma, oh dia juga utusannya, oh juga ada ya bahwasanya Bapa dan Yesus adalah satu ya, berarti aku salah kerangkanya. Bang Zuma belum komplit. Kalau kami dikatakan itu utusan kami, yes. Dikatakan itu adalah batu penjuru, yes. Dikatakan itu sebagai pengantara, yes. Kebangkitan yang hidup, yes. Nggak ada yang kami tolak, karena benar. Tetapi Bang Zuma satu part hilang. Part apa? Di situ katakan aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan tidak percayakan kau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Dikatakan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Berarti part itu Bang Zuma kontradiksi. Kalau bagi kami part utusan, part yang lain tidak kontradiksi. Karena itu yes, betul. Kalau kontradiksi di Bang Zuma, ayat-ayat yang tadi aku sebutkan, berarti kerangkanya Bang Zuma masih belum tepat. Begitu Bang Zuma. Baik, saya tanggapi ya teman-teman. Saya sangat menghargai ya, ini namanya iman gitu ya. Ya. Ya, Ini silakan. diskusi baik ya. Ini Bang Abba, saya minta izin ya, saya minta maaf, saya turunkan sama sahabat satu lagi itu siapa? Aduh, saya enggak enakin. Bang Abba saja ya. Mohon maaf ya Bang Abba, saya minta izin dulu. Ya, boleh saya bicara? Silakan Bang Zuma, silakan. Oke, makasih. Jadi teman-teman ketika mengambil Yohanes 14 misalnya dari data yang nomor ke-10 ya di bab 14 ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, kalau dikatakan ini yang menjadi dasar pijakan kemudian untuk mengatakan manusia Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, karena dia mengatakan Bapa di dalam aku, saya rasa kita harus melihat Yesaya 45 nomor 6. Bang Zuma tidak keluar dari Injil kan? Tadi bilangnya perkataan Yesus kan? Aku konsekuen. Kalau Bang Zuma konsekuen ke situ, aku ke Filipi dan lain sebagainya. Enggak, maksud saya Konsekuen dulu. Kalau tadi bilangnya Injil, kami jelaskan melalui Injil. Kalau enggak, kami menjelaskan melalui tempat yang lain. Oke, baik. Jadi ketika Yohanes 14 itu diambil, ya, sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus itu mengatakan percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku itu sendiri. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan lebih besar dari pekerjaan itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, poin selanjutnya dikatakan bahwasanya jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Tuh coba, ini sudah jelas bahwasanya pengakuan Yesus bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa itu bukan mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Faktanya, aku akan minta kepada Bapa. Ketika dia berkata, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti ada oknum lain. Ketika dia melakukan sesuatu, berarti ada oknum lain yang melakukan sesuatu itu. Itu. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan segala yang Allah punya, itu aku punya.
Nah, itu berarti Anda memahami pernyataan-pernyataan Yesus seakan-akan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tetapi pada faktanya di dalam kitab saudara-saudara, Yesus jelas tidak mempraktekkan seperti apa yang saudara pahami. Misalnya, segala yang Bapa punya, aku punya. Bapa punya pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus tidak punya. Artinya pernyataan Yesus itu maksudnya Yesus itu adalah wakil Tuhan. Dia adalah duta Tuhan di atas muka bumi ini. Kemudian ketika saudara-saudara saya mengatakan Bapakku yang ada di surga permuliakanlah sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu. Tolong dibaca di Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan Yesus itu jelas kemuliaan yang diberikan oleh Sang Bapa kepada dirinya. Lalu kemudian terakhir, ketika saudara-saudara saya mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Coba kita lihat di dalam Yohanes 8, nomor 14 sampai nomor 16. Apa yang Yesus terangkan di sana? Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku, namun kesaksianku itu benar. Kok bisa benar? Ya, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Jadi Yesus tidak seorang diri. Kalau dia tidak seorang diri, berarti dia berdua, atau bertiga, atau berempat. Tetapi aku bersama-sama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Sekali lagi, kesaksian dua orang adalah sah. Apakah sampai situ pernyataan Yesus? Tidak. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Satu. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Dua. Berarti di sini aku dan Bapa adalah dua. Tidak ada. Itu yang- Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30 framing itu. Ini dikatakan bahwasanya aku tidak seorang itu diri. Tidak ada. kok nilai Tidak itu, ada Bang tulisannya. Tidak ada tulisannya. Iya, Dikatakan Bang di dalam Zuma. itu namanya Bang framing. Zuma. Ya. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 30 aku dan maaf, Bapa maaf, adalah maaf. satu. Maaf. Bang Zuma salah di sini. Yohanes 8 nomor 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak Bang menghakimi Zuma. seorang pun. Bang Zuma. Bang Ya, Zuma. silakan. Biarkan selesai dulu Bang Diana. Iya, saya selesaikan dulu. Iya, iya. Santai aja, Oke, santai oke, aja. Ini kalau aku salah, itu karena bukan iman saya kan. Jadi Anda lah yang harus meluruskan saya Iya. ketika saya salah menurut saudara-saudara. Aku tidak menghakimi seorang pun. Yesus menghakimi enggak? Enggak. Lalu yang menghakimi siapa? Bapa. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa benar? Sebab aku tidak seorang diri. Tolong bantu saya memahami. Kalau ada oknum mengaku tidak seorang diri, berarti dia bersama dengan oknum lain. Benar nggak? Betul. Oke. Berarti Yesus berdua dengan? Yesus dengan Allah. Nah, Dengan berdua dia. Berarti aku dan Bang, Bapa bingung adalah gimana sih, Bang? dua gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada ayatnya. Dan dalam double kitab ya. nomor 17 Aku double, dari aku Yohanes double. 8, Dulu, Bang. Aku dan dan Bapa dalam adalah kitab satu. Tauratmu Yohanes 10 ayat ada 30. sedikit Bagaimana lagi. bisa menyimpulkan begitu Bang Zuma? Aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya tidak ada tertulis di kitab Kristen Formulanya seperti kemana? itu Bang Zuma. Dan dalam kitab Tauratmu Turun ya, ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang diriku dua. Ada berapa saksi di sana, Bang? Duh, karena Bang Bang Zuma Zuma. tidak meyakini Ya. Bang bahwa Zuma, Bapa di gini Bang Zuma, Iya. aku tegaskan Gini, sama Bang Zuma, lagi. Bang Zuma framing ya. Ini baru Bang Zuma framing. Karena dikatakan Enggak, di dalam bantu saya di dalam- memahami, bukan Ya, framing. oke. Saya minta Ya. dibantu untuk Kalau memahami dikatakan ini. aku dan Bapa adalah dua, itu tidak ada ayatnya. Yang ada ayatnya Ini di apa Yohanes ini? 10 ayat Aku 30. dan Bapa kan dikatakan Nggak ada ayatnya begitu. Ada Itu framing tertulis dalam namanya. kitab Itu Taurat. berarti asumsi. kesaksian dua Ya. orang itu adalah sah. Iya. Dua orang loh ya. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi juga tentang aku. Berarti ada dua saksi. Aku dan Iya. Bapa adalah dua saksi, betul?
Aku dan Bapa Bang adalah Zuma satu. itu salah besar. Tidak ada Jadi tertulis dalam tidak, kitab kita. jadi gini, Aku itu dan namanya Bapa adalah framing dua. ya, itu namanya framing. Iya, framing. Menggiring ke Jadi arah di sini sana. ada berapa saksi menurut saudara-saudara saya? Itu menggiring ke arah sana. Ya tidak ada ayatnya dikatakan kepada aku dan Bapa adalah dua. Dikatakan ada di Yohanes Oke. 10 ayat 30 aku Oke. dan Bapa adalah satu. Jadi jangan Oke. Nah, sekarang kalau dikatakan ada dua saksi, di situ ada berapa oknum? Bang Zuma, ini yang perlu aku luruskan Iya. ya, baik ke abang maupun Iya, teman-teman silakan. abang yang lain. Alkitab kami Silakan, tidak silakan. bisa diasumsikan pakai akal dan Dabring. logika. Oh, jadi pakai apa? Tidak. Pakai Apa kepala yang dong, tertulis? Bang. Abang cuma kalau nakal sunat nih. Ya, maksudnya kan tidak dipakai akal dan logika, jadi pakai apa? Hikmat Kalau- Allah abang. Benar. Kalau orang yang memahami Yesus itu pakai akal dan logika, sampai kiamat pun nggak bakalan tahu siapa Yesus itu secara pribadi. Karena Allah dan Yesus itu bukan dua oknum, itu melainkan satu. Ada tertulis ayatnya dalam kitab Yohanes ayat 10 Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tadi Abang Iya, bilang oke. aku dan aku dan Allah Kalau- dan kalau- Yesus adalah kalau dua. misalnya Itu namanya saya framing dan mengatakan- kita sangat kalau- bertentangan. Kalau saya mengatakan aku dan Desi adalah satu, apakah Nggak aku mau. dan Mbak Desi satu? Saya nggak mau. Nggak mau Oke, satu. oke. Masa nggak Oke. mau? Jadi Mau begini dong. teman-teman. Jadi begini teman-teman. Kayaknya semua mau konspirasikan sesuatu yang tidak dia pahami dan tidak ada keterkaitan. Oke, saya akan jelaskan. Bahwa Yesus Silakan, mengatakan silakan. Yesus itu yang pertama tidak dituliskan di dalam Al-Qur'an bahwa firman itu adalah Allah, firman Tadi itu teman menjadi kita kemana manusia. ya? Mbak Sabar. siapa? Fokus, jangan ganggu konsentrasi. Fokus. Itu Enggak, yang nanti tadi teman kita mana? gak usah. Bang Zuma, Iya, nggak kau apa-apa jangan, lah, yang penting jangan masih ada Mbak nyimpang-nyimpang, Desi Bang di sini. Zuma, nanti dia naik sendiri. Oh iya, siap. Abang host naikin ponile dong. Jadi ya, begini. aku doubling Oke. tadi. Ya, jadi Kalau mau- kalau dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah dua, nggak ada ayatnya di kami gitu. Kalau Bang Zuma mengartikan seperti itu, berarti Bang Zuma berpikir sendiri. Berpikir sendiri itu namanya framing gitu. Jadi jangan katakan kalau aku dan Bapa adalah dua, itu namanya penggiringan. Namanya itu salah, berpikirnya salah. Karena Ya, tidak di sini ada tulisannya berapa seperti saksi? itu. Ya, tapi Mbak- bukan itu artinya. Artinya bukan aku dan Bapa adalah dua. Berarti Bang Zuma salah berpikir karena nggak ada Oke, penjelasan kalau aku di dan sini Bapa ada adalah berapa dua. saksi, Mbak, di sini? Ya, kalau dikatakan Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, memang ada tiga. Itu fakta. Ya, maksud siapa saya di sih yang gua aja? Iya, abang dapat paus lagi. Abang bayar itu pajak ya fakta. bang, aku bang. Itu fakta, Bang. Iya. Oh, kita bisa fokus Iya, tidak Mbak di sini. Desi, jangan Enggak, khawatir. kita fokus dulu di sini, oke? Karena Iya, begini, silakan. yang pertama Suma itu mengkaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya, oke? Sekarang kita fokus ke Yesus, bahwa Yesus mengatakan aku Aduh, dengan Dabring. Bapa adalah satu. Aduh. Ya, satu yang dimaksud di sini apa, Bang Billy? Tolong kita fokus. Kalau Iya. ada apa-apa, tenang-tenang aja dulu supaya kita fokus. Karena Silakan, kalau saya lagi bicara terus ada terpotong-potong, nanti Ya, lagi kita hilang fokus. nanti Bang Billy jelasin ya satu apa Yesus dengan Bapa ya, silakan. Oke. Sudah, oke. Jadi jelas dikatakan bahwa Yesus mengatakan aku dengan Bapa itu satu. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Di dalam kedewinaturan Yesus itu ada bersama-sama keilahiannya. Makanya Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan ketika ditanyakan apakah Yesus itu adalah manusia atau Allah, itu adalah pertanyaan yang salah. Karena Yesus adalah manusia Maksud saya, dan pertanyaan Allah. saya, Sabar. satu itu apanya yang satu? Bang? Sabar. Satu, ya satu. Artinya Satu jika apanya yang satu? Yesus dengan Bapa Jasadnya adalah gitu. satu. Bapa itu adalah ilahi, keilahiannya itu. Iya. Keilahiannya itu di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus katakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kamu cerdas, kamu nggak usah terlalu banyak tanya. Masa sebegitu simpel saya harus jelasin? Enggak, Bang Billy, kita santai aja napa? Santai. Iya. Yang saya tanya, satu dalam hal apa? Dalam hal misi, Kamu- wujud. Kamu tadi ngomong saya potong-potong.
Enggak, kita dialog santai. Dialog santai Iya, kok sama. jangan Masalahnya di sini potong, ada jangan. Mbak Desi. Jangan dipotong, fokus. Saya minta fokus, jangan diganggu, jangan diselah. Oke, siap. Oke, saya nggak mengganggu ketika Anda berbicara. Jadi sudah jelas bahwa Yesus mengatakan, aku dengan Bapa itu satu. Satunya apa? Ya satulah. Karena kenapa? Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Di dalam tubuhnya Yesus ada keilahiannya. Makanya kita meneladani kemanusiaan Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa membangkitkan. Itulah bukti bahwa keilahiannya itu ada di dalam tubuh Yesus Kristus. Yang cerdas bisa paham, bukan mau tanya lagi satunya apa lagi. Saya sudah rumuskan itu semua. Jadi kalau bisa dipahami, jangan banyak tanya. Itu yang kedua. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan Bapa, itu adalah bentuk keilahiannya. Ini yang tidak dipahami, bahwa Bapa itu juga disebut atau panggilan atau gelar kepada Yod-Heh-Vav-He yang dikenal dengan Avenu, artinya Bapa. Nah, kalau orang Arab itu tidak mengenal tentang Allah itu dipanggil Bapa, karena Allah Musa itu adalah Allah Bani Israel di dalam QS Yunus ayat 90. Sedangkan yang disembah oleh Suma dan nabinya adalah Allah Bani atau Allah negeri Mekah. Jadi agak berbeda. Nah, jadi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yesus dengan Bapa itu adalah dua, kamu salah. Karena keilahian itu adalah Bapa, Bapa itu adalah keilahian. Itu ada menetap di dalam tubuh Yesus Kristus. Di mana duanya? Sekarang saya tanya dulu Suma, apakah Allah kamu juga dipanggil Bapa? Enggak. Bagus. Berarti Allah Musa dengan Allah Muhammad beda. Betul Ya, tidak? silakan. Betul Silakan tidak? aja. Beda Secara tidak? penyebutan jelas karena Al-Qur'an tidak ada bahasa Indonesia, Bapak. Enggak, sekarang saya tanya, apakah Allah Bani Israel dengan Allah Bani negeri Mekah sama atau tidak? Tuhannya sama pasti. Tuhan itu cuma satu, Bang. Apakah kita berdua adalah manusia yang sama? Kita sama manusia, sama-sama manusia, Loh, betul. apakah Suma adalah Billy, Billy adalah Suma? Gini, Tuhan itu cuma satu, Bang Billy. Kalau Saya manusia itu tanya, banyak. Fokus pertanyaan saya, Suma. Apakah Billy adalah Suma, Suma adalah Billy? Bukan, beda. Bagus. Apakah Allah Musa dengan Allah Muhammad sama? Jelas sama. Jelas sama. Loh, kok sama? Iya, sama. Sama bagaimana? Sama-sama Tuhan. Sama-sama Tuhan, tetapi Iya. dua Allah yang berbeda, bukan? Oh, enggak. Oh, Tuhannya para nabi itu cuma satu. Iya, cuma satu. Sekarang yang saya tanya, Allah Musa. Yang Anda yang sabar. membuatnya berbeda, padahal Tuhan mereka satu. Anda Allah aja yang Musa, tidak. Allah Musa namanya siapa? Allah Muhammad namanya siapa? Beda nggak? Tergantung. Oh. Kalau misalnya tunggu dulu. Kalau Tuhan datang memperkenalkan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman, ke bangsa lain dia sebut dirinya dengan Ar-Rahim, ke bangsa lain dia sebutkan Elohim, ke bangsa lain dia sebut dirinya dengan El-Gebor, ke bangsa lain dia Bagus. sebutkan Allah. Ya tergantung kaum di mana dia mau menyatakan diri gitu loh, Bang. Tuhan itu cuma Bang Zuma, satu gitu. Bang Zuma, Apakah maaf dulu nama Bang itu- Billy. Aku potong bentar. Aku kasih dulu ayatnya satu biar dia terang. Aku sudah Sabar. katakan samamu Bang Zuma. Ya, Ya, silakan. ayat Alkitab kita jangan dipakai diterima dengan akal dan logika karena tidak akan bakalan itu. nyampe sampai akhir zaman. Ini aku bacakan Nah itu satu yang ya. bahaya. Jadi kalau nggak pakai akal logika, jadi pakai apa, Mbak? Mpok Nggak Mile, bisa Mpok Mile. pakai Ya, buku kalah abang. Oke. Yesus justru mengatakan kasihilah Bang Billy, kenapa, Bang Tuhanmu dengan Oh, salah, segenap Desi. akal budimu, kan gitu. Oke. Masa nggak ada Alkitab- pakai akal? Bahaya itu. Bang Billy, Alkitab izin aku kita- bacakan dulu ayat ini sama dia, Bang. Ah, Tertulis di dalam Injil Yohanes. Nah, disinilah dikatakan Yesus dan Allah adalah satu. Di dalam Injil Yohanes 1, ya, aku bacakan sama Bang Juma. Jadi jangan pakai asumsi Silakan. sendiri. Iya. Ya, Sorry. Firman yang telah menjadi manusia. Tadi kan Abang bilang kalau baca lebih bagus satu perikop. Aku nggak mau comot-comot kayak yang Iya, lain, ya. silakan. Aku bacakan. Tapi ketika aku bacakan tegas, Anda pahami.
Pada silakan. mulanya Allah. Tunggu. Saya harus memahaminya dengan apa? Akal, logika, atau apa nih? Kan tadi dilarang Nggak gunakan usah. akal. Jadi, gimana? Jangan pahaminya, dengar. Memahami itu kan pakai Banyak akal. dibaca. Bang Juma. Banyak orang Iya, setelah dibaca pun Anda pakai minta bahasa saya Indonesia, nggak paham bahasa memahami. Indonesianya. Paham Anda bahasa minta saya Indonesianya. pahami. Tapi Anda Pahami melarang bahasa saya gunakan Indonesianya. akal. Gimana saya mau Jangan memahami? pakai akalmu. Jangan pakai akalmu. Apapun yang kubaca itulah yang tersurat Allahu dan Akbar. sebenarnya. Masya Allah. Oke, silakan, Ya, silakan. itulah yang sebenarnya. Jangan diterima pakai akal dan logika. Aku bacakan sampai habis. Jadi setiap Ya, yang aku silakan. baca, pahami. Abang pasti punya bahasa Indonesia yang baik kan? Jadi aku baca samamu ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi. Si Yohanesnya saksi ya, bukan Yesus. Ya, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke. Kita fokus Jangan- dulu apa yang Mbak Dona bawa itu maksudnya tujuannya apa biar kita bisa bisa jelaskan kepada Jadi penonton. tujuannya gini Bang Billy, biar dia paham sebenarnya Yesus itu adalah Allah. Bahkan di sini kan sudah ada ayatnya, ya. Oke. Banyak orang. Makanya ketika saya menjelaskan kalau dipotong hilang fokus. Sekarang buka Ya. Yohanes 16 ayat 24 sampai 25 bahwa Bapa itu ada yang saya katakan Bapa Yohanes itu berapa, adalah Bang? gelar. 16 ayat 24 sampai 25. Bapa itu adalah gelar. Nama Yohanes Bapa adalah Yohanes 16 ayat, biar aku bacain Bang. 24 sampai 25. Aku bacain sama dia Bang, biar jangan berkor-kor dia pakai asumsinya sendiri. Ini Yohanes 16 ayat 24 sampai 25. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ayat Itu 26. ayatnya Bang. 26 26. yang terakhir. Iya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sudah di situ jelas. Oke. Anda punya bahasa Indonesia yang baik dan benar kan Bang Zuma? Di dalam Jadi- ayat 26 tegas tertulis pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Karena Yesus itu sendiri adalah Allah, gak perlu dia minta sama Bapa. Makanya aku bilang Alkitab kita tidak bisa diasumsikan pakai akal dan logika. Beda ya Bang. Itu jangan dicomot-comot juga. Karena yang mengenal Yesus secara pribadi, dia benar-benar mengenal dia bukan pakai akal dan logika. Tapi Bang Juma dan teman-teman yang lain banyak menganggap Alkitab kita mengasumsikan secara akal dan logika. Karena kalau Alkitab kita Bang, kalau diterima pakai akal dan logika, sampai kiamat pun ya tidak akan mungkin bisa sampai. Gitu loh Bang. Mbok nilai. Ya, oke, aku ya. Oke, Bang Zuma begini ya. Dalam Yohanes tadi Bang Zuma tidak mau keluar dari Injil ya, perkataan Yesus gitu ya. Aku juga menyarinya dari Injil terus untuk menjelaskan kepada Bang Zuma ya. Dari Yohanes 10 ayat ke-31. Perikopnya menyatakan Yesus ditolak oleh orang Yahudi.
Waktu itu Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ya, kenapa Yesus ditolak? Kita lihat sama-sama ya. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini yang dikatakan Bang Zuma dan teman-teman seberang, ya. Menyamakan dirimu dengan Allah. Dikatakan seperti orang-orang Yahudi itu. Kata Yesus kepada mereka, ini bukan kata Pok Nilai ya, tapi kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, oleh karena itu Yesus berkatakan apa? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Kitab suci sebelumnya mengatakan seperti itu, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini perkataan Yesus. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya dalam dunia, engkau menghujat Allah? Itukah yang dilakukan Bang Zuma dan teman-teman, menghujat Allah? Yesus sendiri yang sudah menyatakannya? Silahkan jawab Bang Zuma. Oke, baik, makasih banyak teman-teman. Sekali lagi saya katakan saya sangat-sangat menghargai apa yang saudara-saudara paparkan, karena itu adalah iman saudara ya. Nah, kalaupun saya ada keliru ya seperti ini, Anda luruskan kembali. Nah, saya ngambil dari yang terakhir sampai ke pembahasan semula supaya saya tidak lupa ya. Saudara saya yang saya kasihi, Mpok Nile, mengambil Yohanes 10. Justru kalau Anda melihat Yesus itu ingin dilempari karena tuduhan orang Yahudi, Yesus seakan-akan bahkan menyamakan dirinya dengan Allah, kan gitu. Tapi Yesus klarifikasi. Yesus mengatakan di data nomor 34 sampai nomor 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu bahwa siapa yang kemudian diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Kan gitu. Jadi siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Bahkan malaikat disebut Allah, Musa disebut Allah ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Itu satu. Kemudian yang kedua, saudara tadi yang ngambil Yohanes 16. Kalau saya dikatakan jangan comot-comot ayat, saya juga boleh mengatakan dong kepada saudara, jangan comot ayat. Tolong perhatikan data selanjutnya di data itu. Kita lihat data yang ada di dalam Yohanes 16, Bang Billy. Di situ dikatakan di nomor 26, Anda ngambil nomor 24, 25. Nomor 26-nya, pada hari itu aku akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Ini bukti bahwasanya Yesus itu tidak satu oknum dengan Bapa. Kemudian nomor 31-nya, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa yang telah menemani sebab Bapa menyertai aku. Sekali lagi Yesus mengatakan aku tidak seorang diri, tetapi Bapa yang menyertai aku. Itu poinnya. Bang Zuma. Iya, gimana? Jadi gini, Diana, aku biarkan dulu. tangkap Ya, darimu biarkan dari dulu Kak tadi. Diana. Kak Diana diamkan dulu, biarkan. Kita mau tahu. Silakan Bang Zuma. Oh iya, yang mau. Jadi di situ Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Jadi kalau dia tidak seorang diri berarti dia berdua. Nah, kalau Bang Zuma tidak seorang diri berarti lagi sedang bersama dengan Mbak Desi, kan gitu. Lalu kemudian yang ketiga tentang tentang kemudian di dalam kesaksian Yohanes yang saudara bawa, Yohanes 1 perikop
Yohanes 1 mulai dari ayat 1 sampai ayat 51 sekalipun Anda bacakan, itu adalah kesaksian Yohanes. Tapi lagi-lagi dikanter oleh Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36 yang saya katakan tadi, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes yang dibacakan oleh Mbak tadi. Apa itu? Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksiannya Yesus jelas mengatakan dirinya itu adalah utusan Tuhan. Kalau misalnya Anda menggunakan dia adalah firman menjadi manusia, dia adalah firman dan seterusnya, tapi kesaksian itu menurut Yesus tidak kalah penting kesaksiannya Yesus itu sendiri, bahwa pekerjaan itulah yang kemudian bersaksi tentang dirinya. Lalu kemudian ending dari kesaksian Yesus dibenarkan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Di situ dikatakan bahwa orang Israel harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara, dengan diberikan kepada Yesus itu tanda-tanda, kekuatan, mujizat-mujizat kepada Bani Israel. Nah, artinya Yesus ini memang adalah nabi dan rasul. Itulah yang kemudian yang ingin saya katakan kepada saudara saya yang saya kasihi di sini. Lalu kemudian Oke, semua jangan terlalu panjang sedikit lagi, 30 detik lagi. 30 detik. Kita akan urai Bang satu-satu, Zuma, jangan terlalu panjang. jangankan 30 detik, cukup. Karena apa? Oke, Menurutmu baik, Yesus baik. itu, sekarang gini kutanya samamu. Bagimu, Silakan. menurutku ini ya, Yesus itu ingin kau samakan sama Nabi Isa ya? Nabi Oke. Isa dan Yesus memang satu oknum itu, Mbak. Nah, itu dia Beda jawabannya. Kenapa kau bersikukuh Yesus itu adalah utusan? Ini jawabannya. Jadi gini Bang Cuma, sudah aku Iya. katakan Yesus dan Nabi Isa itu adalah berbeda. Pertama, kedua, kan kami yang tahu ayat kami yang tahu Alkitab kami yang tahu iman kami. Sudah berapa kali harus kujelaskan sama Bang Juma kalau bahwasanya Alkitab kami jangan diterima pakai akal dan logika, karena sampai kiamat tidak bakalan bisa nyampe. Karena tidak bakalan nyampe ke hati manusia Debbie, itu sendiri. Debbie, Tunggu. Lalu dipahami Terus dengan ini apa, Kalau Mbak? kamu katakan Dan bahwa satu Alkitab ayat aku kami mau kasih tidak, tahu samamu. oh gini, saya bilang dulu, oke, seluruh apologet juga semua, jangan bilang ayat kami tidak bisa dengan logika. Ayat Iya, kami, Alkitab itu dengan bingung logika. nantinya. Bukan logika. Jadi kayak mana saya bisa memahami? Oke, Ayo, Bang Zuma. sesuai dengan logika. Oke, Bang Zuma. Ya, Bang Zuma begini Pakai Bang Zuma lutut. ya. Oke. Ya, silakan. Aku tidak keluar daripada Yohanes 10 tadi ya, aku menjelaskan. Bagaimana sebelumnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi ya, Bang? Sebentar, saya minta maaf sama Kak Desi sama Kak Diana di sini, banyak yang antri naik ya. Saya minta maaf sebentar ya. Jangan Aku lama ya. aku mau ngomong dulu sama Bang Juma belum. Iya, Aku juga mau benar. kasih satu ayat dulu Bang Zara, aku kasih satu ayat dulu sama dia, baru aku turun Bang Zara. Teman-teman kita masih semangat, host. Nggak usah diganti Aku dulu. Aku Ah, ada satu kau ayat ini selamat, sama Suma. Bang Juma. Kau Kalau selamat, tidak izin Suma. aku mau turun juga. Bang Billy diam dulu, kita biar dulu Kak Diana sama Kak Desi biar dikasih kesempatan Aku bicara. dulu, Diana, aku dulu. Ya, Ya, boleh ya. Kak Desi, boleh Kak Desi. Ya, makasih ya. Iya, mana Iya, tahu Bang aku Juma. bisa poligami 3 orang ini kan gitu, host. Bang Juma tadi Iya kan? Ida mah gitu dulu kayaknya. Kan gini, Iya, lanjut. Bang Juma kan mempermasalahkan tentang utusan. Sebenarnya Iya, jangan silakan. terlalu datar juga, Bang. Di sini dimaksud adalah anak Allah, Bang. Seperti yang Yohanes 10 ayat 30, Yesus dan Bapa adalah satu. Dan kita bisa baca di Yohanes 5 ayat 21 sampai 23 nih, Bang. Aku bacain ya, Bang. Iya, silakan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak. Garis bawahi Bang, anak menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa, ayat 22 ya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Anak itu Yesus, Bang. Ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Bapa di sini Allah Bapa, Bang. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Mengutus dia itu apa, Bang? Mengutus anaknya, Bang. Mengutus anak Allah gitu. Yesus Kristus anak Allah yang diutus gitu, Bang Juma. Ya, sekian dari saya. Iya. Terima kasih, Bang. Iya, Ya, makasih silakan ya. Diana. Wis, Iya, Bang. merdu kali suaranya. Ya, lanjut. Bang Zuma, satu Iya, pesanku silakan. untukmu.
Satu Iya, pesanku makasih. untukmu. Iya. Kamu memang untuk di dalam imanmu, aku angkat jempol 10. Bahkan kamu tentang ayat Alkitab kita semua tahu. Tapi satu pesan untukmu, ini adalah iman kita. Yang tahu iman kita, yang tahu Yesus kita adalah kita. Dan jangan kau terima Yesus kami itu pakai akal dan logikamu. Ya, tidak akan bakalan nyampe. Dan satu ayat Alkitab yang aku tujukan padamu. Ya, ini bukan hanya untukmu sendiri, tapi juga teman-teman muslim yang lain. Ini ayat Alkitab sendiri yang berkata, bukan saya yang berkata ya. Tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Aku bacakan. Begini perikopnya pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Ya, jadi itu yang kupesankan. Bukan aku yang berkata, tapi Tuhan. Andalkanlah selama kau bisa andalkan pikiranmu, terutama untuk Alkitab ini, karena bukan saya yang menghakimi, tapi nanti ada. Ya, semoga kau diberkati Tuhan Yesus, semoga kau diberkati Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus temanmu nanti untuk berbicara tentang Alkitab kami. Bang Zara, izin aku turun, dan semuanya shalom, Terima kasih, Tuhan Mbak. memberkati. Shalom Kak Diana. Ya, Kak Desi. kok buru-buru di sini aja, Mbak? Oke, jadi saya tekankan semua, Alkitab kami itu punya logika, bisa dilihat dengan logika, dan Alkitab kami itu ditulis dengan pemahaman manusia. Alkitab kami tidak seperti kitab kamu yang menggunakan bahasa asing yang tidak bisa diterjemahkan dari abad ke-7 sampai tahun 2022 seperti surat Maryam ayat 1. Paham? Itu yang kamu harus tahu. Shalom. Yang kedua, kamu juga harus paham ketika kamu Shalom, mengatakan bahwa Shalom. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan, Yesus itu di dalam kedewinaturan juga, teman-teman juga harus ingat bahwa Yesus di dalam kedewinaturannya secara manusia, dia juga menyampaikan tentang kemanusiaannya. Kata utusan itu merujuk kepada kemesiasan Yesus yang dijanjikan oleh Allah melalui kitab-kitab para nabi dan kitab Musa dan kitab-kitab Musa. Itu yang dimaksudkan. Jadi Yesus menekan, akulah ini utusan, dalam tanda kutip, aku yang Mesias yang dijanjikan, bukan diutus dari dalam pemahaman Islam bahwa kata utusan itu ditujukan kepada siapa. Setiap nabi diutus kepada bangsanya, enggak seperti itu. Yesus datang dari sorga dalam pemahaman kata utusan. Itu yang harus kamu paham semua. Agarnya kamu bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Banyak yang ingin saya sampaikan ke kamu, tapi tadi saya sudah hilang kefokusan saya. Sebenarnya banyak sekali yang kamu dapati. Ya, kayak seperti ini, saya kasih contoh kamu. Di dalam surat berapa? Tunggu, ntar kulihat. Matius 28 ayat 19. Coba dibaca Matius 28 ayat 19. Bang Bil, nanti habis Bang Billy aku yang ngomong ya, bentar aja. Oke. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kalau kita merujuk kepada terjemahan aslinya, kata dalam nama itu dalam bahasa aslinya itu artinya itu satu nama. Yaitu satu nama itu siapa? Siapa semua satu nama? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Anoma itu artinya satu nama, itu merujuk kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itu yang kamu harus pahami. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa aku dengan Bapa satu, itu artinya satu, bukan ada dua. Tetapi di situ Yesus menjelaskan tentang kedewinaturannya, antara secara kemanusiaan dia adalah Tuhan, secara keilahian dia itu adalah Allah. Makanya dia mengatakan dia tidak seorang diri, karena kemanusiaan dan keilahiannya itu berserta dia, tetapi satu. Bapa di dalam aku
aku di dalam Bapa dan Bapa itu adalah keilahian Yesus. Itu yang membuat Yesus atau mampu untuk bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati yang tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yasuma. Itulah mujizat Allah. Silakan Kak Maria. Oke, aku mau nambahkan yang apa disampaikan Bang Billy. Saya akan tegaskan lagi di dalam kitab orang Yahudi, di mana dikatakan di dalam Zohar, ya. Karena Bang Zuma tadi menyatakan ada Bapa, ada Anak, sehingga adalah dua. Saya akan menyampaikan bahwa itu adalah satu. Yang kudus terpujilah Dia, telah menghasilkan Sepirot mahkota suci di atas di mana Dia memahkotai dan menanamkan dirinya, dan Dia adalah mereka. Ingat kalimat mereka, dan mereka adalah Dia. Dihubungkan bersama seperti nyala api dan batu bara. Zohar 3 ayat 70b. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Tetangga ini adalah pilar tengah dalam ketuhanan, yaitu anak Hashem. Zohar 2 ayat 115b. Ingat, anak Hashem. Yang kudus terpujilah Dia, memiliki seorang putra yang memuliakannya, yang kemuliaannya bersinar dan satu ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Dia adalah pohon besar dan perkasa yang kepalanya mencapai surga dan yang akarnya tertanam di tanah suci, dan namanya Mispar, dan ke tempatnya di surga paling atas. Seperti ada tertulis, langit menyatakan Mesaprim, kemuliaan Adonai. Mazmur 19 ayat 1. Jika bukan karena Mispar, ini tidak akan ada bapa maupun keturunan di dunia manapun. Juga dijabarkan dalam Bahir. Mengapa mereka dikatakan Sepirot? Karena ada tertulis Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan Mesaprim, kemuliaan Adonai. Bahir 125. Sehingga dari tadi yang saya jelaskan, ya, Sepirot itu adalah echad atau keilahiannya, yang echad, yang satu, bukan dua, bukan 10, tapi satu. Itulah maksud dari echad. Bapa dan putra bukanlah dua, tapi echad di dalam kitab orang Yahudi. Sampai sini ya, paham ya Bang Zuma ya. Jadi Bang Zuma bukan kitab yang apa yang disampaikan Bang Billy tadi bukanlah satu hitungan. Bang Zuma hitung ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus sehingga menjadi 3. Bukan. Tapi itu adalah kemuliaannya. Oke, itu yang saya mau tambahkan untuk ayat yang disampaikan Bang Billy. Silahkan lanjut yang teman-teman. Ya, biar nggak kebanyakan, saya tanggapi dulu satu-satu, teman-teman. Nah, tadi diangkat Yohanes 5 ya. Salah satu daripada pekerjaan Yesus itu adalah membangkitkan. Dia diberi kuasa kemudian membangkitkan orang mati. Kalau karena itu kemudian Yesus itu dianggap sebagai Bapa itu sendiri karena Dia menghidupkan orang mati. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nyata dikatakan di dalam satu perikop ya, dan ending daripada ceritanya itu ada di antara data 32 sampai 40. Di situ Petrus juga membangkitkan orang mati yang bernama Tabita. Jadi ada mayat bernama Tabita itu dibangkitkan oleh siapa? Oleh Petrus. Jadi gugur di sana. Makanya Yesus menurut kesaksiannya dia di dalam Yohanes 5 nomor 36, pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan sebagai utusan Tuhan. Kemudian saudara Billy mengatakan Bible kami itu harus dipahami dengan akal dan logika. Sahabat kita yang tadi mengatakan tidak boleh. Nah, saya jadi bingung ini, saya harus memahami menggunakan apa ini Bible. Akal dan logika, yang satu mengatakan nggak bisa katanya. Jadi saya harus mengikuti yang mana gitu ya. Lalu kemudian ketika mengambil Yeremia 17, pengharapan itu dari Allah, itu betul.
Ya, tidak bisa kita mengandalkan perkataan manusia. Makanya dikatakan di dalam Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah, menghormat kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, kalau saya ditanya nih, atas perintah siapa? Kemudian Bang Suma mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul. Dilanjutkan perintah manusia yang dihafalkan. Begitu. Iya, sekarang kan Anda hafalkan perintah-perintah itu, ibadah minggu. Itu kan Anda hafalkan tuh. Yang Iya kan? dihafalkan Menyembah itu Yesus, ayat-ayat itu kan dihafalkan. kitab. Yang dihafalkan Oh, bukan, itu ayat-ayat kitab. Bukan begitu. Kamu bisa lihat dalam Bukan Yesaya lari ke 29 bahwa hikmat dan akal budi daripada bangsa itu telah kuangkat. Dan kalau kita sabar, bukan di sana poinnya. dalam itu sudah poin. Yang sabar Dan harusnya kamu Anda. lihat- Ini waktu saya gitu loh. Kamu lihat. Harusnya yang sabar Anda gitu loh. Ini waktu saya gitu. Kamu lihat Tolong, Nobel please. paling banyak dunia Islam dengan dunia Kristen. Karena kenapa? Di dalam Yesaya 29, hikmat dan akal budi bangsa itu yang hanya melakukan perintah manusia dari kitab yang dihafalkan itu sudah diangkat. Makanya yang suka-suka menghafal kitab, Nobelnya kurang. Paham? Ya enggak. Nah, Ya iya. udah, kalau itu yang Anda maksud, oke, nggak masalah. Ya itu Iya. itu penafsiran saudara kan gitu. Nah, sekarang atas perintah siapa? Tunggu dulu. Atas perintah siapa Anda membatalkan hukum Taurat? Oke, atas perintah siapa? Hukum Taurat Ya. mana yang dihapus? Sekarang saya tanya. Semua hukum Taurat itu dibantah oleh orang Kristen. Sabar, bro. Ayo. Sekarang Yang mana hukum Taurat yang Anda lakukan sekarang? Oke. Anda lebih mengedepankan perintah-perintah manusia. Paulus. Oke, Yang Anda ikuti sabar. sekarang. Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Oke, kamu bilang dulu macam-macam hukum Taurat. Coba kamu sebutkan macam-macam Enggak hukum usah ke Taurat. sana, Bang. Bang Billy. Kamu Nggak usah ke sana. Makanya aku bilang, yang pertama ketika kamu bicara Taurat, yang pertama Ini waktu saya loh. Ini waktu saya loh, makanya Bang jangan Billy. bertanya ke saya dong. Kamu bertanya, saya jawab baru kamu bilang waktu enggak, kamu- maksud ya. saya kan saya lagi ngomong. Oh Tadi iya, kita kan silakan santai ini, santai. Iya, Oke. silakan bicara dulu. Oke. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan yang dihafalkan, oke, saya pahami itu, tapi poinnya percuma mereka beribadah kepadaku. Yang jadi pertanyaan, yang beribadah ke Yesus itu sopo? Saya gitu. Kan bukan saya. Berarti yang beribadah kepada Yesus itulah yang dikatakan ajaran mereka itu adalah ajaran yang datang berasal dari perintah manusia. Coba Anda bercermin. Atas perintah siapa ibadah hari Minggu? Natal 25 Desember itu perintah siapa? Yesus gitu. Nyembah Yesus, mendudukkan Yesus sebagai salah satu pribadi keilahian. Perintah siapa? Zuma, kamu jangan potong-potong ayat. Ayatnya bukan begitu, bukan sekedar menyembah, tapi bukan siapa yang datang menyembah padaku, tapi melakukan firman Bapakku kan. Kamu jangan potong-potong ayat, ntar lidahmu kepotong loh. Enggak, belum ada saya pernah potong lidah gitu loh. Lidahnya santai aja. Bentar, Iya, Mbak kamu tanggapin gitu. potong-potong ayat, Zuma. Gitu, Zuma. Kamu berdosa loh. Iya, coba kau baca ayatnya. Ayat untuk. ayat mana yang sekedar menyembah? Matius 15 nomor 9. Percuma Baca, mereka baca. menghormat Ayo, bukan baca, beribadah di situ. Baca. Ah, Matius 15 nomor 9. Percuma mereka menghormat Baca. kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Oke. Jadi Siapa yang bukan beribadah sekedar menghormat penyembahan, kepada kan? Yesus? Bukan Saya? sekedar beribadah kan? Iya, ayatnya bukan berkata masalah beribadah, tapi perlakuan Zuma. Kamu jangan pelintir ayat Zuma. Jangan pelintir ayat. Astagfirullahaladzim, kok jadi saya yang melintir, Mbak? Percuma mereka Baca. menghormat. Coba ulang. Di mana Iya. itu di mana? Di mana Bang Zuma? Baca. Matius 15. Matius 15 nomor 9. Ayat Matius 9 Itu- Bang cuma sekali-kali bilang ayat gitu loh Bang. Matius berapa? Ayat itu Al-Qur'an. Masa mau Matius disamakan berapa, Al-Qur'an? Bang Zuma? Janganlah. Matius berapa? Iya. Matius ayat dong nomor bilang. 15 nomor 9. Tentang apa? Itu Tentang adat istiadat ya. Perintah Allah dan Matius adat istiadat 9. Yahudi. ya. Tentang itu. Ya. Nah, tadi Bang Zuma itu framing ya. Tarik ayat dan mengartikan salah gitu ya. Di sini perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kita baca dari awal. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mereka datang nih
ahli Taurat ya, orang Farisi ya. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita, katanya. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Demi adat istiadat kamu melanggar perintah Allah, kata Yesus kan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata pada bapak ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi sesuatu hal yang buat orang tuanya, tapi dipergunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya, katanya seperti itu. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat kamu sendiri. Nah, disinilah ayat ini baru muncul. Hai orang-orang munafik. Ini bukan kepada kami ya, tapi kepada orang-orang Farisi saat itu. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tidak ada hubungan dengan apa yang diajarkan kepada kami menyembah Yesus. Tidak ada hubungan. Ini menghardik orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang di sini menyatakan tentang adat istiadat. Jadi jangan framing. Makanya tadi jangan tarik-tarik ayat dan mengasumsikan sendiri. Oke. Begini, giliran Suma. saya kan. Bang Zuma clear ya. Clear ya, Bang Zuma di sini tarik-tarik ayat dan Ya, oke, clear. Oke, giliran kayak begini, sabar Bang Bini. Giliran kayak begini, Anda mendudukan asbabun nuzul daripada data, kan gitu ya. Tapi giliran Yesus mengatakan tentang orang-orang pengikut aslinya, Anda merasa di situ. Sabar Kan Suma, gitu. kau dengar dulu Suma. Padahal ternyata Yesus itu punya orang yang mendengarkan. Ada orang yang mendengarkan, ada lawan bicaranya, dan itu bukan Kristen. Tapi setiap data yang mengenakkan di kuping, teman-teman merasa bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang Kristen, kan gitu. Nah, kalau orang yang sesamannya aja Yesus katakan seperti itu, bagaimana dengan saudara-saudara yang menyembah Dia? Nggak bisa kayak gitu. Perikop ini tentang perintah Allah, tentang adat istiadat Yahudi. Waktu itu saat Yesus ada di situ, saat mengajarkan tentang hukum kasih, adat istiadat orang Yahudi ada di situ dan Iya, saya paham, Mbak. Sekarang begini, kalau orang-orang Kristen ini hidup di zaman Yesus, Mbak, gantian ayo. Iya, saya dulu. Kalau teman-teman Kristen ini hidup di zaman Yesus, ibadah hari Minggu, nyembah kepada Yesus, kira-kira Yesus terima nggak ibadah kalian? Tidak. Itu dulu poinnya. Ya, tidak ada hubungan dengan ayat ini dong. Ayat ini penjelasannya itu dulu poinnya. Ya, tapi jangan ditarik dengan ayat ini. Iya, saya paham. Saya paham. Sekarang kalau Yesus itu hidup, karena Bang Zuma kalau Yesus sekarang hidup, melihat kalian ibadah hari Minggu, ibadah di gereja, makan babi dan seterusnya. Kira-kira Yesus senang enggak? Ya, itu ada itu ada penjelasannya, tidak ada hukum, tidak ada ya. Itu penjelasan. Kalau orang-orang Farisi aja ditegur Yesus seperti itu, bagaimana dengan saudara-saudara saya Kristen? Kita membahas ini membuktikan Bang Zuma ini membuktikan Bang Zuma tarik-tarik ayat dan mengartikan sembarangan. Karena ayat ini bukan untuk itu. Ayat ini bukan. Saya tahu, saya paham, saya ngerti. Bang Zuma suka tarik-tarik ayat orangnya gitu loh. Suka tarik-tarik ayat. Santai aja, Mbak. Oke. Zuma. Santai. Ya. Lu tadi pertanyaannya mengenai keilahian. Terus lu out of topic, nih ya, 1-0 nih berarti lu. Out of topic langsung membahas Torah. Lu kalau membahas Torah nggak usah Saya dari tadi dilarang lari ke Torah, kecuali ke Biblas Perjanjian Baru. Teman-teman ada yang masuk bawa Yeremia. Ngapain kamu bahas Torah? Ngapain kamu bahas Torah? Yang bawa Yeremia tadi siapa? Kak Maria sebentar, Kak Maria. Mengenai hukum Taurat, mengenai makanan, minuman siapa? Saya tanya, Mbak. Makanan dan minuman siapa? Yang bawa Zohar tadi siapa? Kak Maria sabar, Kak Maria. Saya bukan membahas hukum Tauratnya, saya membahas mengenai ketetapan mengenai. Tapi pemahaman Anda terhadap kitabnya agama lain itu berbeda dengan pemilik kitab. Tidak ada mereka memahami Tuhannya itu bersatu dengan manusia. Bang Zuma, yang menunjukkan Bang Zuma dari tadi beberapa kali aku sebutkan, Bang Zuma tuh framing terus berapa kali ya. Aku dan Bapak adalah satu dibilang 2
ya. Itu Ya framing, memang tidak ada dua. ayatnya. Gimana Tidak sih? ada ayatnya. Aku dan Oke, Bapak oke, adalah oke. satu. Ada Dari ayatnya, kata ayatnya dan di kami, saja. aku Tolong dan fokus Bapak dulu. adalah satu. Ya, Dari Yohanes kata 10 ayat 30. dan Itu yang saja pertama ya. itu sudah pertama. bukti Itu akurat. yang pertama, Kata tidak ada, dan itu tidak adalah ada kata sambung tulisannya di untuk dalam membahas, Alkitab kami. menunjukkan. Oke, Kata oke. dan itu adalah kata Kalau petunjuk tidak, sudah kalau untuk tidak ada menunjukkan dua ayatnya di oknum. Alkitab kami berarti asumsi. Ya, itu yang pertama. Boleh. Yang kedua tadi, Dalilnya cuma sudah banyak mereka kita baca tidak tadi. ada, Aku tidak ada, menghakimi tidak ada. bukan dari Tidak ada. diriku Itu sendiri. framing. Nah, kalau bukan namanya. dari diriku berarti Itu salah ada mengartikan. oknum lain. Salah Kan gitu, mengartikan. Mbak. Salah mengartikan Bang Zumanya. Sabar, Betul. sabar. Namun Mbak aku Bele, tidak tolong seorang dulu. diri, Tolong sebab di-mute Bapak dulu semua. menyertai aku. Berarti Tolong dulu, berarti tolong aku dan di-mute Bapak dulu semua. adalah dua. Kan Bang gitu, Zuma itu, Bang Mbak. Zuma tuh suka tarik-tarik ayat mengartikan sendiri. Mbak Mile, kami nggak tulim, Mbak Mile. Kami Nah, sekarang tidak- kalau Yesus Sebentar, tidak sebentar, seorang diri sebentar, berarti dia sebentar. berapa orang? Sabar, Mbak, tulis. Ya. Mbak Sama tadi Mile. barusan dikatakan dalam Matius Sudah. 15 tadi. Dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Framing lagi. Kepada apa sekarang? Mak. Kepada sekarang Kok kenapa Mile? hari Minggu Nah, ibadah? Sebentar Bang orang Mile. Farisi aja yang tidak menuhankan sekarang Yesus itu dihardik Yesus seperti itu. namanya Apalagi Kristen, framing. Mbak. Itu namanya framing. Ini ayat bukan buat kami, Masya tapi buat orang Allah. Farisi dan orang ahli Taurat waktu itu. Framing namanya. Betul. Ya. Orang Farisi aja yang tidak Itu menuhankan namanya Yesus, tarik tidak merubah ayat. sabat menjadi minggu, Tarik tidak ayat makan babi. mengartikan sendiri. Mbak Mile. Dikatai gitu sama Yesus, apalagi Anda Jadi yang Bang Zumas kalau aku perhatikan Kan banyak begitu, tarik-tarik Mbak. ayat artikan sendiri suka-suka tanpa dalil. Mbak Desi gimana nih Mbak Desi? Kok saya dimarahin di sini, Sabar, Mbak sabar, Desi? sabar. Belain saya dong. Coba Ayo. kamu bantah dong. Kalau gitu Kamu saya bantah ngomong aja. tadi ayat Zohar. Bu Coba Maria, kamu Bu Maria, bantah Bu Maria. ayat-ayat Maria, Zohar saya yang ngomong aja saya. kalau gitu ayo. Daripada Oke, saya bantah ayat Zohar itu gampang. Saya kasih Iya. data 8 Yang ayat yang mengatakan menjelaskan eka. Tuhannya Iya. Bani Israel itu seorang diri. 2 Raja-Raja 19 Oke, nomor oke, 19, oke, Yesaya oke. 37 nomor Oke, oke. 16, Ayub 9 nomor Sabar, 8, Mazmur 72 nomor Semua 18, Mazmur di- 136 nomor semua. 4, Yesaya 44 nomor 24. Di- Bapak betul. Tuhannya Bani Semua. Israel itu seorang diri. Tidak Oke, ada berdua dia. Cuma kau tenang dulu. Kalau Makanya masih mau ayat teman-teman, yang lain, saya kasih sabar lagi dulu. yang lain. Teman-teman, Gitu kita loh, Mbak jangan Maria, Sabar. ya. Teman-teman, tolonglah Ya, untuk kita silakan. saling menghargai. Saya sudah minta loh untuk Ayo. tenang. Untuk Ayo. tenang, tidak ada yang Jangan dihargai. rebutan ngomong ya. Saya Tadi sudah kan minta loh. Yang Pok Nile sudah jawab, terus yang lainnya jawab. Dan Makanya jangan kalau waktu saya diulang-ulang. jangan dipotong-potong, Jangan nggak. diulang-ulang. Billy, Ini Bang kan Zuma. gitu. Sabar. Saya Ya, sudah sekarang, minta. sekarang Bang Cuman Zara bisa sekarang bilang yang pegang sabar Bang peranan. Billy. Bang Sabar, Zara, sabar. Bang Zara. Tapi giliran orang yang ngomong dipotong. Bang Zara Aduh. sekarang yang kasih kesempatan siapa? Berapa menit gitu? Bang Baik, Zara yang saya pegang ngomong peranan ya. ya. Oke, saya yang terakhir untuk saya akan pergi dari Saya sini. berdua dengan Mbak Desi ya. Yang ngatur Mbak Desi Bang kita Zara. berdua ya. Sebentar Bang Billy, sebentar Bang Mereka Zuma. bertiga ya. Biar Bang Oh, Zara. parah. Silakan Bang Zara. Atur Ini Bang Zara. orang Parah-parah ini Cuma- pokoknya. Makanya aku bilang tolonglah saling makanya semua kau selamat cuma karena ada ibu-ibu. Kalau enggak kau sudah lama selesai. Untuk karena ada ibu-ibu. Ini Bang Zuma. kau Saya selamat. mau poligami, mereka ini bertiga Bang Ah, Billy. Santai kau aja lah, malas juga saya. Parah. Gini Bang Zuma. Iya, iya, iya. Bang Zuma Bang tadi Billy mengatakan kabur dia. bahwa menyembah Yesus adalah ajaran Paulus. Bagaimana Abang katakan begitu? Sedangkan murid-murid Yesus menyembah Yesus ada dalilnya juga. Matius 28 Di mana ayat itu, Bang? 9, Matius 14. Duh, baca, saya kasih ayatnya. Coba, 28 ayat Iya. 9. Terus 28. Matius 14:33, Lukas 24 Satu ayat aja dulu. 52. Satu aja. Matius 28 nomor 9 tadi ya. Silakan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan mereka berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dengan memeluk kakinya serta menyembahnya. Oh gitu. Terus Matius 14:33, jangankan para muridnya, orang Majus pun menyembah Yesus. Saya bacakan ya. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka di sini adalah orang Majus. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Itu orang Majus. Terus jangankan begitu, malaikat pun mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bacakan ayatnya mau? Silakan. Nah ya, saya bacakan ya. Lukas 2 ayat 8 saya baca sampai 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang
padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Mereka di sini adalah para gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bisa dibaca, bisa di googling Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, seperti itu. Jadi hal menyembah bukan ajaran dari Paulus ataupun siapa. Murid-murid Yesus pun menyembah dia. Saya sudah kasih ayat-ayatnya tadi, dan juga malaikat menyatakan kelahiran Yesus. Dia menyatakan kepada para gembala-gembala di sekitarnya bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bisa dibuka Lukas 2 ayat 11. Ayo lanjut, kok nilai. Giliran saya dulu supaya tidak terlalu panjang saya nanti kan gitu ya. Yang pertama, saya menghargai ya apa yang saudara sampaikan. Yang pertama terkait dengan Matius 28 nomor 9 tadi ya. Di situ Anda mengatakan menyembah. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dalam original teksnya, itu jelas dikatakan proskuneo. Proskuneo itu adalah orang yang berlutut di hadapan orang lain. Gitu loh. Jadi dia membungkuk diri atau jatuh menghormat kepada orang lain. Itu proskuneo. Jadi menyembah itu bahasa kita, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ketika Anda membawa Lukas 2 nomor 11, tolong diperhatikan kata Tuhan di sana. Original teksnya kurios. Kurios itu penamaan atau gelar kepada orang yang dihormati. Orang, bukan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan atau pemilik. Hari ini telah lahir. Mengatakan hal itu, bagaimana malaikat menyatakan Tuhan? Itu malaikat sendiri loh Bang yang ngomong Bang. Iya, betul. Jangankan Tuhan salah mengartikan. Oh, bukan. Bang Zuma itu bagaimana? Dulu Saudaraku, Yohanes 13 dikatakan Tuhan. Sekarang malaikat sendiri dikatakan Tuhan. Oh, oke, baik. Saya kasih kasih ayat yang bukan artinya Tuhan ya. Ya, silakan. Yohanes 20 ayat 28. Silakan dibuka. Yohanes 20 28. Coba Anda bacakan kepada saya. Itu kan terkait dengan ketika salah satu muridnya kaget kan ke Yesus ini kan. Jangan framing lagi. Di sini ada katanya disuruh baca sampai atas. Saya bacakan sampai atas ya supaya melihat ya. Iya. Tunggu. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci ini. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan kaget berkata, dia. Sebentar, kaget kan? Bagaimana ini? Di sini kan Yesus menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian kaget dia berkata kepada Thomas. Kalau Thomas kaget, dia berada di sini Bang, di ayat sebelumnya. Jangan Bukan dipotong pada dulu saat Bang Zuma. Yesus, Bang Zuma jangan pada dipotong saat- dulu biar menjelaskan Bang Zaranya. Silakan Bang Zara. bukan pada saat Yesus sudah ngomong-ngomongan sama dia terus dia kaget. Mengerti maksud saya? Kalau Thomas kaget, dia berada di atas ini gitu loh. Waktu Yesus tampak, waktu Yesus mengucapkan salam ini, lalu dia kaget, itu wajar. Tapi ini Yesus mengucapkan kata lagi kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Itulah sebabnya Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini tidak bisa diartikan Tuhan, karena di sini bahasa aslinya adalah Adonai Elohim di situ. Salah Ayo, kamu. coba buka. Salah. Salah kamu, saya bukakan ya. Boleh saya bukakan?
Iya, silakan. Oh, ini curang berarti, Iya, silakan. salah kamu. Salah, Bung. Sebentar. Mau di situ, Bung. Mau itu artinya namaku atau aku atau saudara-saudaraku atau anakku atau Itu perkataan. asumsi Anda Kita harus sendiri. jujur. Di Alkitab kan tertulis seperti Mengartikan itu. ini, Zuma. Jangan bikin Ya, kita logika masuk ke liarmu. original teks aja, nggak apa-apa. Ya, saya masuk original Iya, teks jangan ya. pakai logika liarmu. Boleh. Tunggu. Ya, kalau aku Jadi yang perhatikan Anda- Bang Zuma suka mengartikan sendiri tapi liar kemana-mana, nggak sesuai dengan kerangka kami. Jadi, Sesuai suka dengan liar. pesannya tadi, jangan memahami dengan logika dan akal, makanya liar, Mbak. Bang Zara, Kan gitu. Bang Zuma berarti nggak bisa menjelaskan dong kalau tolong kayak dong gitu. ayat Nah itu dia makanya, masa diperintahkan jangan pakai Bang- akal dan logika? Bang Gimana Zara. ceritanya? Tolong ayat yang ini dong, kembalikanlah aku kepada kemuliaanku sebelum dunia diciptakan. Ada nggak? Oh ya sudah, iya ya nanti ada Yohanes 17 nomor 1 itu. Nah, gimana? Yohanes 20 itu coba itu cerita, alur cerita, kemudian Thomas kaget. Kan Thomas gitu. kaget bagaimana Bang? Itu Yesus sudah ngomong sebelumnya kok Thomas kaget. Yesus kan ngomong begini. Bung, Taruhlah jarimu. Oke, saya terangkan sedikit. 1 menit. Bagaimana Sekiranya Anda bukan menerangkan? Anda Itu sekiranya Anda hadir yang menerangkan Bang. sekiranya Ini Anda pada saat hadir di melihat, situ, Anda akan menyaksikan Thomas dalam keadaan kaget. Cuman kan tidak mungkin bersamaan antara ayat 28 dituliskan ada dengan ayat tertulis juga 27. kaget. Jadi tersusun alur ceritanya sehingga Anda mengatakan tidak kaget. Kan itu dijelaskan. Loh, itu Pertama Anda tahu kagetnya pertama dari mana pintu sekarang saya tertutup, tanya? tiba-tiba Anda muncul kagetnya Yesus. tahu dari mana? Coba kamu baca yang bagian mananya kagetnya. Coba Zara, Bang Zara, dibuka Tadi Bang Zara lagi ayatnya. di mana Biar sih dia ayatnya? Di tunjukin mana sih ayat. ayatnya? Tadi pintunya Yang mana terbuka kagetnya? enggak tadi Mbak Mas? Ayatnya berapa siapa? tadi, Bang Bang Zara? Zara ini tadi pintunya Ya. terbuka enggak? Di ayat 26 ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus muncul datang, tiba-tiba. dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Tuh. "Damai sejahtera bagimu." Mana Thomas kaget. kagetnya? Enggak kan? Loh, Mana kagetnya? pintu terkunci. Pintu terkunci dan Tapi nggak ada pemahaman kalimat mereka. kaget di sana. Izinkan saya ngomong Di sini ada dulu. Izinkan ayat 27-nya. izinkan saya bicara, teman-teman. Nggak ada kalimat Anda kaget di framing, sana. Bang. Tunggu dulu. Ya ampun. Bang Zuma masalahnya di mana? Sekarang ditunjukkan ayat Nggak, tadi aslinya. di mana sih? bahasa Nggak, Bang Zara, aslinya, Bang Zara Zuma tadi di bilang mana sih? Di kaget. dalam Yohanes kita- 20. Yohanes 20 ayat 28. Iya. Yohanes 20 itu kan ceritanya murid-murid ini. Anda boleh lihat dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Kan gitu. Nah, tiba-tiba kok muncul Yesus di tengah-tengah mereka. Shalom alaihim. Loh, ini kok ada orang? Bukannya pintu terkunci gitu loh. Bentar, mana larinya itu? Mana larinya? Sebentar, di ayat mana larinya? Aduh, kamu kok jadi logika Bang Zuma, liar sih? Bang Zuma liar banget pemahamannya. Nih aku Makanya, artikan ya. tiba-tiba Nih, Bang Zuma aku artikan Anda tidak satu-satu. percaya? Anda Nih, tidak aku percaya? Coba lihat di dalam Lukas 24 Lukas, nomor 36. Dia Astaga. Tunggu. Lihat di dalam Lukas 24 nomor 36 cerita yang sama dengan Yohanes 20 ini. Geli banget. Lihat di situ. Ya Aneh ampun. banget. Mereka kemudian kaget, mereka kemudian ketakutan. Coba Anda baca. Di mana kagetnya? Lukas 24 nomor 36 nomor 37. Mereka semua kaget dan ketakutan mengira melihat hantu. Kan gitu. Kaget. Nah, Mana, cuma tuh lah. Dibaca Makanya dong kamu suka Lukas pakai logika 24-nya liar, Mbak-mbak kamu yang baca ya. cantik. Gini ya Bang Ayo Zuma. dong. Bang Zuma Ya. kalau baca novel artinya A jadinya Z. Enggak dong, Nah, itu Mbak. dia. Coba kita lihat Nah, itu. nomor 37-nya Sekarang kita dari dalam Lukas titik Yohanes 20 ya. 24. Sekarang kita lihat dari Yohanes 20 ya. Kita lihatnya, kita bedah secara Cerita ayat yang ayat. sama itu ada di Lukas 24 nomor 37. Mereka Ya. terkejut. Terkejut Ya. itu kata lainnya apa? Terkejut itu, Mbak. Ya, jadi Peteo. intisarinya Peteo itu terkejut ya. kaget Jadi membaca atau perikop ngeri. ini, jadi perikop Jadi ini gitu. inti daripada perikop ini lah terkejut gitu. Oh, jadi intisarinya begitu Bang Zuma ambil. Baca novel jadinya Z Mereka gitu ya. terkejut dan Luar takut biasa dan ya. menyangka bahwa Luar mereka biasa. melihat hantu kan gitu. Jadi perikop ini artinya artinya perikop ini adalah ya, mereka terkejut Yang dan menuliskan melihat hantu, perikop gitu. itu siapa, Mbak? Yang Oh, nuliskan gitu. perikop itu siapa?
Luar Siapa yang biasa kasih ya perikop? cara mengartikannya ya. Biasnya kemana-mana. Liar banget. Ya kan tidak pakai logika dan akal menurut Ini ya Anda. Bang Zuma ya. Gini Bang Zuma ya. Kasih aku kesempatan bicara ya. Aku Saya jelaskan kasih ayat ini ya. saya tunjukkan data Lukas 24 nomor 37 kok nggak mau lihat sih. Jangan lari dulu di ayat Jangan ini. kemana-mana dulu di ayat ini. Kita titiknya Lah ini pada ceritanya poinnya. sama dengan Yohanes 20 nomor 28 itu. Ketika tiba-tiba Yesus datang, Shalom alaihim, damai sejahtera kepada kalian semua. Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu, kan gitu. Astaga Zuma, mulai Abang, lagi itu logika kan liarmu. Berani nggak tunjukkan Lukas 24? Berani nggak? Ini aslinya. Ini Udah aslinya ya. tunjukkan. Tunjukkan. Loh, ini Tunjukkan toh coba. Adonai dan Ya Elohim itu cerita, artinya apa? itu cerita Yohanes. Kita Adonai lihat itu cerita apa? Lukas coba. Tuanku. Kurios itu Elohim artinya apa? apa? Kurios. Aku. Kurios artinya apa dalam bahasa Ibrani, Bung? Bung. Kurios dalam arti bahasa Ibrani apa, Bung? Kan Tuhan, Bung. Adonai kan? Bukan Elohim kan? Kan beda. Loh, nah, ini kan ada dua di sini. Thomas menyebutkan ya Tuhan dan Allahku. Oke, itu Anda menggunakan apa? Anda menggunakan terjemahan kan? My Lord and my God. Itu terjemahan yang Anda gunakan. Coba original teksnya dulu. Original teksnya dong. Sama Bang, di sini tertulis Adonai. Di sini Tuhan. Adonai artinya. itu bahasa apa? Perjanjian baru itu bahasa Greek, bahasa Adonai Yunani. itu sama dengan Bahasa- Elohim, Zuma. Bahasa Yunani. Mampuslah kau. Jahat kan Tolong disuruh tunjukkan mampus. bahasa aslinya Kak Maria Elohim, bisa di on kan? Elohim. Itu dengan bahasa Adonai Ibrahim, itu Mbak. sama Tolong Zuma. cerdas sedikit lah. Perjanjian Ya. baru itu original teksnya apa? Makanya Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael aja lu nggak paham. Oh, original teksnya dulu. Original teksnya. Itu original teksnya. Tolong Kak Maria, tolong jelaskan Kak Maria. Tunggu dulu, tentang- perjanjian Shema baru itu ditulis dalam bahasa Yisrael, apa rupanya? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Masih kurang Nah, jelas kalau lagi sudah Adonai itu. kalau dia sudah echad, kalau dia sudah serukan ya Bani Israel. Ya, Loh, Tuhan Bang, kita itu Allah Tuhan ayat kita itu tadi, sah. Jangan lari-lari, Bang. Loh, Ayat tadi Shema Bang, Israel, Bang. Adonai Jangan Eloheinu, lari-lari, Bang. Adonai Ahad. Zuma. Apa masalahnya? Yang bermasalah itu di saudara. Echad. Itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab kan sama. Ahad juga itu kan satu. Iya. Satu dalam Nah, sekarang- esensi, satu dalam hakikat. Kok ada jadi Iya, manusia ahadmu gitu itu loh. apa? Ahadmu itu apa? Jangan Beda kemana-mana Echad. dulu. Ehad itu Jangan beda kemana-mana sama dulu. ahadmu. Jangan kemana dulu. Loh, Jangan kan kemana-mana kamu tadi yang dulu. bahas. Kan kamu Yohanes yang bahas. 20 itu bahasa Yunani. Jangan sedeng napa teman-teman. Bukan bahasa Ibrani Yohanes Kamu itu. yang bahas tadi Juma, makanya tadi Loh. saya membacakan mengenai Sepirot. Sepirot 10 Orang Sepirot dari Hasyim tadi itu nggak ada dikatakan yang bawa Echad. perjanjian lama loh. Nggak ada yang bawa Loh, perjanjian saya lama loh ya, tadi. ya Messianic Judaism ya pasti bawa perjanjian lama. Messianic Menjelaskan Judaism. Echad. Makanya Messianic gua bilang, Judaism Zuma, itu kapan udah berdirinya, nggak usah Mbak? framing. Messianic Nggak Judaism usah itu. Zuma nggak usah framing. Lu bisa bantah. Sekte yang baru 3 tahun lalu berdiri. Mau Yahudi Ortodok, Yahudi Farisi, mau Yahudi apapun itu tidak akan pernah membantah Zohar. Zuma, lu mau Yahudi mana juga nggak akan dibantah. Kalau yang Anda Zohar. pahami Zohar itu sesuai dengan Yahudi praktis Judaism, maka Ya udah. praktis Judaism itu sudah nggak ada, Mbak. Ya udah, Yerusalem bantah. akan dipenuhi oleh Kristen, bukan dipatikan. Jangan mimpi dong. Gue nggak bahas itu Zuma. Gua Lah, nggak bahas faktanya itu. Yerusalem Gua tidak ada bantah. Kristen di sana sebagai Gua pusat. nggak nanya itu. Mau Anda Zuma. Mesianik, mau Anda Nggak, saksi gua bahas. Yehova. Nah, kan out of topic Itu lagi, semua 2-0 bidat bagi ya, Yerusalem, Zuma ya. kan gitu. Out of topic lagi ya Zuma ya. Nah, sekarang Yohanes 20 itu bahasa Out of topic Ibrani atau lagi bahasa ya, Zuma. Yunani? Tunggu dulu Zuma. Lu ketakutan kan bahas Echad kan? Gua tadi ngejelasin Zohar 3 ayat 70b yang menjelaskan larinya ke Echad ya? Echad.
Echad itu Oke, mari kita adalah bahas enggak. echad. Ya Ayo, sekarang silakan. lu jelasin, Oke. Sekarang 10 begini. Sefirot itu dijelaskan Ketika echad. Yohanes 17 nomor 3, Nggak usah hidup kasih kekal itu dulu, adalah mereka bantah mengenal dulu Engkau echadnya. satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar itu yang mana? Ayo. Shema Israel Adonai Shema Israel Adonai Elohemu Adonai Echad. Saya juga bisa, Mbak. Nah, iya, Atau terus kita echad mau uji itu Ibrani? apa? Mau uji Ibrani dengan Echad saya? itu di situ apa? Mbak Maria, mau uji Ibrani dengan saya enggak? Iya, lu jelasin Ayo, dulu ayo. Echad di sana kemana Ah. larinya, Zuma? Loh, Nggak kan takut lucu. kan? Ngamuk kan lu? Kok Nggak kok lucu, jadi emang nggak lucu. kok jadi yang saya yang takut? Kita bahas Ibrani ayo. Buka kitab Ibrani, kita baca sama-sama. Echadnya kemana? Ayo. Echadnya Berani nggak kemana? baca kitabnya Ya Yahudi udah, bahasa Ibrani? iya. Ya udah, Buka kamera. ya udah. Siapa yang bisa Sekarang buka gua- kamera? Host buka Sekarang kamera. gua baca nih. Bahasa Ibrani Iya. kita baca sama-sama. Ayo. Nggak usah Mbak ngebaca Maria. Ibrani lah, Cuma sekarang gua tanya sama lu. Mesianik, Yohan mesianik, 3, mekanik ayat kali Mbak, 70b. mekanik. Cuma nggak usah. Jangan ngaku, Kan framing jangan lagi kan? ngaku Lihat sebagai tuh. sekte Lihat kan? bagian dari Nah, dari lihat Yahudi. kan? Kalau Anda nggak bisa Maria. baca kitabnya Yahudi kan Nah, memalukan framing gitu kan? loh. Framing kan? Kita lagi Framing membahas kan? Yohanes 20. Kenapa larinya ke Echad? Ayo. Ya tentu. Karena apa? Yohanes Kalimatnya apa? 20, Karena kok aku larinya dan ke Bapa Echad? adalah satu. Satu Tentu apa? ini ada membaca Echad. Satu apa? Echad. Satu apa dulu? Echad. Satu apa dulu? Satu apa? Echad. Satu satu Echad. Yesus manusia, Bapa itu adalah goib. Sekarang satu apa dia? Mampus. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa Mampus. kudengarkan. Baca Nah, sekarang Kejadian satu apa 1 Yesus ayat. itu dengan? Satu apa Yesus Makanya. dengan sang Bapa? Satu apa? Echad. Loh, kok diulang-ulang lagi Echad? Apa itu Echad? Loh, kok nggak tahu kamu Echad? Saya minta Anda jelaskan ke saya, apa itu Echad? Coba, Makanya apa kamu itu tadi Echad? sudah makanya tadi saya sudah baca Zohar 3 Ya, ayat Echad 70b. itu Kamu apa? berarti nggak paham. Iya, kamu berarti Iya, nggak jelaskan, paham jelaskan. surat Echad tadi. itu apa? Echad itu apa? Yang kudus terpujilah dia telah menghasilkan ya, menghasilkan 10 mahkota suci di atas, di mana dia memahkotai dan menanamkan dirinya, ingat dirinya, dan dia adalah mereka, dan mereka adalah dia, dihubungkan bersama seperti nyala api dan batu bara. Zohar 3 ayat 70b. Ingat kalimat mereka. Mereka di sana menyatakan Echad, Zuma, bukan satu Iya, dalam nominal yang kau mereka bilang itu dimahkotai kayak oleh gitu. siapa? Mereka dimahkotai oleh siapa? Ada Zuma, yang dimahkotai, ada yang makanya memahkotai. Dengar, makanya Zuma, kamu memahami 10 sefirot itu seperti apa, Zuma? 10 sefirot Hashem. Lawan saya, lawan Mbak Maria itu bukan saya. Lawan saya itu Yahudi. Kenapa Yahudi nggak menjadi seperti Anda? Kenapa? Loh, Karena mereka nggak siapa paham bilang Ibrani Yahudi? gitu. Anda yang Loh, paham. Yahudi sudah banyak yang menerima Yesus, Zuma. Gak usah 2000 tahun loh Mbak. Mbak 2000 tahun loh. Murid-murid Yahudi Yesus masih juga tetap Yahudi sampai hari ini. Iya, Mesianik baru iya. tadi pagi muncul. Gimana Mbak ini? Yahudi. Zuma, 12 murid Yesus itu emang gak Yahudi. Coba lu kasih nih bukti sama 12 murid Yesus itu bukan Mesianik. 5.000 murid 12 murid bukan Yesus Yahudi. itu bukan Kristen. Ya udah kan lu yang 12 bahas. murid Nggak ada Yesus Yahudi itu sampai adalah ini hari terima praktisi Yesus. Torah. Oke, gue Mbak, pegang omongan lu hari ini. Mbak, Nggak ada 12 nggak murid ada orang Yesus Yahudi yang itu terima Yesus. praktisi 12 murid dan 5.000 murid Torah. Yesus adalah di luar Yahudi. Lu tunjukin buktinya. Sekarang gue tunggu Aku buktinya. diutus hanya kepada domba-domba Aku tidak yang hilang mempertanyakan itu. dari Karena Bani tadi Israel. pernyataanmu adalah Pegangan tidak saya ada di situ. orang Yahudi. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar seperti domba, ya Nah, maklumi framing aja lagi karena kan? Yesus memang sudah Framing lagi menubuatkan itu. Gimana Bang Berhati Zarafia? Framing waspadalah lagi bukan? terhadap serigala yang nyamar seperti domba, kan gitu Mbak. Nah, Zuma framing lagi. Nah. Kamu tadi menyatakan. Ayo kembali ke tema, dari kembali ke 2000 tema tahun. Yohanes Tunggu 20 dulu, Zuma. nomor Dari 28. 2000 tahun. Thomas Tunggu, menjawab, Zuma. Kamu "Ya sudah tidak mampu Tuanku." membantah saya. Ya. Kamu sudah tidak mampu Ya membantah saya. Tuanku. Saya ngajak sudah ibu tidak ini mampu. kalau Mesianik kita bahas Ibrani aja Mbak. Kamu sudah tidak mampu membantah saya.
Kamu Bukan tadi dagang menyatakan membantah. 2000 tahun lalu tidak ada Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan. 5.000 muridnya. Iya, dan siapa? 12 Siapa muridnya? Coba Siapa kamu ke-11 sublet dan muridnya? buktikan, dengan Siapa buktikan ke-11 bahwa muridnya 5.000 yang murid menjadi itu, Kristen? Coba dan di tunjukkan ke mana saya. dinyatakan mereka bukan orang Yahudi. Saya tidak Tunjukkan ke menyatakan saya saya dulu Kristen. datanya. Saya tidak Mbak menyatakan diri saya Maria. Kristen. Saya tidak menyatakan Mbak diri saya Maria, Kristen. Dan saya tidak menyatakan tunjukkan bahwa kepada muridnya itu saya. Kristen. Saya tidak menyatakan itu. Tunjukkan Kamu aja kepada tadi saya. menyatakan. Nah kan, sekarang kamu framing lagi. Saya Loh, kok tanya, jadi kan tadi framing? kamu Kok yang panik menyatakan. begitu, Mbak? Saya kan cuma Enggak, minta tolong tunjukkan kamu- kepada saya kamu ke tadi 11 menyatakan- murid Yesus. Kan Yudas sudah enggak tuh. 11 aja muridnya. Salah satunya dari 11 murid Yesus ini Zuma, yang menjadi coba, Kristen atau menjadi nyatakan Mesianik. ini benar Coba. apa tidak ini pernyataan kamu. Siapa tadi yang menyatakan bahwa 2000 tahun lalu tidak ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Orang Yahudi. Saya Yahudi tidak ada yang barusan, menerima. saya barusan. Oke. Nggak ada. 11 murid Siapa Yesus dari itu- Yahudi? Siapa? Iya. Siapa? 11 murid Yesus itu bukan Yahudi. Yahudi. Ah, berarti mereka menurut Yahudi. framing dong tadi. Berarti Nah, menurut siapa framing dari dong tadi. ke-11 itu yang kemudian menuhankan Yesus? Siapa? Saya tidak membahas itu. Saya hanya membahas framing mau menyatakan Yang tidak ada menuhankan orang Yesus Yahudi itu yang kan menerima cuma Yesus sebagai Kristen, Tuhan. Bu. Tadi Yahudi kamu nggak ada menyatakan- yang menuhankan Loh, 11 murid Yesus Yesus. siapa? 11 murid siapa? Yesus itu saya katakan kepada Mbak Maria ini. Ke-11 muridnya itu adalah mereka 5.000 murid itu siapa? praktisi Torah. Gitu loh. 5.000 murid Yesus itu siapa? Praktisi Torah. Praktisi Torah. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak ada kalimatnya. Loh, barang Tadi siapa ayat yang dikatakan barang oleh siapa Zerakiel yang adalah, percaya "Kau adalah kepadaku. Tuhan dan Adonaiku. Tuhan dan Adonaiku. Adonaiku itu Ibrani. Coba Matilah original kau. teksnya. Itu original. Coba Bang Zerakiel, mana tadi ayatnya? Yohanes itu original teksnya bahasa Greek. Ngerti? Coba Bang Zerakiel. Belum paham juga. Loh, Adonai Tuhan- itu terjemahan. Yang Bang benar Zara. itu adalah kurios. Bang Zara, Bang Zuma, sama Maria, Gitu loh. Bang Barum, Kak Desi, aku pamit dulu ya, aku mau istirahat ya. Besok lagi Bang Zuma Mbak Desi kalau jangan ini turun. Ya, bukan kenapa, Desi Mbak? ya, komponirnya. Aku mau istirahat ya, besok soalnya mau pergi. Ya Bang Zuma next Ya, ya, kita silakan. ketemu lagi ya di room ya. Oke, God bless, saudariku Bang yang Zuma. saya kasih. Yo, God Ya, bless. Shalom. Ya. Semangat Pon Nilai. Shalom Bang Pon Nilai. Iya. Jadi Yohanes itu bahasa Tidak bisa. Greek, Kamu bahasa coba Yunani, kamu Mbak buktikan Maria. ada yang menolak keilahian Yesus Juma. Saya tunggu. Loh, justru Anda yang punya kewajiban. Justru Yesus yang menolak keilahiannya. Coba tunjukkan di mana Yesus mengajarkan bahwa dia ilahi. Di mana Yesus menolak Satu ayat saja. Oh, Hah? coba Aku kamu tidak dapat katakan. berbuat apa-apa dari diriku Yesus malah sendiri. mengklaim kerajaannya. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Kamu jangan Aku menyatakan tidak Yesus tahu hari menolak kiamat. keilahiannya. Mana Bahkan coba seorang tunjukkan Kayapas pun satu ingin data. membunuh Yesus karena dia Satu mengatakan data Yesus aja, satu data. menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Satu data aja saya minta. Bukti Yesus mengatakan dia punya sisi Saya keilahian tanya yang kamu, ada pada dirinya. kenapa Coba ada nggak? Kayapas? Kenapa? Tunggu. Nggak ada, Bang. Kenapa Kayapas Nggak ada. menolak dan ingin membunuh Yesus? Hah? Ya, coba tunjukkan ke saya sisi Iya, keilahian coba saya Yesus tanya, menurut Zuma. Yesus ada nggak? Zuma. Ada nggak? Zuma. Saatnya Di loh, Matius saatnya loh Mbak 26. Maria menunjukkan bukti ke saya loh. Matius 26 Coba. ayat 63 sampai 65 ya. Ah. Di dalam terminologi orang Yahudi, Yesus sudah menyamakan dirinya Ya, dengan Tuhan. Yahudi yang mana yang Anda maksud? Loh, Menggunakan Kayapas. Matius. Loh, Kayapas, ini kan Matius ini adalah sejarah. Sejarah keilahian Yesus. Yang mana Kayapas ingin membunuh Yang Yesus. astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Kamu Tunjukkan bisa aja, nggak membuktikan usah nggak pakai bahwa orang lain. Kayapas? Kamu Begini, bisa buktikan bahwa tidak, begini kalau Mbak Kayapas Maria. menolak Ini saya bacakan Bang Suma, Ya, Bang silakan, Suma. Bang. Ya, Yohanes silakan. 17 ayat 5. Ini menyatakan keilahian Yesus sebelum dunia ada, bukan hanya sebelum Abraham ada. Ini saya katakan ya. silakan. Kita tulis ya. silakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Ini ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Nah, itu. Dengan sisi kemuliaan keilahiannya itu yang mana? kumiliki di hadiratmu. Tunggu.
Sisi keilahiannya yang mana di situ? Tunggu, Bang Zarakil, ulang Kalau lagi dia hanya ayatnya. manusia biasa, bagaimana dia berkata itu? Coba ulang yang lagi Bang Kemuliaan Zarakil. yang kumiliki Dengarkan di pertanyaan hadiratmu saya, sebelum saudara. dunia ada. Di mana sisi keilahian Yesus di ayat itu? Yang mananya? Dia ini kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum Oke. dunia ada. Oke, berarti Sebelum kemuliaan dunia ada, yang garis dimiliki bawah ya, Yesus itu sebelum- yang membuat Anda mengatakan dia punya sisi keilahian gitu. Banyak ayat Iya kan? Bang di ini saja Iya, satu dulu. maksud saya gini, yang membuat Anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian karena dia Dulu, memiliki bagaimana? kemuliaan. Betul? Nggak usah bulat dulu. Ini dulu artikan dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu di sebelum dunia ada. Ini bagaimana Ya. menurut Anda? Ya, Yesus itu punya kemuliaan yang memang sudah diperuntukkan oleh siapa? Oleh Tuhannya. Oh, Zuma. Nggak percaya? Kamu Nggak sudah percaya? kami. Saya bacakan. Yang Saya bacakan. Saya bacakan. Oke, dulu, Bang Zarakil. oke. Anda tolong Bacakan buka dulu Yohanes ayat 1 nomor 14. Yang sepadan dengan Nah, lari ayat lagi itu. ke Yohanes lain. Wes, itu. Loh, nggak bisa supaya Anda paham. Coba Yohanes 1 nomor 14. Berani nggak tunjukkan? Di sini kan sudah tertulis. Bagaimana supaya Anda Oke. paham? Mundur Yohanes 1 nomor 14. Boleh nggak mundur? Data ini sudah kita tangkap poinnya. Coba Yohanes 1 nomor 14. Duh, kok mundur? Saya Ini mau sudah maju, nyampaikan Bang. dulu. Ini Mau Enggak, menyampaikan dulu. jangan Bentar. jangan takut kepada mundur kebenaran lagi. yang tertera di dalam kitabmu. Kalau Anda tidak bisa membaca, oke, saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kemuliaan yang diberikan. Siapa yang memberikan kemuliaan? Bang Zarakil, coba tadi Ya, ya, ayatnya Pak diulang, Maria. Bang Zarakil. Coba ayat yang tadi diulang. Kan kemuliaan Allah. Oke, jadi terjawab. Kemuliaan itu ada pada diri Allah, diberikan kepada anaknya Yesus. Berarti Yesus hanya menerima kemuliaan. Dia bukan Tuhan. Dia anak yang diberikan Allahnya yang mana dulu, Abang? Abang, Allahnya yang Ya. mana dulu gitu loh, Abang, kan beda. Pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus. Gitu loh. Jangan katakan Tuhan Baik, itu Bang. dua. Ya. Tuhan itu cuma satu. Dialah yang memberikan kemuliaan kepada para utusannya. Gitu loh, Adinda Desi yang cantik jelita. Jangan framing nih si Zuma ini. Kita baca Kok saya Bang, jadi Allah yang mana dulu, Abang? Ih, Coba. Adinda Desi, dengarkan. Ketika Anda mengatakan Allah, ada dua. Matius 10 nomor 7, Allah itu sumpah serapah. Oke? Sumpah serapah. Atau Yosua menerangkan Allah itu Mazmur, bukan Yosua, Mazmur mengatakan Allah itu adalah pohon. Yang mana Allah yang mana yang Anda maksud? kalau di kekristenan Allahnya Yahweh, Bang. Yahweh. Ya, kata Allah itu diambil dari mana? Apakah dari Mazmur atau dari Mazmur 10 nomor 7 dan Yosua itu yang mana? Kalau di Mazmur itu Dulunya kan kan dulunya di Alkitab Gimana? itu tulisannya kan Yahweh, Bang. Tapi tahun berapa gitu? Pemerintah sih minta jadinya Yahweh itu diganti menjadi Allah gitu. Sama. pemerintah yang minta. Iya. Jadinya Allah. Pemerintah. Tadinya sih tulisannya Yahweh dulunya gitu loh, Bang. Jadi yang benar yang mana? Keilahian kok jadi bahas nama Allah sih? Aneh. Itu dia makanya. Bingung saya karena saya ini karena saya kalau di dalam Yosua 24 Dia kayak nomor sendiri. 26 Allah itu pohon. Mazmur 10 nomor 7 Allah itu sumpah Lo kayak sendiri makanya serapah. gimana sih? Nah sekarang Anda menyebut kata Allah itu Allah yang mana? Kan ditanya Allah yang mana nih? Allah Musa atau Allah Muhammad? Yang mana Tapi lu maksudnya? nanya kata Allah dari Allah itu- mana? Lu gimana sih? Tapi lu nanya Iya. kata Allah dari mana? Iya, Ya, makanya berarti saya lu tanya Allah sendiri itu dong 3-0 dong. Allah itu dari mana Mbak Maria? Apakah Iya, Allah kamu dari nanya. Mazmur atau Yosua atau dari Kalau kata Al-Quran? Allah itu dari mana coba? Ya, dari kamu Al-Quran bingung. atau Kita dari ngebahas- kitab Yosua atau dari kitab Mazmur? Kamu Ayo. lagi bahas kalimat kata Allah, apa lagi ngebahas apa sih? Lagi bahas keilahian Yesus, apa lagi apa Nah, kan? cuma?
Kan lari kan? Kamu lagi ngebadu. Malu kan kalau ditanya kayak gitu? Kata Allah itu yang Anda ambil dari Al-Qur'an, dari Mazmur atau dari kitab Yosua? Ini Malu kan? jadi ini kalimat. Jadi ini udah Malu. selesai nih. Malu. Udah selesai nih mengenai Malu. keilahian Yesus. Bukan malu. Yang udah mana selesai. sisi Kamu keilahiannya dulu. kan udah selesai tadi. Ternyata keilahiannya itu adalah kemuliaannya itu diberikan oleh Tuhannya. Kapan saya udah bilang selesai? Emang tadi udah selesai Bang Zarakiel? Hai, kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Bang Udah Zarakiel, selesai Udah keilahiannya. selesai dari tadi. Udah. Yuk, keilahian Yesus itu sudah selesai. Yohanes 1 nomor 14 Di sini ada kemuliaan hostnya, yang lu bukan hostnya diberikan. di sini Zuma. Sorry Zuma, ini Tapi bukan saya rumah katakan lu, Zuma. kemuliaannya yang Ini menjadikan bukan dia rumah punya lu, sisi Zuma. keilahian menurut Anda, Ini Mesiani. bukan rumah lu Zuma. Kemuliaan Zuma, ini Yesus bukan itu sudah lu. gugur. Belum, Keilahiannya udah selesai apa belum, gugur. host? Yohanes 1 nomor 14 menggugurkan keilahian Yesus gitu loh. Belum selesai tuh. Belum selesai, Nah, host. jadi keilahian Yesus itu dinilai dari kemuliaannya, gugur oleh Yohanes 1 nomor 14. Sisi keilahian Yesus yang lainnya apa? Silakan. Nah, takut kan? Zuma takut kan? Sisi keilahian kemuliaan itu kan udah gugur, Mbak. Saya minta sisi keilahian yang lain ada nggak lagi? Takut. Atau sudah nggak ada lagi? Takut. Loh, justru saya nantang. Justru saya nantang Anda menjelaskan. Diam dulu mulutnya. Bang Zuma. Diam dulu mulutnya. Saya jawab dulu Nggak ya. dipasar ikan Zuma. Ya, sisi keilahiannya tadi kan kemuliaan. Itu sudah gugur. Di Yohanes 1 nomor 14 sudah gugur. Nah, sekarang Iya. sisi keilahian Yesus yang lainnya masih ada nggak? Silakan. Iya, diam dulu Zuma. Silakan. Iya, Kamu kalau lagi silakan. di pasar ikan Zuma. Ya, tergantung Oke, lawannya Bang siapa. Zarakiel, coba Kalau saya baca dengan dulu Mbak yang Desi tadi. biasa aja santai. Ya, Coba. Bang Ayat Zuma. yang tadi yang kamu baca Bang Zarakiel. Yang kemuliaan Iya. tadi kan. Iya. Sudah Bagaimana saya gugur itu menunjukkan- Yohanes 1:14 sudah Nah, takut gugur. Zuma. Lu pasar ikan lagi Zuma. Loh kan saya belum itu. Coba bacakan dulu, Yohanes Zuma. 1 nomor 14 silakan. Berani diam nggak dulu, kalian? Takut Zuma. Berani, bagaimana Takut, nggak berani? Ya, oke, silakan, dulu, silakan Bang. Tunggu dulu silakan. host. Kita tarik Tunggu di dulu, atas host. ya. Kita tarik di atas Baca ya. ayat Sebelum Ya, 14 Baca Yohanes ayat yang 1 aku ini nomor tadi 14. aja dulu host. pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya on cam aja. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah, ya kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di 14-nya yang Bang Suma omong, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman itu, Bang Suma? Firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Firman itu perkataan. Lah, di sini tertulis apa? Firman itu adalah Allah. Nah, kalau aku luruskan kalau lagi. begitu Itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, Bang Zarakiel, aku tambahkan ya, aku tambahkan. Juga diucapkan dalam Targum Yerusalem Keluaran 3:14, dan firman atau Memra Hasem berkata pada Musa.
Nih, firman atau sang Memra yang berkata pada Musa, akulah dia yang berkata pada dunia, jadilah dan itu adalah. Dan siapa di masa depan yang akan mengatakan kepadanya, jadilah dan itu akan terjadi. Dan dia berfirman, beginilah kamu harus katakan kepada orang Israel, akulah telah mengutus aku kepadamu. Ingat Zuma, ya, di dalam Targum, kitab orang Yahudi, Targum Yerusalem Keluaran 3 ayat 14 berkata apa? Sang Memra atau sang firman, ya, yang berbicara atau bercakap-cakap pada Musa. Dan ini juga diteguhkan di dalam Targum Yonatan Kejadian 1 ayat 27 yang berkata apa? Dan firman atau sang Memra Hasem menciptakan manusia dalam rupanya. Jadi kamu tadi menyatakan firman itu ya omong-omong doang, cakap-cakap doang, ucup-ucup doang. Begitu kira-kira Zuma. Jadi beda firman yang kamu percaya dengan firman yang kami percaya. Sampai sini paham Zuma? Oke, saya Sang tanggapin dulu. firman atau sang Memra itu menyatakan dirinya dia adalah Yod-He-Vav-He yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Paham? Mau ngajarin saya gitu maksudnya Mbak Maria. Saya Nggak kebalik. membacakan kitab orang Yahudi. Oh. Kalau kamu Oh, terima ya. silakan. Jadi orang Yahudi Kalau kamu sekarang merasa sudah diajarin, sudah syukur. jadi sekarang orang Yahudi yang paham Torah itu sudah mendudukkan Yesus itu sebagai firman. Loh, sekarang kamu balik lagi ke situ Zuma. Sekarang saya Enggak, balik lagi. Anda menjual produk gagal ke saya. Loh, Oke? Zuma. Karena itu yang tidak 5.000 diimani yang orang empunya makanya kita. Tadi. Nah, Gitu loh, Mbak Maria. Yang 5.000 orang? Yang 5.000 orang? Siapa 5.000 orang dan Yang ditulis di 5.000 mana orang 5.000? murid Yesus. Mbak Maria. Yang 5.000 Yang orang 5.000 murid orang itu dapat informasi dari mana? Internal Yang kalian kan? 5.000 lah, internal kami. Maksudnya? Ya, Anda tulis di mana? Tertulis di mana 5.000 orang itu? Coba Bang Zarakiel, murid Yesus yang diberi makan 5.000 orang itu hanya laki-laki doang, 3 roti, 5 Iya, tertulis di ikan, mana? Di kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen? Itu dulu No, Zuma poinnya. takut. Zuma Kok takut. jadi saya takut? Kok jadi saya takut? Takut Loh, apa? kamu Saya nggak lebih mau paham Bible dari mengakui Mbak. yang 5.000 Kok jadi saya orang takut itu sama Nah, situ? ya udah kalau kamu merasa paham Alkitab, kamu sebut dong yang 5.000 orang murid Yesus itu orang apa? Orang waring. Orang Betul, aring. segala aspek yang dilakukan oleh Yesus terkait pengutusannya dia kepada Bani Israel. Tapi Iya, yang Anda yang 5.000 orang itu non-Israel, siapa? Anda yang non-Israel kemudian menggunakan kitabnya yang non-Yahudi Iya, untuk mengatakan yang Yesus yang 5.000 orang Yahudi itu itu bukan punya orang murid Israel. 5.000. Nah sekarang kitab yang Iya. menuliskan murid 5.000 itu di mana? Kitabnya Yahudi atau kitabnya Kristen? Loh, Loh, yang Loh. menulisnya emang orang bukan murid Yesus ya, yang orang siapa Yahudi. murid Yesus yang menulis di zaman Yesus? Nah, berarti kamu menolak Injil itu adalah Alkitab, Zuma? Oh ya pasti dong. Kitab Oh. Anda itu bukan kitabnya Yesus. Mengenalnya saja Yesus tidak punya legitimasi penulis-penulis kitab Anda itu di Yesus. Dengarkan saya ya, Bu. Nah, kalau Begini, gitu begini, Zuma. begini. Tunggu. Berarti Quranmu yang mengatakan, mengatakan beriman pada Injil itu dihapus aja, dibuang aja, Oh enggak, kami beriman Iya. bahwa Nabi Isa itu diberikan kitab Injil. Kami beriman. Oh, diberikan. Berarti lahir bawa kitab gitu. Lahir bawa kitab Oh, gitu. bukan Jadi lahir bawa gimana dong? kitab. Pada saat Jadi dia datang gimana? kepada Bani Israel, Nabi Isa mendapatkan hikmat kenabiannya dan menerima wahyu. Wahyu itulah yang disebut Injil yang disampaikan kepada Bani wahyunya itu Israel. ditulis enggak? Ditulis enggak? Wahyu yang diterima oleh Yesus itu disampaikan layaknya Al-Quran disampaikan Cuma oleh Rasulullah. ngomong doang, enggak ditulis kan? Oh iya dong. Iya dong. Ngomong-ngomong doang. Loh, berarti- Pengikutnya yang kemudian yang memahami, yang menuliskan. Nah, Kan gitu. jadi manalah itu yang dituliskan oleh murid-muridnya? Nah, murid-muridnya habis dibantai oleh Paulus. Hah?
Jadi yang dibantai oleh Paulus siapa? Saya tanya dulu. Kamu Yang ada dibantai itu oleh yang tak- Paulus siapa, Mbak? Oh, Yang dibantai yang oleh dibantai Paulus itu siapa? semuanya. Semuanya. Yang lolos siapa? Yang lolos siapa? Iya. Coba sebut mana ayat, mana data yang menyatakan tidak ada satupun murid Yesus yang lolos. Lah, Coba. tunjukkan juga datanya. Mana muridnya yang lolos? Coba. Sementara Yesus mengatakan di dalam nubuatan Matius 24, Lukas 21, murid-muridnya semuanya itu dianiaya. Makanya dari Saulus menjadi Paulus bertaubat. Makanya Yesus waspadalah. Jadi- Waspada jadi kepada siapa? Paulus bertobat. Ahli Taurat, orang Farisi. Jadi Paulus bertobat. Ngakunya bagaimana dia mau mengaku nyamar sebagai pengikut Yesus kalau dia tidak ngaku bertobat? Ayo, Mbak. Ayo. Jadi Paulus Kan perintahnya dia akan menyamar menjadi domba. Serigala nyamar domba. Kan gitu. Coba Yohanes 8 nomor 44. Anda serapi di situ. Resapi maksud saya. Diresapi baik-baik itu. Iblislah yang menjadi Bang Jara. bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Silakan, bapak. silakan. Kan gitu. Tadi Bang awal-awal Bang Juma bisa dialog itu sebenarnya bagus loh. Coba ini saya lihat juga biasanya kan Kak Maria itu sebenarnya dialognya bagus. Cuman ini udah kayaknya nggak karu-karuan ini kalimatnya gitu loh. Coba pelan-pelan dong. Kalau kita memang diskusi Tergantung lawannya, Mas. diskusi Iya. sesuai Apakah data ya kita sesuai data. kata-kata Kan kotor gitu. Bang Zuma kan enggak ada Bang Zuma. Cuma kita Saya kan juga nggak ada ingin kata kotor gantian kok. begitu, Bang Cuma Zuma. muncul ada yang menilai. Entah siapa ini tim penilai yang muncul kan gitu. Bukan. Nggak Kita ada kan di tadi membahas kita. tentang Yohanes 20 nomor 28. Yohanes 20 itu kan bahasa Greek, bahasa Yunani. Tapi diarahkan ke dalam bahasa Ibrani. Gak Tuh. apa-apa lah, hari ini kan Kak Maria sama Bang Juma, yang satu kan dari Mesianik, yang satu kan dari Muslim. Makanya saya juga nggak mau nyelip di tengah-tengah. Nggak apa-apa, cuman kita dengerinnya biar kalimatnya jangan cepet-cepet kayak maaf ngomong kayak orang lagi transaksi di pasar gitu, nggak kedengeran suaranya terlalu cepat. Pelan-pelan aja, slow biasa aja gitu loh. Jadi saya dengarnya juga enak. Teman-teman di bawah juga Cepat aja disela, apalagi pelan-pelan, Mas. gantian diselanya, dong, makanya Bang? gantian. Ya tadi juga gantian, tapi giliran saya disela. Ya coba Tapi kita kalau atur saya lagi, dengan coba. Mbak Desi yang Ritmenya- dialog, santai aja iramanya- kami. Iramanya Iya coba kan, Mbak Desi? kita mulai ulang pelan-pelan. Iya deh, iya aja deh daripada bentong kan. Udah Bang Juma, Kak Desi mau jadi rayu, itu mah bagian saya udah. Asik. Baik, Bang Zuma. Ayo kita mulai lagi. Slow aja. Terus kalau bisa Ya. ngomongnya pakai data, Oke. jangan cuman bat Oke. lewat begitu Bang aja. Zuma yang menyatakan Ya. Yesus adalah Tuhan. Banyak ayat sebenarnya selain Injil juga ada di kitab kayak tertulis di Kolose juga ada gitu loh Bang Zuma. Saya tunjukkan ya Bang Zuma, boleh? Kalau Kolose itu tidak diragukan lagi karena memang kedatangan Kolose, Filipi, kemudian Roma, Galatia memang menginginkan Yesus itu Tuhan. Kan gitu. Makanya Yesus aku minta ingat Bang Kalau Zarakiel semuanya tulis yang Bang Zuma nyata. klaim semua begitu bagaimana Bang Zuma, kan itu kan ada di dalam Alkitab. Kalau di dalam Alkitab gini ada loh. pernyataan seperti itu Bang Zuma, oh enggak boleh itu karangan ini itu salah. Ya Bang repot Zarakiel. Bang Zuma. Gini, Itu gini. namanya nggak Maliaki diskusi. 4 ayat 5. Kita kan Yesus Maliaki 4 ayat 5. pernah nggak Yesus berpesan supaya waspada kepada ahli Taurat? Yaudah, baca Maliaki 4 ayat 5 Bang Zarakiel. Enggak apa-apa. Pernah nggak? Kak Maria bisa on cam kan? Waspadanya Nggak kepada bisa siapa? Atau gini aja. Matius 23 nomor 15 coba. Agama mana Saya yang tunjukkan kemudian ayat dulu, didirikan? supaya banyak yang melihat dulu bahwa tertulis. Agama mana yang didirikan Bentar, oleh Bang ahli Zuma. Taurat? Itu aja dulu. Saya juga kan nggak menunjukkan di Bang Zuma Agama. juga kan, di semua orang di sini juga kan Bang Zuma. Boleh nggak saya Ya. tunjukkan ayatnya ya? Boleh. Oke. Asalkan Mbak Desi jangan diganggu. Ini Kolose 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita langsung maju ke ayat ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan
diam di dalam Dia, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia di sini itu siapa? Perikopnya bisa dilihat, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, kita umat Kristen yakin dan percaya kalau kita mati, kita tidak akan mencari yang tidak kelihatan, yang tidak kita tahu, atau Tuhan kita kayak bagaimana. Sebab Allah di sini tertulis, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan di ayat 19-nya tertulis, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itulah sebabnya kita sebagai umat Kristen, kita tidak akan bingung lagi nanti kita mati ketemu siapa, atau mana yang tuju, apakah roh atau yang lain-lain. Tidak, kita sudah jelas, kita tahu bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di ayat ini lagi, di Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saya bacakan ulang ya. Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Baik, kita lihat tafsir yang lain yang lebih tajam ya. Ini tafsir yang ada di Alkitab TB ini. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita lihat tafsir yang lain yang lebih tajam. Tafsir TSI. Ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Bahkan ketika Dia hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. Jadi di sini Kolose 2 ayat 9 bisa dibuka teman-teman nanti. Di Alkitab pasti tertulis TP seperti ini ya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kalau kita lihat banyak tafsir, di sini yang lebih tajam, ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Baik, Kak Maria silakan lanjut untuk pengembaraan. Itu Saya tanggapi Bang boleh? Zarakiel yang Maliaki 4 ayat 5 itu dibacakan aja. Oh, ini aku udah dapat. Silakan. Maliaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar itu. Menjelang datangnya hari Tuhan Adonai yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ingat, datangnya hari Adonai yang datang. Ya. Iya, Bang Juma mau ngomong apa tuh? Iya. Lanjutnya itu Bang Zarakiel, di mana Bang Zarakiel? Saya lupa tuh ayatnya. Hari Tuhan itu hari kiamat ya, hari kiamat. Bukan hari lahirnya Tolong Tuhan. Zarakiel. Hari pembalasan itu hari Tuhan. Tadi saya baca chattingan, sorry ya, maaf ya. Bisa ndak saya jawab yang tadi dulu itu? Tunggu, belum. Harinya Tuhan tadi kamu bilang. Ya, bukan hari kelahiran Tuhan. Itu hari Iya, pembalasan hari kiamat Tuhan. tadinya hari kamu kiamat. bilang itu. Hari kiamat, bukan? Iya. Coba Anda baca satu perikop, Anda baca. Apakah Enggak, Tuhan lahir? Enggak, Bang Zarakiel, di mana Bang Zarakiel itu? Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku yang ganteng. Silakan. Masya Allah. Monggo silakan. Nanti aku Bang Bara. lanjut. Iya. Bang. Oh, bisa jawab kan? Maksudnya bisa ngomong kan? Saya kira di mute Saya terus. tanggapi dulu. Bisa. Yang Cuman tadi. saya pengen iramanya agak-agak slow dulu biar enak Ya. ngomongnya nih. Oke, saya tanggapi dulu yang tadi Kolose dengan Filipi itu. Kak Desi, tidur kah? Gitu kan, slow gitu kan? Ada Bang, masih melek. Saya izin dulu boleh Kak Desi? Bentar ya. Boleh izin sebentar ya? Diturunin. Udah Jangan, Bang Jara, saya Kalau aja nggak boleh biarin, nggak nggak apa-apa. Di sini aja Mbak Desi. Kalau batangan semua Oh, ngantuk yaudah. kita. Yaudah, seperti ini aja ya. Bang Juma Ayo. batangan apaan sepeda batangan. Ayo Iya, batangan lanjut. sepeda. Lanjut Bang Juma. Gantian ya. Ya. 2 menit Jadi ya. gini, 2 menit, Bang Juma. teman-teman. Saya sangat menghargai ketika saudara-saudara ngambil Filipi, ngambil Kolose. Saya sangat menghargai itu.
Tapi yang menjadi masalah di sini, yang menjadi hakim kelak di hari penghakiman itu bukan perkataan Paulus, tapi perkataan Yesus. Itu loh, Yohanes 12 nomor 48. Mereka sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Jadi perkataan, ketika Anda kemudian mengambil perkataan-perkataan Paulus, kemudian Anda dihakimi oleh Yesus, Anda ditanya oleh Yesus, siapa yang mengajarkan engkau menuhankan aku? Apa yang Anda jawab? Kamu mau mengatakan engkau sendiri, Yesus akan mengatakan, di mana saya katakan itu? Anda mengatakan Paulus, ya kalau begitu Pauluslah juru selamatmu, bukan aku. Bang Juma, begitu, Bang Juma. Sabar dulu. Nggak apa-apa. Sedikit aja Bang Juma. Satu menit. Saya senang dengan pernyataan Bang Juma waktu awal-awal naik, Bang Juma, bahwa memang kita ini memang memiliki perbedaan, ya kan, dan tidak usah disamakan gitu dalam memang tidak usah ditafsirkan, memang tidak disamakan, tidak usah ditafsirkan menurut Abang pasti seperti itu, karena nanti kita nggak akan beres gitu, karena kita akan rame terus gitu loh. Oke, dan sekarang yang menjadi hakim nanti perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Saya setuju perkataan Yesus, karena yang menghakimi itu adalah Yesus. Ya Gitu kan, dong. kita memang pelan-pelan aja begitu, ya kan, enak. Iya, Lalu iya, terus iya, gitu dong. Nah, tuh udah pelan tuh. Sudah Bang Juma. Iya, jadi Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Konsep bapak itu hanya ada di Kristen. Di Islam nggak ada. Kalimat-kalimat itu muncul kan ada asalnya, Bang. Iya, Abang baca sabar. perikopnya. Iya, saya baca perikopnya kalau Anda minta. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara nih, atas keinginan siapa Anda mengimani Kolose? Anda mengimani pernyataan-pernyataan Paulus tentang Yesus? Perikopnya yang Bang Zuma katakan tadi, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Iya, Makanya konteksnya beda, Bang. Yang menentukan perikop di sini siapa? Yesus. Di situ enggak dibaca dari ayat 37 soalnya. Saya tanya dulu, yang membuat perikop itu Yesus atau ada sekelompok orang yang tujuannya memang menggiring? Kan gitu. Berarti kalau saya ada orang lain bertanya gini, apakah yang membuat Quran itu Muhammad yang menulisnya atau bukan gitu? Bagaimana, Bang? Penulis Al-Quran itu penulis Al-Quran itu adalah orang yang diperintah, yang menerima perintah. Seperti itu. Orang yang menerima firman dari Yesus itu sendiri, dari Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri, sahabatnya. Diklaim seperti itu, Bang. Kalau saya balikkan lagi, Bang Zuma kan bingung gitu loh. Jadi baca enggak dulu dong. Kok saya kan jawab nih. Terimalah Al-Quran itu dari sahabatku. Dia sebut nama Ubain bin Ka'ab dan seterusnya. Dia sebut nama. Sekarang coba tunjukkan datanya di kitab Anda. Yesus menyebut nama supaya orang percaya kepada mereka yang penulis-penulis Bible. Ada nggak legitimasi dari Yesus? Ada nggak? Saya kan tadi berbicara keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Konteksnya maksudnya Allah ini apa? Ini saya masih bingung loh. Allah di sini maksudnya apa? Adalah iblis. Iblislah yang menjadi bapamu, karena di sini ada cerita keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah gitu loh. Nah, indikasinya jelas toh? Indikasinya jelas toh? Orang-orang baca dulu sampai selesai 37 sampai seterusnya, nanti baru tahu. Iya, endingnya kan ada di data nomor 44 itu kan gitu. Nah, di situ kan tertulis keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, makanya disebut iblislah yang menjadi bapamu. Oke. Sekarang saya tanya kepada saudara, agama mana yang punya konsep bapak? Iblislah yang menjadi bapakmu. Agama mana tuh yang mempunyai konsep bapak?
Nggak ada, Iya. Bang. Nggak ada, Bang. Loh. Tapi begini, Bang Loh, Juma. bukannya Kristen Tuhannya itu disebut Bapak? Tapi Kristen bukan agama, Bang. Abang kan ngomong Oh. agama. Kristen itu bukan agama. Oh, Kristen bukan agama, Bang. Tapi Yesus membawa agama loh. Kata siapa? Kata Yesus. Iya. Kapan Kata Yesus ngomongnya, Bang? sendiri. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Jika hidup keimananmu, udah. Oh, keimanan. Oh, Nah, keimanan. pelan-pelan begini kan enak gitu. Enak. Berarti terjemahannya salah ya, Mbak ya? Coba Abang bacain dulu deh, Abang yang Abang maksud. Enggak, saya tanya, berarti terjemahannya salah ya? Abang bacain dulu mana yang mana. Pemahaman Ya Bang Juma kan? aja saya. Bang. Iya. Kok jadi pemahaman saya? Datanya di Matius 5 itu jelas sekali loh. Kok jadi saya yang Ya salah? oke. Kita Bang kita Juma gini, izin ya, Bang Juma. Ya, Matius silakan. 5, Iya. Matius 5 ayat Eh, berapa? Biar Bang Jara bacain. Nanti kita Nomor lihat itu 20. konteksnya apa gitu loh. Host, saya mau tanya dong, balik lagi ke Nomor tema 20 tuh. mengenai Yohanes 20:28. Itu gimana penjelasannya, coba host? Tadi kan saya sudah bacakan, Bang. Abang sudah mendengarnya tadi. Saya yakin Abang juga melihatnya tadi. Itu penjelasannya seperti apa, Bang? Apakah saya bacakan ulang? Boleh. Saya pengen dengar penjelasan yang Bang Zuma bilang itu kan ayat kaget. Abang kan ngejelasin ya. Nggak ada di sini kaget, Bang. Itu kan asumsi Anda sendiri. Coba jelasin. Coba petian. Kalau ada kata Tuhan baru bilang, oh ayat itu palsu. Kalau ada kata Tuhan, Allah, oh Allah, itu kaget. Ya. Kapan bisa ketemunya kalau kalian seperti itu? Iya. Ayo udah jelasin, Bang, coba, Bang. Saya baca dari awal ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ini murid-murid menjelaskan kepada Thomas, "Kami melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, langsung ayat 28-nya aja, Bang. Penjelasannya. Oh ya, ini kan waktu itu Yesus datang mengucap salam, damai sejahtera bagi kamu. Di dalam rumah itu ada Thomas gitu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, kalaupun dia kaget pasti ada di ayat sebelah sini di atasnya gitu. Tapi di sini disebutkan terjadi dialog gitu ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Langsung Thomas, karena ada penjelasan seperti itu, Yesus sudah mewujudkan diri, maka Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, ini selanjutnya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nggak ada kata kagetnya di sini. Bang Jara, sorry saya tidak kedengaran baca ayatnya itu tadi. Sorry ya, Bang. Saya coba lagi. "Ya Tuhanku, ya Allahku." Terus Yesus bilang ini ya, Bang, tadi ya. "Kau mengapa memanggil aku Tuhan Allah? Aku bukan Tuhan Allah." Kan begitu tadi ya bacaannya ya. Begitu ya tadi bacaannya ya. Bang? Itu waktu Thomas bilang, "Iya Tuhanku, ya Allahku." Terus Yesusnya langsung menyangkal ya, "Aku bukan Tuhan dan bukan Allah." Enggak, gitu. dia menerima kok. Enggak ada waktu murid-muridnya menyembah dia. Dia enggak melarang muridnya. Murid-muridnya menyembah, enggak melarang. Orang Majus menyembah dia, orang Majus juga enggak melarang dia. Oh, dia mengaku. Jadi dia menerima waktu si Thomas bilang, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia terima gitu, Bang. Ya iya toh. Kalimatnya ya.
Maksudnya Oke. dia kayaknya ada kalimat nyangkal itu, ya Tuhanku ya Allahku. Oh bukan, aku bukan Tuhan, bukan Allah. Enggak ada kalimat menyangkal, enggak ada Ya. Bang Pengembaraan. Oh berarti benar tuh Bang Juma, dia Tuhan dan Allah, orang dia juga nggak nyangkal sih. Kenapa Baik. saya sebutkan tidak kaget? Gini, Karena Bang. sebentar Bang. Kenapa di sini saya sebutkan tidak kaget? Karena di sini ada dialog gitu loh antara Thomas dan Yesus. Dan pun waktu Thomas mengatakan ya Tuhan dan Allahku, lalu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi tidak ada kata kaget di sini. Oke, iya, oke. Sekarang gantian saya Bang ya. Sekarang gini, bentar Bang, tunggu Bang. Berarti Thomas face to face ya sama Yesus ya? Face Iya, to face betul. Bang. Betul. Bagus. Dan juga banyak murid-murid oke. di situ juga. Oke, sebentar Bang. Ya, di nomor 28 kan ya? Nih ya. Kai apekrede ho Thomas kai epen auto ho Kyrios mo kai ho Theos moi. Pertanyaannya, kenapa Kyrios ini di sini dalam bentuk nominatif, bukan dalam bentuk vokatif? Selain kurios di situnya apa Bang? Lanjutannya apa itu Bang bacanya Bang? Iya, mau di sini ya. Ya, Kyrios mau kai ho Theos. Kenapa ini mau Kyrios maupun di sini Theosnya dalam bentuk nominatif, bukan bentuk vokatif? Kenapa? Itu artinya apa Bang? Benar kan artinya Tuhan dan Allah kan? Benar kan? Iya, Benar iya. nggak? Sekarang pertanyaannya benar, kenapa? saudara-saudara. Coba kamu lihat. Benar Sekarang Bang gini. Juma. Sebentar gini. Coba kamu lihat Matius 27 nomor 63, saya buka data ya. Nih. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus ya. Dan mereka berkata, perhatikan, Tuan. Ya. Nomor 63. Nomor 63, Legontes Kyrie. Paham nggak Bang? Kenapa ini bentuk vokatif? Ayat berapa itu Bang? Saya lihat Matius di sini. 27 nomor 63. Ayat Nomor 63 3. Bang Juma. Iya. Di sini juga terjemahan Tuhan juga kok di Indonesianya. Enggak. Iya. Kita bicara Greco-nya. Kita bicara original teksnya dulu ya. Ini kenapa yang tadi di dalam Yohanan 20 nomor 28 itu disebut Kyrios. Theos itu yang artinya apa, Kyrios, Mas? Kyrios. Sebentar, Theos itu artinya apa? Enggak, jangan distract Theos saya. itu artinya Fernando. apa? Bedanya Theos dengan Kurios Jangan apa? dulu, jangan distract saya dulu. Satu-satu. Ya. Di sini Legontes Kyrie. Kenapa dalam bentuk di sini menjadi nominatif? Iya, Theos itu artinya apa dulu? Kamu tahu nggak arti Theos? Enggak, saya enggak ngomong sama kamu dulu Fernando. Saya sama Enggak, host kamu yang tahu nggak menjelaskan. artinya Theos? Dengar dulu. Ini host bisa Theos itu artinya apa? Apa satu-satu bedanya enggak? dengan Kurios? Bisa satu-satu enggak? Iya, kamu kan mau menjelaskan Alkitab, ya. Betul Bang. Kita Nanti orang saya pasti tanya akan mengenai nanya, Al-Quran, bedanya kamu Theos dan paham nggak? Kurios itu apa? Yang Abang Enggak, Mas ini itu artinya kenapa dalam bentuk Apa vokatif? artinya Theos? Enggak, kenapa dalam bentuk vokatif Kyrie-nya? Apa artinya Sedangkan di Theos? Yohanes dulu, Pak? 20 nomor 8. Coba Theos itu artinya apa? Jelaskan dulu. Itu dalam bentuk nominatif. Kenapa? Theos itu apa artinya dulu? Kamu ngerti nggak? Coba lihat, Mbak. Coba lihat nomor Theos itu Yohanes artinya 20 nomor apa? 28. Terjemahannya apa? Ini Fernando kenapa? Sabar dulu ya. Iya, kamu menjelaskan Alkitab kan? Saya tanya dulu, kamu Jadi Theos itu Saya artinya apa? nggak menjelaskan, saya justru bertanya. Saya Apa bertanya bedanya dengan kenapa Allah? sih kok menjelaskan sih? Kok menjelaskan sih? Iya. Kalau yang tadi kurios tadi artinya Tuhan di Yohanes 20 ayat 28 sudah jelas beda toh. Di sini Tuhan. Lainnya Tuhan di sini. Terus apa yang Theos itu ditanyakan? artinya Kenapa apa enggak dulu? gini. Bukan. Pertanyaannya pahami Enggak, dulu. kamu kan ngerti kan, Pertanyaan Mas pahami. Andri, kan? Pertanyaan saya pahami Ya, dulu coba ya. Theos itu artinya Kenapa apa, dalam Theos? Matius 27 nomor 63 ini Tunggu berbentuk dulu, kirinya Theos ini itu berbentuk artinya apa? vokatif, bukannya nominatif seperti yang di Yohanes 20 nomor 28. Saya nggak masalah terjemahannya. Saya nggak ngomong masalah Abang. terjemahannya. Kyrios, Abang Kyrios. Kyrios itu artinya apa? Theos itu artinya apa? Paham dulu Betul, itu. Bang. Kalau nggak Jadi paham, gak usah di- bicara. Di Matius 27 ayat 63 itu Bang, itu kan perkataannya imam
dan orang Farisi kepada Pilatus, Bang. Pilatus. Mereka itu memang pada dasarnya memang gak suka Tuhan Yesus, Bang, gitu. Bukan. Gak usah itu. Dia nggak ngerti Teos. Tunggu. Bukan Teos masalah itu dulu suka nggak suka. ngerti nggak artinya apa? Bukan masalah suka nggak suka. Kamu ngerti salah. Teos nggak? Ini pernah gini, baik imam-imam, ya itu dia face to face dengan Pilatus. Ya. Iya, ngerti Teos Berarti nggak kata- arti? dengar dulu, Coba dengar jelaskan dulu, dulu. dengar Teos dulu, itu dengar artinya dulu, apa? dipotong dulu. Enggak dengar. Kenapa? Dengar kamu Bentuk saya tanya dulu. Kamu gramatikal tahu kamu katanya mengenai itu Alkitab kamu. berbentuk Tunggu. bukannya nominatif. Stop dulu. Kamu bicara Alkitab. Teos itu artinya apa? Udah. Jelaskan dulu. Tunggu, Teos itu saya artinya apa? jawab Coba dulu. Anda buka mengakui KBBI, buka bahwa kamu. itu Coba. benar. Teos itu artinya apa? Sebentar. Saya Teos kamu itu jujur, kalau mau belajar artinya jujur. Tuhan. Ini Teos si Lau artinya ini. Tuhan. Oh, Nah, Anda kambing kau. mengakui Kok Pernyataan kambing? Tuhan Masa itu Teos Teos. kambing? itu benar artinya Tuhan dan Allahku. Tadi kan Bang Masa Moto kan Teos kambing? Benar. Masalahnya Yesus lagi kaget atau Thomas lagi kaget di situ. gini Bang. Yang kaget Coba itu baca satu Muhammad. perikop. Baca satu Muhammad perikop dulu ketika di gua Hiro itu ceritanya. kaget ketemu dengan siapa dia nggak tahu ketemu dengan siapa dia. Gini. Coba Coba saya kalian tanya. perhatikan sebentar. Dia kaget Fernando. Tapi nggak Muhammad keringatnya ketika di Gua enggak Hiro? tercucur seperti Fernando. keringat titik Gimana, darah kan? gimana? Tunggu, yang kaget Bagaimana? itu Bagaimana yang kaget Bang itu Juma ini? Muhammad ketika di Gua Hiro. Tapi dia keringatnya dicekik itu tidak siapa? seperti titik-titik darah kan, Fernando? Itu dia ketemu sama siapa dia tuh di Gua Hiro? Iya, maksudnya Dia ketemu keringatnya dengan- enggak coba kamu sampai seperti titik Muhammad darah ketemu kan? sama siapa di Gua Hiro? Malaikat Jibril. Siapa bilang? Coba Al-Qur'an kamu yang buka. mengatakan. Bukhari 467. Kenapa dia sampai Enggak, bunuh diri di situ? Al-Quran aja Enggak, Bukhari jelas. 467. Coba kamu buka. Al-Quran aja sudah menjelaskan Kenapa itu. Muhammad ingin bunuh diri ketika dia Jadi waraka gini ya, wafat? host sama yang lain. Jadi Sebentar, saya bentuk tanya. nominatif Kenapa sama dia vokatif. tidak tahu dia ketemu dengan siapa Muhammad itu? dengar dulu Coba. Fernando, kok takut Ya sama tidak kebenaran? sama Sabar dulu. seperti yang Enggak, ini ini yang enggak boleh. kedamsik tiba-tiba Kalian enggak rubah. boleh cerita mengenai Siapakah Alkitab. engkau Kamu Tuhan? Nah penyesat. itu rekayasa itu. Iya, siapa yang ingat itu siapa yang ketemu dengan Jibril dengan Muhammad itu? Siapakah engkau Tuhan? Ih, kok dia langsung tahu kalau itu adalah Tuhan? Gimana sih? Tadi kan begini. Dari mana Saya Paulus tahu tahu ya. bahwa itu adalah Kenapa Tuhan? Muhammad ingin bunuh diri? Coba. Kenapa Muhammad ingin bunuh diri ketika mereka wafat? Bang Zuma, tadi kan Saya Bang tanya Moto dulu, sudah kenapa sepakat Muhammad bahwa ingin bunuh diri artinya itu ketika benar. mereka wafat? Iya karena dia nggak tahu siapa yang datang kepadanya itu dia nggak ngerti. Ya itu, ini nabi palsu. Nah, kok nabi palsu? Yang nabi nggak palsu tahu nih siapa itu, yang ketemu dia? yang nabi palsu Kenapa dia nggak itu, tahu dia yang ketemu dengan- ajarannya itu namanya tidak namus, sesuai dengan bukan ajaran Jibril. sang pengutus. Coba kamu buka Bukhari Justru 467. kalau berbicara namus itu, Bang, namus itu hukum-hukum. Oke. Iya, saya Paham? kamu Yang membawa hukum-hukum itulah namus. Itu nomos, Itulah bukan Jibril. namus. Nomos itu. Ya sama aja asalnya dalam bahasa Yunani gimana sih lo? Ya kenapa dia ingin bunuh diri? Coba saya tanya, kenapa mau bunuh diri dia? Iya karena Kenapa Muhammad dia ingin tidak bunuh tahu diri? yang datang kepadanya ini apa. Bukan, kena waraka wafat, dia ingin bunuh diri. Kenapa coba? Kok waraka wafat dia ingin bunuh diri? Iya, mana sih ceritanya? kan? Sekarang waraka Wahyu itu nggak siapa? turun-turun. Coba? Waraka itu siapa? Fernando ini. Waraka itu siapa? Dia adalah salah satu rabi. Dia adalah Tolong imam. kau, itu penulis Injil itu. Coba kamu baca dulu. Bukhari 467. Baru debat ya? Bukhari 467. Kenapa Muhammad ingin bunuh diri? Coba Baru buka, ya? baca. Emosian. Baca dulu. Biasa aja santai. Emosian, santai. Kenapa Muhammad ingin bunuh diri? Baca coba dulu. Santai. Kamu Iya, itu heran ingin iya, bunuh Pak. diri. Ada yang mati 3 hari jadi mayat, kamu nggak heran? Gimana sih lo? Iya, gimana caranya, Cok? Keluar dari kuburan tiba-tiba jadi Tuhan. Iya, Yang tadinya dia hanya bangkit, dia nabi. bangkit. Gimana itu? Dia bangkit. Siapa yang bangkitkan? Siapa yang bangkitkan? Kalau Muhammad kan mati kena racun kan? Host, Mana ada yang mati diracun itu yang sebelum dia disalib minum anggur asam. Minum anggur asam kok tiba-tiba mati gimana sih? Itu bukan kena racun itu. Oh diracun Coba kamu dia tanya itu. Abdul Somad. Abdul Somad diracun bilang, itu. "Mati diracun loh."
Diracun loh itu. Minum anggur asam tiba-tiba mati. Ayo, enggak boleh mengucat. Ayo, boleh mengucat. Ayo, kenapa Muhammad itu bunuh diri coba? Kita kembali Lah, masih bunuh diri, masih mending daripada yang bunuh diri di atas tiang salib. Yang bunuh diri di atas tiang salib siapa? Yang bunuh diri di atas tiang salib. Sebentar, Juma. Muhammad itu kuburan tau nggak lo? Yang bunuh diri di atas tiang salib itu siapa? Jadi itu nggak bunuh diri, dia naik ke surga tau nggak lo? Siapa bilang, Bung? Dia sudah tahu dia datang untuk menebus dosa. Sekarang Muhammad di mana? Oke. Paulus di mana? Paulus di mana? Paulus di mana? Paulus nggak ada hubungannya. Loh, harus Anda bandingkan antara rasul dengan rasul dong. Jangan kau bandingkan. Masa Tuhanmu kau bandingkan dengan manusia? Payah lo. Aja nggak bisa diselamatkannya. Coba. Lah, Yesus kalau tidak diselamatkan oleh Bapa bisa selamat nggak? Yesus. Wahai Rasul. Kalau nggak dibangkitkan, Yesus bisa bangkit nggak? Kutanya sama mu. Aku dan Bapakmu sendiri di neraka. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, bisa bangkit nggak? Iya, dia bangkit. Gimana ceritanya? Yesus itu dibangkitkan. Yesus itu dibangkitkan. Saya bacakan. Paulus di mana? Paulus di mana sekarang? Paulus. Bentar, Bang Suma, kita rendah hati di sini. Sekarang saya tanya Muhammad di mana? Ayo. Saya tanya juga Paulus di mana? Kamu pasti di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Paulus di mana sekarang? Mang juga kalau ribut-ribut aku turun ya. Janganlah, jangan. Ini saudara Fernando ndak malu gitu loh. Tuhannya Yesus dibandingkan dengan nabi kami. Rasulullah, harusnya Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Tuhanmu Yesus. Allahmu nggak ada halusinasi. Bapak ada nggak Bapak? Kapan dia menunjukkan diri sama Muhammad coba? Bapak ada nggak Bapak? Bapak ada nggak? Halusinasi. Enggak, saya tanya dulu, Bapak ada nggak? Bapak ada. Mana? Bisa tunjukkan wujudnya kayak seperti apa? Ya ada dia bertata di dalam wujudnya Bapak itu seperti apa wujudnya? Wujudnya Bapak. Wujudnya itu roh. Wujudnya roh. Nah, tunjukkan kepada saya. Seperti apa? Seperti apa wujudnya? Sudah saya katakan roh. Oh, berarti kau nggak bisa menunjukkan wujudnya? Iya, dalam kemanusiaannya dia mewujudkan dalam Yesus. Ya, sekarang 2 Korintus 4 dengar 2 Korintus 4 nomor 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Tuhan kami tidak kelihatan karena dia kekal. Tuhanmu kelihatan makanya dia jadi mayat. Ya, wujud masih kurang. Orang Kristen itu kan roh. Wujudnya orang wujudnya roh. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga roh. Apa bedanya? Wujudnya Allahnya orang Islam apa? Ya, wujudnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun karena dia tidak pernah dilihat oleh manusia. Dia punya tangan. Dia mengatakan punya tangan supaya manusia itu memahami bahwa Tuhan Maha memberi. Kenapa nggak bilang wujud? Wujud itu artinya ada. Wujud itu artinya ada. Wujud itu artinya ada. Sekarang saya tanya samamu, Tuhanmu itu kau katakan roh. Iya, saya tanya. Tuhan menggambarkan dirinya laisa kamitslihi. Dia katakan dirinya ada tangan, ada betis, ada wajah, ada mata, ada pendengaran. Kenapa? Agar manusia memahami. Tapi kuncinya laisa kamitslihi syai'. Sama seperti ketika Anda punya wajah, monyet punya wajah. Apakah wajah monyet dengan wajah Anda sama? Beda. Allah ada ya kan? Atau Anda mau mengatakan sama gitu? Betisnya ada nggak? Allah punya betis, manusia punya betis. Kamu punya wajah, monyet punya wajah. Apakah sama? Allah ada wajah. Ini namanya berdebat, bukan diskusi. Pak, ayo lebih rendah hati, ayo kembali ke bodoh kali sekalian. Iya, dan lagi ini kan tadi, semua orang dibilangin bodoh. Harus Tuhanmu kau katakan roh, ya kan? Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga roh. Bedanya di mana? Sekarang begini. Allah punya tangan, betul? Tuhan memberikan penggambaran kepada manusia. Allah. Seperti apa tangannya? Ada nggak tangannya? Seperti apa tangannya? Seperti apa tangannya? Tangan semua dua-dua. Oh, seperti apa tangannya? Tunjukkan aja dulu. Apakah dia makhluk sampai yang kamu pahami ketika Allah mengatakan betis, yang kamu pahami adalah betis manusia kan?
Allah ada betis. Sementara Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Gimana Anda mau menggambarkan itu? Itu kutipan itu. Allah ada betis nggak? Loh, itu ayat Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Ada betis nggak? Tangan kanan itu buat apa? Tidak seperti Betis buat itu. apa? Tidak seperti itu. Allah tidak serupa dengan Allah makhluk. buat apa? Tidak serupa dengan makhluk. Betisnya Allah buat apa? Tidak serupa dengan Betisnya Allah makhluk. buat apa? Betis bagi Allah itu adalah kekuatan. Oh, kekuatan. Ya, tangan bagi Allah adalah kekuasaan, Allah saja tahta. yang bisa mentakwilkan manusia. Tidak sama seperti makhluk, Kamu tangan siapa? ya tangan, kaki ya kaki, Kamu betis bisa ya betis. mentakwil. Tapi kalau Allah, firman Allah mengatakan, laisa hanya Allah saja yang bisa kamitslihi mentakwil, syai'. bukan kamu. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang bisa diwujudkan bersama dengan Allah. Makanya Yesus Ya, pun buktinya ada mengatakan wajahnya. Tuhan itu tak Ya. nampak, Ada wajahnya, suaranya seperti pun yang tidak dibuat bisa kata didengarkan. Jelas ada wajahnya karena dia adalah wujud. Wujud itu artinya Ada rambutnya nggak? Tidak dikatakan ada rambutnya. Emang Tuhanmu Ada punya jenggot nggak? anus, Jenggot? punya nonot, punya Ada jenggot pantat. Ada jenggot nggak? Enggak diterangkan. Emang Tuhanmu punya cukur bulu paha? Hah? Terus cuma Ayo, wajah aja ayo. gitu. Loh, Ayo, wajah ayo. itu kebesaran. Wajah itu Apa adalah bedanya kemuliaan. Allah dengan ribut? Wajah itu Allah menggambarkan Apa wajah itu bedanya kemuliaan. Allah dengan ribut? Tangan menggambarkan kekuasaan. Oke? Kaki itu Baik, tahta, kembali lagi keperkasaan. Betis itu Ya, keperkasaan. kenapa tangan kanan di kanan semua coba? Nah, itu karena kamu mensifati Tuhan dengan makhluk. Kan sudah kukatakan samamu. Laisa Gimana tangan kamitslihi kiri ya? Gimana tangan kiri? syai'. Lah, itu kan Tangan kamu kiri menggambarkan Allah seperti makhluk. Itu Tuhanmu. Punya tangan kiri, punya tangan kanan, Allah di punya tangan tato. kanan semua dua-dua Iya. kan? Coba Ya itu Fernando jelasin. penggambaran kekuasaan, Bung. Yang mendisifati Allah oleh manusia, kenyataannya makhluk Allah kamu punya cacat. tangan kiri, punya Punya tangan betis. kanan, itu makhluk. Punya tangan Gitu kanan, loh. tangan semua. Betis yang kamu pahami itu adalah betis makhluk, sementara Hanya Tuhan kami Allah saja yang laisa mentakwil. kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Hanya Jadi Allah bagaimana saja. kau mau menggambarkan Kan saya Tuhan tanya. kami seperti betismu? Kamu berhalusinasi mengenai Tuhan Loh, kamu. justru kamu yang berhalusinasi, seakan-akan Kamu nggak Allah bisa itu ngelihat, bisa kau tapi kamu gambarkan. bisa menjelaskan. coba Bagaimana Fernando kamu bisa jelaskan menjelaskan? ini Kau udah lihat Fernando. belum? Loh, Ya. Tuhan saya ada. Laisa kamitslihi syai', tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Sementara Apa kamu Tuhanmu bisa ada, menjelaskan? wujudnya ada. Dia Kok- pernah menjadi kok kamu mayat. bisa menjelaskan? Kan gitu. Kok punya Loh, saya logika jelaskan menjelaskan? sesuai dengan kaidah Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa Ayo, dengan ayo. Allah. Ya, Diskusi yang baik, ayo. Kenapa? Konsep. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, hendak dengan siapa kau serupakan aku sehingga kami sama. Kan ada dalam kitabnya Yahudi, Bung. Ayo, Ya, ayo kembali ke begini ya. Bible, ayo kembali ke Bible, Pak Fernando, ayo. Orang Kristen menjawab, hendak aku Jadi samakan gini, kau dengan Coba manusia. buka Kan Keluaran lucu. 3 ayat 15 tadi. Saya tadi baca tadi Keluaran 3 ayat 15 tadi permasalahannya. Apa sih? Silakan. Anda ingin menyamakan Tuhan kita. Sorry ya, Tuhanmu Coba kamu makhluk, buka Bung. Ankabut. Tuhanmu Ankabut roh. ayat 27. Kenapa dia? Ya. Silakan Anda baca supaya saya jelaskan samamu. Silakan. Keluaran 3 ayat 15 Jarisiel. Ya, baca. Lucu orang ini. Kamu buka Tuhannya Ankabut manusia. ayat 27 ya. Berfirman Allah Tuhannya kepada manusia. Musa. Ya, Apa? ini Allah kepada Musa, beginilah kau katakan, orang yang Israel, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ilah bukan Allah, ilah. Allah di sini. Kitabmu ilah itu mungkin di latah. Al-Quran. Ilah di Enggak Al-Quran. dong. Dari mana Ya, kau ambil Ankabut. kata Allah di Kamu situ? bacaan di Ankabut saja, Ankabut 27. Coba. Iya, itu Fernando di Siapa Keluaran anak 3 Abraham? 15 itu Ya siapa? apa? Itu di gimana? sini siapa Coba, siapa coba. saja anak Abraham? Coba itu dengar dulu. Itu memanggil Tuhannya dengan apa itu? Anaknya Abraham siapa saja? Memanggil Tuhan itu dengan apa Fernando? Iya, anak Abraham siapa saja? Enggak. Keluaran. Iya, saya tanya Abraham, anak siapa saja anak Abraham? Jawab dulu dong. Abraham itu anaknya siapa dari ayat itu? Jawab dulu dong. Coba buka. Abraham anaknya siapa saja? Iya, jawab dulu. Siapa Itu anak menurut Abraham? Anak Abraham kalau menurut ya Biblos
di Berashit itu ada Ismail, ada Ishak. Nggak ada nama Ismail di sini. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Ya itu ayatnya berbicara tentang apa? Coba kamu baca di Ankabut 27 coba. Ada nggak nama Itu Ismail? berbicara apa? Berbicara siapa di sana? Bicara nabi palsu. Oh, Coba nabi kamu palsu. baca. Nabi palsu menurut Yesus itu dari bangsa Ismail atau dari bangsa Yahudi? Ya, buka. Menurut Yesus nabi palsu itu dari Yahudi atau dari Arab? Ankabut gini gerakan. Mampus. Ayo saya bacakan ayo. Keluaran Menurut Yesus nabi palsu itu dari Yahudi. Nabi palsu itu tidak malu ya? Ya, nabi palsu itu tidak ada di Nabi palsu itu menurut Yesus dari Yahudi, Bung. Oh enggak dong. Ya, buka. Nabi palsu itu berasal dari Yahudi. Kamu baca Ankabut 27. Wahyu 3 nomor 9 jemaat iblis itu dari Yahudi. Ayo. Penyuka kambing kamu baca Ankabut 27 coba. Aduh, bahaya ini. Coba bacakan. Udah nggak sehat ini. Udah nggak sehat ini. Bacakan apa Anda ini? Ya, bacakan itu. Di mana di situ ada Ismail nggak di situ namanya? Lalu kalau Paulus Musa ada nggak di situ? berkata Paulus. Ada nggak Paulus di situ? Bentar Bang, ini kan dibacakan. Berfirman Allah kepada Lalu Musa ya. Musa berkata kepada Firman Allah kepada Paulus ada nggak? Kamu kan mengimani surah-surah Paulus. Ada nggak firman Tuhan kepada Paulus? Nanti ada saya nggak? jelaskan Muhammad ingin bunuh diri kenapa coba? Daripada Tuhanmu mati nyata, dia masih mau bunuh diri. Tuhanmu sudah mati bunuh diri. Rasulullah Muhammad SAW itu kamu katakan ingin bunuh diri. Lah Tuhanmu sudah mati bunuh diri kok. Kamu nggak permasalahkan dia. Dia naik ke surga. Naik ke surga. Tunjukkan dalilnya Yesus naik ke surga. Kalau ada ayatnya Yesus naik ke surga, malam ini kau bisa baptis saya satu provinsi. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada dalilnya Yesus naik ke surga, kau boleh baptis saya satu provinsi. Tunjukkan sekarang. Mampus. Oke. Kalau tidak ada berarti kalian pendusta dan pendusta. Oke? Iya, penipu dan Muhammad itu pendusta. ayah dan ibunya masuk neraka. Ayo. Ayo coba buka ayatnya. Mana? Tunjukkan ke saya. Ayo. Baptis satu provinsi kalau ada ayatnya Yesus naik ke surga. Ayo. Aduh, dasar teman-teman inilah. Dari Bang Juma itu, masa nggak bisa? Tunjukkan sekarang. Mumpun disaksikan ribuan manusia tuh. Tapi kalau tidak, kalian adalah pengiman ajaran dusta, pembohong. Silakan saya tunggu sekarang. Ibunya aja nggak bisa diselamatkan. Gimana menyelamatkan? Saya tunggu dalilnya Yesus terangkat ke surga. Dasar korban tipuan, di prank kamu Ya, kamu di Yohanes prank. 13 ya. Oke. Yohanes Lukas 24 ayat 50 ayat 51. Satu aja, saya nggak minta dua. Di mana? Yang paling cadas gitu, yang paling Di mana? Nah, ini ya Bang, saya on cam-kan saja. Oke. paling mantep. Lukas 24 Paling mantep. ayat 50. Ini perikopnya kenaikan Yesus ya. Apa Lalu dikop Yesus- lagi? Duh, ini Nomor dibacakan berapa? ayat, cuma ini enggak. Nomor berapa Yesus? Nggak perlu. Saya minta satu Kamu data nggak aja boleh satu. menjelaskan kamu tolong. Satu dalil. Korban prank. Satu dalil saya minta Yesus terangkat ke surga. Kalau ada satu provinsi kamu baptis saya. Iya. Ya ini Tuh tunjukkan, baca tuh. tolong di-mute Lukas tuh dulu ya, kenaikan saling Yesus itu menghargai ya. jelas. Kenaikan Lalu Yesus. Yesus membawa Kenaikan mereka Yesus. ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia Lukas berapa? mengangkat tangannya dan Lukas Ya berapa? ampun, Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat ketawa Betania. kamu. Di situ Iya dong. ia Ketawa mengangkat itu sehat. tangannya Dengerin dulu, dan dengerin. memberkati mereka. Congor. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Korban prank. Congor lu tuh. ia berpisah dari mereka dan terangkat dengar ke tuh. surga. Terangkat Ini. ke surga. Terangkat. Iya. Oke. Dan terangkat Sekarang ke di mana? surga. Coba kamu jelaskan di mana Muhammad sekarang. Nih, Coba jelaskan. Bentar. Enggak tunggu dulu. Korban Di mana Muhammad tipuan. sekarang? Coba tunjukkan di mana Muhammad Sebentar. sekarang. Saya juga ini sebentar. Iya. 51 ya.
Di sini ya. Kayak kamu nggak boleh jelaskan, auto, tolong. elogein, kamu nggak boleh jelaskan. autos, dieto, kan. Malu. Aneh. Tahu saja kamu nggak tahu artinya, teh. Uranon ini. Woi. Ini kenapa Uranon? Uranus itu artinya apa? Uranus artinya apa Uranus? Kenapa Uranon kenapa nggak Paredes? Tahu saja kamu nggak paham. Uranus artinya apa? Tuyul. Muhammad di mana Tuyul sekarang? Uranus itu artinya Muhammad di apa? mana jelaskan sekarang? Uranus Muhammad itu di mana artinya jelaskan? apa? Dor. Kalian kena Muhammad prank. jelaskan di mana? Di mana? Kalian kena prank. Yesus tidak ke surga. Muhammad di mana sekarang? Yesus nyangkut di Muhammad mana? di mana sekarang? Uranus. Dia mau ke surga tapi nyangkut di Muhammad Uranus. di mana Aduh, sekarang? Muhammad kasihan. dimakan cacing. Tuhan nyangkut, nggak sampai ke surga. Muhammad di mana sekarang? Ya Allah ya Karim. Kamu sudah jelaskan. Sudah kubilang, kalau ada satu ayat saja yang Muhammad di mana mengatakan sekarang? Yesus ke surga, Jelaskan. kamu boleh baptis saya satu provinsi. Ternyata nyangkut. Lukas Yesusnya 24 nyangkut. ayat 30. Aduh gimana nih? Aduh aduh nggak Udah enak saya. bacakan. Nggak enak saya. Lukas 24 ayat Aduh gimana ini? surga, betul? Aduh, mana ada dalilnya Yesus terangkat ke surga? Mana dalilnya terangkat ke surga? Original teksnya mengatakan Yesus terangkat Di ke mana, Muhammad? Uranus. Uranus itu beda. Jadi nggak enak. Tuhannya nyangkut. Allahu Akbar. Tuhan naik ke surga nyangkut, nggak nyampe ke surga. Gimana itu? Mana dalilnya? Itu kamu diprank oleh kitabmu sendiri. Ternyata original teksnya bukan surga. Tolong diam dulu ya. Allahu Akbar. Atau saya Muhammad di mana sekarang? Allah Akbar. Muhammad. Di mana sekarang Muhammad? Itu. Kelipet kabel ini. Saya tadi tanya, ya kan? Dia tanya mana ayatnya. Sekarang saya Iya, tunjukkan. ditunjukkan. Dia nggak mau mengakui. Ini modelnya mana? Leo, Model penghujat. ya? ayat Di mana itu Yesus data yang Muhammad? kau Di mana tunjukkan Muhammad? itu bukan surga. Itu Uranus. Muhammad di mana? Ayatnya dia bilang palsu. Itu repot. Enggak palsu. Kalau Siapa ditunjukkan Muhammad di mana? Enggak. Muhammad di mana? Jelaskan dulu, Muhammad di mana? Kenapa di Uranon itu? Kenapa nyangkut di Uranon? Ke Langit, bukan surga. Muhammad di mana sekarang? Langit. Muhammad di mana sekarang? Muhammad. Iya ke langit terserahmu. Muhammad di mana sekarang? Paling di home gitu. Jadi nggak enak saya nih. Kamu nggak mau jelaskan Al-Quran Ada kamu. Tuhan nyangkut di langit. Gimana tuh ceritanya? Muhammad Katanya di ke mana? surga. Di Muhammad di mana? Akui dulu bahwa Yesus itu nyangkut di langit. Akui dulu. Muhammad di mana? Itu sudah dijawab tertulis. Muhammad di mana coba? Muhammad. Jadi nggak enak. Uranon itu Muhammad. gimana itu? Muhammad di mana sekarang? Yesus. Kenapa Uranon? Jadi nggak enak saya. Muhammad di mana? Kenapa nggak pada Yesus? Muhammad di mana sekarang coba? Di sisi Allah. Di sisi Allah. Di mana dalilnya? Ada dalilnya. Jangan kamu kira orang yang mati syahid itu adalah mati. Mereka hidup. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Tunjukkan, coba tunjukkan. Coba tunjukkan dalilnya, coba. Dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Di mana Ali dalilnya? Imran ayat 169, Tuhan nyangkut di langit. Mana dalilnya? Muhammad sudah di Wala dalam tanah. tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Nah, Muhammad di mana dalilnya? Al-ahya'u Muhammad di mana? rabbihim Di mana sekarang Muhammad? yurzaqun. Iya. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di Bahkan neraka. mereka itu hidup di Wahai sisi Rasul. Tuhannya dengan mendapatkan Manakah bapakku dan rezeki. bapakmu? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Di mana bapakku dan bapakmu? Jadi baginda Rasul Muhammad SAW
berada di mana? Berada di sisi Bapakku dan Allah. bapakmu. Yesus berada di mana? Bapakku dan bapakmu di neraka. Yesus berada di mana? Wahai Rasul, di manakah bapakku dan bapakmu? Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Wahai Rasul, di manakah bapakku dan bapakmu? Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Wah, bapaknya aja di neraka, gimana orang lain? Siapa lu Yesus mau ditolong? nyangkut. Gimana siapa lu mau ditolong? Bapaknya aja di neraka. Sudah dikasih ayat masih menyangkal ada ya orang kan? non ini. Nanti dikasih ayat Yesus Wahai Rasul, masih di manakah bapakku dan bagaimana? bapakmu? Ayat Sesungguhnya dalil bapakku dan bapakmu dalil di yang neraka. kamu kasih Wahai itu Rasul, di itu manakah adalah bapakku dan dalil bapakmu? yang ngeprank kalian. Itu bukan di Sesungguhnya bapakku dan surga. bapakmu di neraka. Hei, itu bukan di surga. Hei, Gimana itu sih, bukan Bang di Sumani? surga. Kamu dalilnya di mana? Muhammad itu. Di mana Ngerti sekarang enggak? Muhammad? Ngerti enggak uranon itu apa? Bahasa Ibraninya bahasa Yunaninya Muhammad di surga mana? apa? Bahasa Yunaninya surga apa? Dengar Muhammad itu di mana sekarang? Ayo, ayo. Jelasin, kamu dari tadi bertanya mulu. Di neraka. Jadi tolonglah beragama itu harus pakai ilmu. Makanya tadi ada di antara kalian yang mengatakan kalau membahas Bible kami itu jangan pakai akal dan logika. Harus pakai apa? Pakai imani saja. Yesus mana dalilnya ke surga? Ditunjukkan tadi berapa itu? Lukas berapa tadi? Lukas 24 nomor 51. Ternyata nyangkut di langit. Maaf saya turun. Gimana itu? Muhammad jadi neraka. Bapaknya di neraka. Ibunya di neraka. Lu mau masuk ke mana lu? Aduh. Jadi enggak Lu mimpi mau masuk surga lu. Bicara keluar. Bapaknya jadi neraka. Gimana sih lu? Anon itu kan Yesus. Oke, Jeresiel. Nih, aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau kamu nggak punya ilmu mengenai Islam, jangan kamu masukkan dia. Ya. Begini Bang Kamu Fernando, akan saya capek, nggak bahas masalah Al-Quran ya kan? Saya Iya, membahas benar. masalah Kita juga nggak akan Alkitab. bahas. Nah, Ya, maka karena ini mengapa orang Anda- penyesat. Kamu masukkan orang Oh, iya. penyesat ke dalam gerbong kamu. Loh, tadi kan bahas masalah Alkitab Bang Fernando. Bang Fernando nggak bisa menghakimi saya Betul, seperti itu. saya begitu. saya sudah lihat tadi kalau dia masuk ini pasti dia akan tetapi masalahnya begini Jeresiel. Dia Saya nggak bahas menjelaskan. masalah kitab mereka, Bang Fernando Dia yang bahas menjelaskan. masalah kitab mereka gitu. Bang Dia nggak Zara, boleh menjelaskan Alkitab. Ya, Bang silakan. Fernando, Ya. Bang Fernando, Bang Zara, aku maaf ya, aku minta potong kalian dua dulu. Sebenarnya aku tadi udah naik ke roomnya Bang Zara. Cuman ada satu ku tangkap dari dia, makanya aku turun Bang Zara. Dia pintar memprinter ayat kita. Dia pintar memprinter ayat kita, Bang. Kalau Tadi nggak belum tangkap siap kita untuk kalian semua. berdebat, ya kalau belum siap untuk berdebat jangan masukkan. Kalian kan Itu ingin pertama. menjelaskan mengenai Alkitab, betul? Nah, kalau Bang dia Fernando, masuk untuk tadi kan menjelaskan sudah- Alkitab itu menjadi salah. Terus Sudah yang kondisinya kedua, sudah baik Bang. tadi itu sebenarnya Terus- ada empok nilai juga, ada kita, ada Maria juga sudah baik gitu loh. Tapi kita sama sekali nggak membahas kitab mereka, Bang Fernando. Dia nggak gitu. akan baik. Saya sudah tahu tipikalnya. Saya orang lama. Ya. Dan terus, Dia- Bang. Dia serigala berbulu domba, ya. Iya, Jadi dia iya. nanti masuk dan menjelaskan. Itu nggak boleh. Dia kan bukan beriman kepada Kristen, bukan beriman Iya. kepada Alkitab. Bang Bagaimana Zara. kalau saya menjelaskan Al-Quran? Mau Iya, nggak dia? benar. Aku setuju sama Bang Fernando. Bang Zara, tadi yang ku tangkap dari dia, kan tadi dia banyak kali penjelasannya bla 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 bla. Tadi kan satu bahasaku sama dia, Bang Zara. Tunggu dulu. Menurut, jangan-jangan kau samakan Nabi Isa sama Yesus? Dia jawab iya. Artinya kalau udah disamakan Yesus sama Nabi Isa, tidak akan mungkin ada kecocokan buat kita, Bang. Itu pertama. Kedua, tadi dia bilang Yesus itu nyangkut di langit. Dia lupa sama doa iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, Bang, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke surga, bukan di langit. Sembarangan itu lambe turanya ngomong.
Nggak boleh. Tadi Tadi kita kan kan sudah saya membahas masalah jelaskan. Alkitab. Kita diskusi Iya. baik dengan apa pada mulanya gitu, Saya Bang. kalau mau, Jerechel, kamu tahu kalau ada yang mau diskusi baik, saya akan diskusi baik. Cuma kalau dia sudah menjelaskan itu menjadi masalah. Paham? Paham kamu? Kalau Bang, dia sudah maksudnya menjelaskan bagaimana, Alkitab Bang? itu menjadi salah. Tadi saya nyimak Karena tuh itu pakai bukan sama dia. akun kecil. Sebenarnya nggak ada salah sih Bang Jara. Bang Jara itu Dengan sebenarnya suara mau aku menjawab aja tadi itu. Cuma ya saya juga baru Allah. tahu namanya itu tuh siapa yang tadi itu Juma itu pun baru tahu sih Allahu saya. Akbar. Baru Dia lihat. tuh pakai akun Cuma kecil dia, bukan dia sebenarnya itu. Hancur Mina. ya cuma saya biasa di rumah Bang Jara ini ya baru ini saya lihat ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya Astagfirullahaladzim. ini teman-teman. Sebenarnya saya nggak mau nyalahkan Bang Jara ya. Bang Jara saya rasa udah tepat ya, cuma mungkin terpancing, terbawa arus dia Dia yang gitu. datang hujat-hujat Cuma kita, satu ngatain teman-teman goblok, ngatain apa tadi? saudara-saudara yang Islam ya, kalau Penikmat kalian kambing. mengatakan Yesus Aduh, nyangkut gila. isi layangan atau segala macam. Sekarang giliran Saya kepanasan pernah menekankan kita ya, yang salah. kalau Isa Al-Masih itu ditujukan itu ya kepada Yesus, kita nggak bisa menolak itu, tetapi historinya, sejarahnya, Kan udah aku bilang, tunjukkan dalilnya. Dari tadi kan ya, Rasulullah Muhammad SAW mati diracun. Apalagi pokoknya banyak hujatannya kepada Rasulullah. Yesus, tetapi kisahnya berbeda. Bang Kita kalau Zara. mau cari kebenaran, lepas dari ketuhanan, cari fakta sejarah tentang kisah Yesus atau Isa Al-Masih yang mana Datang-datang benar, kejang-kejang. yang di Alkitab atau yang di Quran. Yang kedua, Dinda Moto juga kalau ikut masalahnya tertawa. kayak layan Allahu seperti itu Akbar. berarti Anda itu menghina kitab Anda sendiri, Quran. Kenapa? Lihat di surah Maryam ayat 15. Pada saat Isa itu Iya, hidup, santai lahir, kita. Di awal diwafatkan, santai. bangkit dan hidup. Saya supaya Berarti dinaikkan Allahnya saya dong yang saya melayang. gombal Isa yang siapa jadi sih layangan salah itu. satu dari mereka Nah, siapa tadi? itu sama aja kalian menghina Siapa kitab kalian Resi, sendiri, Quran sendiri. Desi, ya. gitu. Saya Tapi saya kalau memang pura-pura mencari gombal supaya kebenaran dinaikin atau di menambah live chat pengetahuan itu kan saya tentang gombal-gombal naikin saya Ayo, dong. bicara baik-baik, Aku ikhlas baik-baik, jadi jangan suami memaksakan Desi pemahamanmu kalau aku kepada kitab orang dinaikkan. lain. Nah, Pak terpancing Domba, mereka aku Bisa dinaikkan kan Domba. gitu. Gini, aku dari tadi lihat si Zuma ini ya, dia itu aku katakan bukan orang pintar dan bukan orang cerdas, tapi Iya nggak orang apa-apa. bebal. Iya. Nggak Sudah Diana masalah. begini ya. Nih saya tahu dari dulu saya sudah Aku dibilang bergabung bebal. di sini gitu ya. Memang dia orang ini ditugaskan satu untuk Seri cari apa? buat di ladang ini menyesatkan. Kenapa? Mereka merasa bangga kalau Kok mereka saya itu menyesatkan menyesatkan? orang lain. Justru gitu. saya Padahal menjelaskan sebenarnya nggak ajaran boleh. Yesus dari Jadi nggak tadi. masuk undang-undang Mereka itu yang menyesatkan penistaan orang itu. dengan mengambil surah-surah lain. Kecuali tadi saya bertanya, Saya kan di mana Muhammad pedoman saya sekarang? Anda kepada nggak perkataan jawab-jawab, kan? Yesus. Yang Tadi kusampaikan kita itu jawabkan mengenai saya Alkitab. counter Dia harusnya menjawab mengenai pernyataan-pernyataan mereka dengan Kalau pernyataan memang mau Yesus, berdebat, bukan dua pernyataan arah. saya sendiri. Kenapa tadi satu arah? Gimana sih? Enggak, saya harapkan Bang Jara jangan ikut debat lah. Konsepnya itu Ini loh, Bang. bagaimana? Saya jelaskan ya. Enggak, sekali lagi ya. Jeresial, bentar Jeresial. Ya, konsepnya tadi itu orang Islam menjelaskan Kok nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa apa alasannya Ya. orang Islam tidak boleh menjelaskan Bagaimana Bible? kalau saya misalnya Itu kan turun, buku. ya, untuk menjelaskan Buku yang Al-Quran? diperjualbelikan bebas, siapapun bisa Menjelaskan hadis. memahami. Saya tahu. Jeraka itu Yang nggak saya. boleh itu Al-Quran, Ya. karena ada Tetapi kita kaidah dalam- disiplin dalam ilmu rangka yang harus bertanya di dikuasai situ. untuk menjelaskan Contoh, itu. ya. Beda, Apakah Muhammad lucu. orang yang setia? Bisa nggak mereka jawab? Hah? Apakah Muhammad orang yang setia? Apakah Nah, Muhammad itu kan? orang yang adil? Kalau giliran bahas Islam Ini kan jago. contoh buat Bang Zara, saudara-saudaraku yang lain, satu hal yang harus perlu kita ketahui dari perbuatan si Juma ini, dia itu sudah membuat apa ya? Kita seharusnya menegur dengan kasih dan damai sejahtera. Dia sudah berani memancing. Itu pertama. Kedua, kita sudah melakukan bagian kita. Sisanya, mari kita semuanya orang-orang Kristen yang dia sembarangan ngomong, kita minta pertolongan Tuhan. Ingat nggak? Aku waktu ngomong sama dia, yang waktu aku tegur, aku kasih surat ayat Alkitab Yeskiel, tiba-tiba aku keingat Saulus loh. Ingat kisah Saulus buat abang-abangku semuanya? Saulus persis banget dengan karakternya. Jadi mari buat teman-teman Kristen, buat Bang Zara, aku tahu Bang Zara ini tipikal orang yang nggak suka ribut, aku tahu. Dan buat semuanya, inilah satu pergumulan buat kita semuanya. Mari Satu hal kita lagi, kasih. Kak Diana. Saya orangnya nggak pernah, kalau diskusi nggak pernah menghujat orang.
nggak pernah gitu. Iya, Makanya kamu nggak pernah dari segala menghujat room, Jeresiel. dari Cuma segala orang room, yang kau dari masukkan kemarin-kemarin. ini, orang yang kamu Gini masukkan loh ini Bang. penghujat. Nah, makanya kan saya nggak tahu Bang, gitu loh. pendeta Awalnya nggak MBM. diskusi sampai seperti itu. Bang Fernando kan saya tahu dari tadi kan minta permintaan kan. Kenapa nggak saya naikkan? Pasti akhirnya terjadi seperti ini gitu loh Bang Fernando. Bang Iya, Jara satu Bang HP Zara. ya, Bang Jara ya. Bang Zara, Ya. teman-teman, saudara-saudaraku yang lainnya, boleh aku nyampaikan sesuatu? Ini mewakili perasaanku dan aku yakin ini pasti perasaan kalian semua. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, kita punya Allah yang luar biasa. Kita sudah lakukan kok bagian kita, yaitu menegur si Zuma ini tadi. Sudah kita lakukan bagian kita. Tapi sisanya kita boleh serahkan semuanya sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja untuk melakukan perbuatan ajaib Tuhan itu kepada si Zuma. Berdoa kita biar si Zuma sendiri keluar dari perkataannya, ya, Yesus itu adalah juru selamat yang hidup. Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Percaya nggak? Tuhan itu akan membuatkan itu sama dia. Itu pergumulan buat kita ya Tadi teman-teman sudah ya. saya ajak diskusi baik ya kan. Buka kamu di Ankabut 27 ya. Saya buka di Mana ada diajak 2, 3, diskusi 15 baik tadi tadi. yang bingung tadi Dia ya. muncul-muncul Nggak ada langsung kata menghujat si Ismail. Fernando itu. Ngatain saya Nggak bisa goblok, dia, Bang. Nggak ngatain bisa. saya Dia bodoh. Tunggu Dia dulu. itu bermuka Diana. dua. Kita Diana, kamu kita harus dengarkan ada orang ngomong ini dulu. kok, ada Makanya tadi apa? si Billy juga agak Ada kesel bukti ya. ya. Sebenarnya Kita kan live ini kan udah tadi. lama Terus berdebat kemudian dengan ketika orang-orang saudara mengatakan Orang-orang tentang ini adalah penyesat. Rasulullah Ketika kamu mati masukkan, diracun dan ketika kamu seterusnya masukkan ya ke kan room kita kamu, melakukan counter dia menjadi terhadap apa yang kamu penginjil katakan. di situ. Yesus Kamu minum tahu. anggur asam, mati dia. Ya. Setelah Abang itu Hos, Yesus aku langsung turun menyerahkan dulu, nanti aku nyawanya, naik lagi ya, Bang maka Hos. matilah Abang dia. Zara, Kan ada sorry. dalilnya. Yang menjelaskan Alkitab, tetapi dia menjelaskan Alkitab itu salah. Ya. Bang Hos turunin nggak bisa turun sendiri Bang. Iya Kak. Ya. Kamu nggak naikkan saya nggak masalah, tapi cara kamu memakai dia untuk di forum ini itu salah, Jeresiel. Masa dia menjelaskan Alkitab? Iya. Kan dari dulu Dia kita bilang, dia ini kau dengan mendoktrin kerendahan hati orang-orang bertanya, supaya kita saya akan tidak menjawab dinaikkan dengan baik. lagi di koma. Sekarang ini orang udah rendah hati nggak bertanya, kok malah jadi Biasa. ngajarin. Ini kan dia ini suka kambing dulunya Kedudukan sama pohon surga pisang. itu Saya kan sudah tahu jannah. dari dulu. Jannah itu lebih Kita tinggi debat tuh daripada bukan- langit. bukan setahun, Ya 2 toh? tahun. Nah, sekarang Ya. kamu katakan Yesus itu ke surga, Ada tapi kelainan ternyata orang kitabmu gitu. mengatakan Jadi dia di semua itu langit. ayat diputar balik demi Kalau dia apa? surga Demi tapi untuk dia di langit, nyangkut dong dia di memenuhi situ kan kantongnya begitu gitu. maksudnya. Karena kalau dia naik dan Karena nggak berbicara, terus ke itu surga. banyak yang mendukung dia. Ya, benar. Padahal itu Dan salah saya semua juga- gitu. Benar. Awalnya kan dia bertanya dan Pok Nilai menjawab, kita menjawab segala pertanyaan kita berdasarkan Alkitab ya kan, ayat-ayat itu. Tapi di samping itu dia kalau sudah ditemukan jawabannya, dia mengalih gitu loh, mengalih. Oh ayatnya enggak begitu gitu, itu yang susahnya gitu. Dari Nggak situ boleh, akhirnya langsung kamu stop. Kamu nggak boleh jelaskan Alkitab. Kita yang menjelaskan. Cuma satu HP ya Bang Jara ya. Iya, Sarah makanya saya banyak diajarin, ngomong kan, didoktrin. Satria. Gimana ceritanya? Nggak bisa saya Kitabmu itu tadi saya WA, diperjualbelikan turunkan aja, bebas dia bukan cari dan kebenaran, tidak dia ada cari kaidah poin ilmu untuk gitu. memahami. Jadi, Harus begini, harus iya, begono. iya, waktu itu Malah gitu. kaidahnya itu Saya tak boleh diskusi menggunakan dengan akal Bang dan Jara. logika. Jadi kalau saya salah ya mungkin karena saya tidak menggunakan akal dan logika. Itu kan itu kan menurut saya pengakuan sama dia kalian. pada awalnya sama Abah ya kan, Kak Diana. Apa Benar, itu? benar, Bang. Saya awalnya dari situ kita tanya jawab dengan baik, tidak ada masalah gitu. Semenjak naiknya siapa itu Zuma, awalnya baik juga. Pada saat itu saya tunjukkan ayat-ayatnya, dia menyangkut, mulai situ agak panas seperti itu. Ketambahan lagi, seperti ini akhirnya tambah panas lagi, menghujat lagi, seperti itulah. Bang, sebentar Bang ya. Betul. Kalau kita orang Batak itu tahu trik-trik, metode dia lari. Nah, contoh lah macam langit apa segala macam itu tadi dia bilang. Dia hanya terpatok di dalam langitnya. Padahal di pemahaman mereka langit ketujuh itu juga surga. Gitu. Jadi yang Bang Fernando tadi bilang itu mungkin teman-teman belum paham metode triknya. Kalau aku tadi udah paham gitu. Begitu dikunci di dalam ruangan, lari. Begitu dikunci di sini, lari. Pengalihan. Nah, itu yang terjadi teman-teman itu gitu loh.
Gini Bang, di dalam Judaism, langit kelima itu Adam Katmon. Tempat siapa? Tempat Hashem. Gitu loh. Jadi Iya jangan Bang, mau kan? tertipu gitu loh dengan pemahaman langit berarti di atas gitu tersangkut. Enggak, di dalam pemahaman Judaism itu langit kelima itu Adam Katmon, tempat Hashem. Langit Gitu ketujuh itu juga kan ini Bang, surga bagi mereka. Gitu loh. Itu Jadi langit, kata itu langit dengan surga itu identik gitu. sama teman-teman Islam gitu. Rujukan ke surga itu langit. Itu loh yang Bang Fernando tadi bilang, itu ada benarnya gitu. Jadi ada tipikal-tipikal orang yang bisa diajak di lintas agama gitu. Jadi kalau dia sudah menjelaskan itu harus di-cut. Nah ini trik-trik berdebat itu ada begitu loh. Metode-metodenya ada, metode lari ada. Berapa kali tadi saya lihat dia lari, berapa kali gitu. Jadi kita harus pahami psikologi orang gitu loh. Kalau belum pahami psikologi maunya bagaimana, ininya bagaimana, kita menjelaskan Alkitab kita tetap aja mereka itu nggak bakalan masuk sama mereka. Ya Mereka udah, akan kalau mencari berani celah. naikkan saya kan di masih sini ada di konteksnya sini. adalah dalam dunia debat Hey, seperti hey, ini hey. sedang mencari Masih celah, ada di bukan sedang komalmu, naikkan memberi saya. sebuah kebenaran, bukan sifatnya menambah wawasan. Mungkin seperti itu yang Bang Fernando maksud tadi. Begitu Iya, ya, kalau memang faktanya ngomong seperti itu. hebat. Tapi kalau Betul. kita Jadi dialog, begini ya, ketampar dengan tipikal Bible, orang kita yang itu dibilang ingin mencari menghujat. kebenaran. Ada tipikal orang yang ingin menanyai saja. Ada tipikal orang yang udah tahu, kemudian mencoba memutarbalikkan fakta itu gitu loh. Ya, iya, kita kan Jadi tanya harus jawab hati-hati. tadi. Kita Jangan tanya mau terima, jawab. oh aku mau menginjili, nggak semua kamu bisa injili, ya begitu, nggak semua. Ya silakan nanti kamu coba ya. Korbannya nanti citranya seperti itu loh maksud kita ya kan Bang Fernando. Betul. Jadi kamu perhatikan kalau kamu mau menginjili yang benar. Ya supaya Loh, mereka kok menyalahkan paham. saya semua ini? Enggak, Buat apa bukan kalian masalah naik di kamu. room saya? Saya nggak bisa lihat juga kok. Cakar-cakaran nih. Saya bisa menjawab sendiri kok. Cakar-cakaran nih. Nggak salah. Jangan tes ketahuan saya, silakan. Siapa yang mau tes saya? Silakan. Satu-satu. Kasihan yang punya komal. Sebentar, aku jelasin sama. Enggak, bukan Kasihan. nyalahin. Kita ini sedang Saya ini Kasihan yang punya komal. Mengundang umat muslim untuk diskusi. Untung-untung mereka mau masuk di room kita. Kalian nggak menghargai mereka gitu loh. Saya yang undang mereka. Kalau Raka saya nggak undang memang. Jadi harus tahu itu dulu gitu loh. Jangan berkata enggak semua orang kamu injili gitu. Saya enggak bukan orang apologet yang mengaku imannya lebih besar terus enggak menghormati orang gitu. Yang saya enggak begitu, Bang. Termasuk Allahu Akbar. Mereka ingin menipu Allah. Mereka yang kena tipu lihat. Orang menyalahkan saya gitu. Akbar. Baca kondisinya dulu. Saya mendengarkan dia ngomong aja Jarasel ini saya pikir ini percuma ayat Alkitab ini gitu loh. Tahu Bang, pada mulanya orang muslim yang bisa menjelaskan. Kenapa orang muslim yang bisa menjelaskan Alkitab? Itu permasalahannya. Kan bisa diturunkan karena kitabmu itu terlalu banyak istilah Al-Quran yang diambil. Tapi dia memaksakan pemahaman dia. Tadi saya dari awal Loh, tinggal Anda bantah kok. Kita kan tadinya bagus tuh ceritanya. Dialog saya mengiyakan ya itu iman Anda. Ini pemahaman saya. Kalau keliru diluruskan kan saya bilang gitu. Tiba-tiba Fernando masuk. Nah, iya. Iya kan? Fernando masuk. Gitu loh, Bang. Kita hanya memberikan Ya ngata-ngatain saya goblok, ngata-ngatain kambing, bodoh. Ya saya kan enggak ini santai aja. Abang-abangku ya ampun sedih Tapi pas ketika dia mengatakan, Boleh ya? di mana sekarang Nabi Muhammad? Saya balik bertanya, di mana sekarang Yesus? Kan gitu. Aku tadi Dia dari yang mulai awal memulai. buka room sama Bang Zara itu sama Kau mungkin yang Bang Zara mulai, juga mengira kau sama yang seperti mengakhiri. pengiraanku. Ini orang baik-baik gitu ya. Karena aku tahu tipe kalau Bang Zara itu nggak suka ribut-ribut. Dia salah naikin orang. Makanya aku Salah tadi naikin langsung orang. mundur. Karena kan dibilang sama Bang Zara Salah maaf naikin ya, Kak, orang aku katanya. turunin gitu. Aku langsung tangkap Salah ketika naikin aku orang. sebutkan Dia pinaikin Fernando. Ini memang siapa betul Yesus salah itu naikin bagi dia, orang. dan dia Ngapain banyak naikin pelintirin Fernando? ayat Kacau deh, gitu. hancur deh kalian. Aku tadi merasa Awalnya kasihan sudah banget Bang bagus.
Kalian Dia salah tuh naik, bakalan kalian salah naikin orang, dihantam baku betul. kalau masih Jumat. Benar. Aku tadi tuh Kan kita udah setelah berjam keluar dari bersama-sama tadi roomnya dialognya. Bang Zar, Dari aku jam ke berapa room itu yang kita lain, sama-sama? aku Dari lihat jam lagi masih setengah debat sampai 1 sekarang. tadi. Itu Udah bagus manusia, pun. manusia Salah yang naikin orang. bukan ingin tahu, tapi sok Tornado yang tahu dinaikkan. dan ingin mempertahankan asumsi dia. Kan kita yang Kristen. Makanya Tornado. aku bilang buat saudara-saudaraku di sini, Oh, jangan kita Fernando, kepancing sorry. emosi. Jangan. Jadi buat Bang Zara juga mohon maaf ya Bang, apabila tutur kata kami Atau jangan-jangan dia emosi lihat koin. membuat perasaanmu sakit. Karena kan aku juga tadi awal-awal sama Bang Zara ya, Allahu Akbar. langsung Saya aku tidak lihat, pernah makanya aku lihat minta sendiri. koin. Aku Satu kan koin biasa pun ya, saya aku nggak pernah langsung biasa minta. tahu abang-abang Apalagi yang minta kenal apa? aku langsung bilang Ikan di hiu, awal, kita di kodok, sini debat, cicak, kita di apalagi sini debat tapi kura-kura, discuss. Jadi jangan harimau. debat-debat Mana ada gimana. pernah aku Aku tadi udah minta. bilang ya Bang Zara ya. Dia bilang Lucu iya. ya? Tadi masih awal temponya masih Masya bagus. Ujung-ujungnya di sini dia kesetanan, kesurupan dia. Lah, Gitu. Makanya kok aduh, jadi saya kasihan yang Bang Zara. kesurupan? Karena Bang Zara ini tipe orang yang Yang suka kesurupan begini, itu yang karena diberi emosi, yang kesempatan ngekik, dia yang untuk marah-marah, yang menjelaskan. maki-maki. Itulah Ya. Fernando. Saya ngelihat itu lucu. Kok kalian pula yang diajari? Loh, saya pikir Makanya tadi ku tegaskan sama dia Bang Fernando. Ku bilang tadi sama dia, ini iman kami, kok kau pula yang menjelaskan. Tadi ku kasih tahu sama dia di awal. Bukan Terus menjelaskan, datang kita debat dia, dialog. ketok dia. Makanya Pandangan ku bilang, saya tadi ku terhadap bacakan kitabmu di seperti ayat ini. sekian. Kalau Terkutuklah salah ya bagi karena orang saya yang tidak mengandalkan mengimani kan pemikirannya sendiri. Ku gitu. bilang tadi sama dia. Makanya aku turun. Ini orang banyak mempelitirkan ayat Alkitab kita. Jadi Yang mana yang itulah saya aku bilang, pelintir? yang mau banyak Kalian yang pesankan buat memelintir. teman-teman Yesus semuanya, mengatakan, karena aku tidak kekuatan seorang doa itu diri. lebih besar. Bukankah di dalam Marilah kitab kita Tauratmu doakan, ada dikatakan saudara kita dua si Juma ini, orang jangan kita saksi buatkan adalah emosi, kita sah. doakan Nah, si Juma dua ini orang saksi tuh. supaya Tuhan sendiri yang akan menjamah. Dua. Tapi Tuhan kalian sendiri yang pelintir akan membuat satu. dia berkata, ya, Kalian Yesus yang itu memelintir adalah satu tambah Tuhan satu Allah tambah satu sendiri sama dan dengan juru satu. selamat itu Pelintir. sendiri. Yang Tidak benar itu sebagai utusan tiga. seperti yang disebutkannya Dasar kepada kita. takia. Semuanya yang mendengar di sini. Ya, teman saudara-saudaraku, kita aminkan ya. Ini pergumulan buat kita semua ya. Biar dia sendiri yang bersaksi. Aku ketika berkata sama dia seperti itu, aku jadi ingat Saulus, beneran. Aku ingat Saulus. Bedanya Saulus membunuh secara fisik, kalau dia membunuh karakter orang. Kalau orangnya yang Justru masuk ke yang room membunuh Bang Zara karakter ini orang masih itu awal-awal, Anda. artinya Makanya, masih baru bertumbuh. masa iya? Bisa Kenapa keok imannya, Bible masih tidak bisa meragu-ragukan dipahami Yesus dengan itu akal dan siapa. logika? Nah, itu pembunuhan Karena dia sudah karakter, langsung membunuh pembunuhan karakter. akal sehat. Sama seperti Saulus. Loh, nyata Siapapun loh yang kalian yang datang menyuarakan itu. beribadah kepada Yesus langsung dia bunuh kan? Tapi apa? Tuhan Yesus itu bekerja. Begini Gitu. Diana ya. Jadi kalian harus tahu tipikal orangnya ya. Kalau mau diajak diskusi, mau diajak debat itu harus tahu bagaimana. Lebih baik ya dia mendengarkan penjelasan kalian. Karena apa? Karena kalian yang imannya kekristenan, bukan dia yang menjelaskan ya. Jadi udah kalau udah tahu seperti itu pertama-tama tadi di-cut ya. Jadi jangan nggak ada lagi namanya dia putar balik ayat-ayat itu. Banyak sekali ayat yang diputar balik sama dia. Tapi kalian coba mau bela-bela, ya nggak bisa. Karena memang dia nggak imannya di situ kan. Di dalam Alkitab juga ditentukan dia ada orang yang memang berani kan dia ngartikan. Iya, di dalam Alkitab juga ditentukan bahwa ada orang-orang yang memang harus ya dimasukkan ya ke neraka, udah pasti ada begitu. Jadi orang-orang seperti ini ya sudah gitu. Jangan kalian ada ini tugas kalian hanya menyabarkan Injil. Ketika mereka masuk dan menjelaskan itu bukan imannya dia, ya sudah keluarkan begitu. Tapi kalau ingin berdebat silahkan buka gitu. Tapi jangan debat satu arah, kamu bonyok nanti. Saya bilang bonyok. Ya, kenapa saya bilang bonyok? Karena pembicaranya Alkitab. Ya, dia cari-cari kesalahan begitu, bukan cari kebenaran. Siapa dia bonyok? Coba saya bicara Al-Quran satu arah saja. Bonyok dia kalau bonyok satu juga? arah, ya lucu lah. Mana berani dia bicara Al-Quran dan hadis? Loh, kita banyak bahas hadis Quran tuh loh tadi. yang bilang Muhammad itu saya begini dan bacakan begitu. ayat suci Al-Quran ketika kau Saya tanya tahu. mana baginda Rasulullah Muhammad Saya sallallahu paham, tapi alaihi apa saya mau wasallam bicara? sekarang. Kan enggak. Saya bacakan ayatnya. Karena bukan iman saya. Biarkanlah mereka mengimani itu. Wahabna Contoh lahu ya, kayak Ishaq seperti wa Yaqub. Muhammad menyuruh Kan, membunuh orang murtad. Al-Ankabut surah apa tadi itu Ya, ya? barang siapa yang mengganti agama maka bunuhlah.
Apa saya mau Oh, bicarakan Ali itu? Imran ayat Enggak. 169. Itu perintah Muhammad loh. Wala Nah, ketika kalian murtad nanti ada saudara-saudara yang tasabannal murtad nanti dibunuh tuh. kutilu fi Itu perintah Muhammad. sabilillahi Begitu. Apa harus saya bicarakan hal itu? amwata Kan enggak, saya bicarakan bal dengan Kristen yang benar. ahya'u Karena saya tahu Kristen inda itu benar gitu. rabbihim Ya. yurzakun. Jadi begitu ya. Lain kali harus hati-hati Jangan kamu ya. mengira bahwa Iblis itu orang-orang bisa yang masuk gugur di kapan jalan saja. Allah itu mati. Ya. Bahkan Makanya mereka ini itu iblis hidup masuk di sisi gitu. Allah dengan Nanti mendapatkan kalau misalnya rezeki. teman-teman yang muslim yang mau Aman bertanya itu. dengan rendah hati sebelum dia Kalau ditanya Paulus masuk, sekarang di bertanya mana? dulu. Kamu mau rendah hati bertanya, nanti kita akan jelaskan. Begitu saja jenis dari saya ya, Jeresial ya. Oke lah, lanjut. Oke. Ini ya yang di apa ini di typing naikkan summa. Kalau sudah tahu seperti ini, tidak perlu dinaikkan lagi gitu. Pada awalnya kan kita naikkan Aba karena memang saya undang gitu. Dia memang mau diskusi baik dari dulu sudah berapa hari ini. Memang saya ngundang orang Muslim banyak gitu. Cuma untuk hanya sekedar diskusi yang mempertanyakan bahwa kenapa Yesus kok Tuhan kok mati disalib? Kenapa? Kan mereka tidak tahu ayat-ayatnya gitu. Setelah saya kasih tahu ayatnya, mereka mungkin diam gitu, diam dan mengerti gitu. Begini Tapi yang saja. ini, Begini saja Resia, pertanyaan saya tadi nggak dijawab-jawab dari tadi. Iya. Theos itu artinya apa nggak dijawab. Muhammad Iya. di mana sekarang nggak dijawab. Semua nggak dijawab. Tadi Bang- Giliran dia bertanya kita Kan jawab terus sudah kan. kuta Nggak jawab. fair, Ya. Bang Kurios tadi Aku bilang tanya dia ya, Fernando, bahwa kapan benar mau saya artinya terapi? itu Tuhan dan Allah secara bahasa Yunaninya Kurios dan Theos. Tapi dia itu waktu Bang Fernando ngomong itu sempat Bang Fernando ada apa mengajukan pertanyaan lain gitu. Dan Bang Suma juga ngomong juga sehingga tertutupi, tidak mau dijawab seperti itu. Karena kita sudah jawab ya. Kemudian dia tidak mau menjawab pula? pertanyaan kita. Ini aku tulis Kita ya, nggak boleh Fernando debat satu kapan mau head to arah. head dengan Ini saya debat biar apa saya satu arah? terapi. Dia bertanya melulu. Hai. Dua arah dong kalau mau berdebat. Kan Udahlah, nggak usah Oke, bahas dia saya lagi. nih Dia makanya memang jawab mau cari kapan mau head koin. to head dengan saya. Dia dapat uang dari begitu ya. Jadi bayar dari Jadi sini. koin. Jadi kita ini bukan Koin cari lagi, kita koin mengabarkan lagi yang kebenaran, mengabarkan nama Koin Yesus lagi ya, yang kasih teman-teman saya ya. koin Kita juga ini ya, umat di Islam typing kok ya, bukan umat di typing kalian. ini ya saya kasih ya misalnya di mana Tuhan itu Allah gitu kayak misalnya Yesus menyatakan bahwa bukan menyatakan ya bahwa keterangan Yesus itu adalah Allah gitu. Saya buka Gimana? banyak Tadi sekali udah ayat-ayat dibantah. kan. Saudara-saudara juga pasti Keilahiannya melihat saya masalah on cam kemuliaan juga dibantah sudah seperti aman itu. itu. Dan salah satu di on cam yang paling tajam ya ini di Kolose 2. Tadi sudah saya on cam kan seperti Kolose ini. lagi. Itu Tapi kan dia tidak perkataan mengakui, Paulus. selalu bilang Injil Paulus. Ya, memang ini tertulis di Alkitab gitu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kalau mau lebih tajam lagi, lihat baca di tafsiran. Di TS ini ada. Lihat di Google juga ada gitu. Ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya gitu. Terus kalau kalian sangkal, saya buka ayat gini kalian sangkal terus, mana bisa ketemu? Pasti bilangnya, oh ayat itu dipalsukan. Ayat itu Paulus, ayat ini gini. Itu namanya enggak diskusi. Bener nggak? Iya, karena itu tadi masukan dari Bang Fernando. Kalau udah seperti itu dia udah turunkan aja. Nggak penting-penting banget gitu. Lebih bagus dia pahamin kita. Aduh, itu ya Bang Fernando ya. Ya kan, saya juga betul. Saya bicara dengan Ustadz ya, dengan Islam Marifat apa segala macam. Yang begini-gini itu kayak Juma ini, aduh, sorry lah ya. Cuma kita nggak tega aja sih buka kitab mereka. Itu aja. Ya, betul, Ya, betul. kita lebih senang karena kita nggak ada diajarkan Nggak untuk tega menjadi buka kesalahan kitab kita mereka. orang lain. Kita Emang cuma bisa? disuruh untuk beritakan Injil aja. Bang, lu pikir Al-Quran itu Biarkan aja terjemah? begitu kita mereka yakinin seperti itu ya biarkanlah, itu hak mereka lah. Kita kasih Kalau kebenaran aja. yang pertama tadi itu bagus, dia bertanya kan, kemudian kita jelaskan. Ini kemudian masuk penyesat. Ini dia golongan penyesat loh. Hati-hati loh. Yang dengar kamu ini banyak, yang disesatkan banyak loh. Ya, disesatkan banyak. Kalau kamu buka begini, apa tanggung jawab kamu sama Tuhan? Cobain dengarkan ini, dia ngomong seperti itu. Artinya jangan Kan kita buka bertanggung jawab komal. semua di sini. Iya, jangan Wah, naikkan firman bahas Tuhan semua, diputar-balikan, naikkan yang kita awam-awam biarin aja aja. supaya kita patol. Kan nggak boleh juga ya. Kita harus hentikan penyesatan. Ya, begitu. Penyesat itu yang tidak Iya, betul, melakukan Bang. kehendak Bang Tuhannya Syahid. Yesus, itulah Ini penyesat. Bang Domba. Bahwa di Yohanes 10
apapun yang terjadi ya. Saya bacakan di mana 16 bentar ya. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang Domba ini. itu Bani Domba-domba ini harus Israel, kutuntun Bung. juga dan mereka akan Domba mendengar itu Bani suaraku dan Israel mereka yang akan menjadi dikatakan satu domba kawanan dengan wajib satu Bani gembala. Israel. Di Dalam arti luar begini, Bani Bang Israel Domba, saya itu tidak bukan memaksakan domba keyakinan. namanya. Yang penting ada Itu suara Tuhan goyim, gitu. Abu Dasara. Suara ayat-ayat Aduh, itu sudah gimana dinyatakan sih? Gak kepada berani dia. Kalau mereka naikkan nggak percaya ya kita. sudah. Udah, Kalau kita saya tutup begitu. aja Kalau teman-teman. mereka tanya, saya jawab. Kalau mereka nggak percaya ya Gak sudah berani gitu. naikin kita. Seperti itu Bang Domba. Kita sudahi aja Jadi ya. yang pertama Gimana itu teman-teman di live naikin YouTube? Kita tutup naikin aja ya. Juma katanya. Begini ya, bukan nggak kita mau naikin Juma ya. Saya tadi sudah bertanya beberapa kali, nggak ada dijawab. Pertama saya jawab ya. Yang pertanyaan saya tanya, Gak di berani mana naikin Muhammad kita, sekarang udahlah. berada? Nggak dijawab. Ya. Sekarang Semua sudah dijawab, ayahnya Bung. aja di Kalian neraka, aja yang ibunya di mengulang-ulang neraka. karena kamu emosi. Terus di mana sekarang Muhammad nggak dijawab? Karena ternyata Ya. Tuhanmu nggak Yang di kedua surga, tadi saya tanya adanya Theos, di langit. Theos itu artinya apa? Nggak dijawab. Semua pertanyaan saya nggak dijawab. Buat apa kita mau naikkan lagi? Ya. Ayo siapa Ya nggak bertanya. ini? Ayo Saya kalau masih ada yang mau ada nanya setengah baik-baik. jam. Nanya Saya masih baik-baik. ada sisa Saya jawab. setengah jam. Siapa yang mau Bang nanya? Zara, izin aku mau kasih pesan sama typingan di bawah ya. Buat teman-teman pesan-pesan kayak muslim gitu, yang lainnya, menghayal, jangan mengatakan tahayul. Bang Fernando yang sesat. Bang Fernando itu secara Kristen, dia yang lebih tahu tentang Kristen itu bagaimana. Bukan si Ya udah kalau Zuma gitu hadapi yang saya. berkoar-koar banyak pintirin ayat kita gitu, yang sok Saya yang tahu dipelintir, padahal dia saya yang bebal pelintir. sebenarnya. Dan yang paling terpenting ya buat teman-teman muslim yang lain, kita nggak perlu di sini debat. Kita hanya menyampaikan apa yang Terus tertulis kenapa di Alkitab, koman gitu? apa yang Tadi kita kan imani. kita dialognya Ya, bagus, mau tapi diterima ketika salah ataupun orang tidak oleh memasukkan teman-teman muslim yang yang salah lain, gitu termasuk ya, si Juma Fernando ini sendiri, itu terjadi yang hak kayak gitu. prioritas Padahal dia. saya sendiri loh tadi Karena pertama kita bagus. di Indonesia ini diberikan hak bebas untuk memilih ya. Tapi dengan catatan, itulah yang kita imani, itulah yang bisa kita sampaikan. Mau disangkal ataupun tidak, itu bukan urusan kita lagi. Kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen, memberitakan tentang firman Allah ini tadi. Sisanya biarlah Tuhan sendiri yang Oke, campur teman-teman, tangan kita buat tutup kalian ya. semua, termasuk si Juma ya. Sahabat, Gitu. kita tutup ya. Gambar kambing dengan pohon pisang itu. Nggak usah kepancing, biarin aja. Ayo, Giliran saya ada penyerang waktu pribadi 30 menit jago. lagi. Silakan muslim kalau mau Teman-teman naik. yang mau bertanya ya mau hujat baik-baik kita akan jago. menjawab. Naik ke atas, bertanya dengan baik-baik. Anda dengan ke menunjukkan Kristenan, cara-cara kita jawab seperti dengan baik-baik ini ya. membuktikan Bang Zara. bahwa saya itu Ya, bukan Bang penghujat. Zara, Bang Fernando, Bang Domba, Saya aku izin orang yang turunnya, Bang Andra. dihujat Makasih, dikarenakan Bang Zara, saya atas lebih paham kesempatannya, Bible semangat buat kita semuanya. daripada kalian. Tuhan bersama Anda kita dengan kok. cara Yo. begini God menunjukkan bless. ketidakberdayaan Anda menghadapi daripada saya tapping-tapping gitu di bawah kayak loh. anak kecil, ayo naik ke atas yuk. Yuk. Kalau kamu Dulu ada ruang itu tuh. Yuk. Sisa Kalau koin kamu saya itu ada semua 15 saya bagikan ya. menganggap saya ini tidak paham Bible, daripada ini, pasti daripada kamu akan tapping menantang di saya bawah. untuk berdebat. Ngomong Masalahnya kosong, sekarang Bang saya Jara. nantang Biar saya kalian. makin dihujat sama viewer semua. Gitu Biarkan loh. saja. Jadi Kita enggak saya itu setiap Oke, hari beli teman-teman, Bang Kita Domba. nggak cari koin, kita kita tutup cuma aja ya. benar. Siapa Terima yang kasih banyak memberitakan atas kebersamaannya. Jangan lupa hari Ahad ya kita live kan peringatan Hari Mu'allab sedunia. Semoga acaranya lancar gitu ya. Tentu kegiatan ini bisa berlangsung tidak lepas daripada partisipasi dari teman-teman yang berikan impak sedekahnya atas kelancaran kegiatan kita. Karena ada beberapa mu'alaf nantinya yang akan kita berikan bingkisan, kita juga akan berbagi. Kita sudah pesan beberapa bingkisan kemudian untuk kita bagi nanti kepada kaum duafa, orang-orang yang tidak punya, yang akan yang berada di sekitar markas MMCI yang akan kita bagikan nantinya. Untuk itu teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi seperti yang saya sampaikan beberapa saat, untuk yuk mari kita berpartisipasi infak sedekah dalam kegiatan tersebut. Dan ketika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya pribadi dan juga tim MMCI mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya apa yang kita sampaikan ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga
saudara-saudara kita yang mendengarkan yang non muslim itu bisa mendapatkan hidayah, dan kita yang muslim ini semakin kuat imannya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.